Bosanku mendengar bubur manis berisa. Ku bentuk aku, walau sepi bagai terpenjara, namun ada surga dalam hidupku, di mana mata air, di situ ku berlindung dari sengatan panasnya bumi. Walau diriku ini selalu teraniaya, luka di hati karena dustamu, kau membuat hatiku merana. Ku tak percaya lagi janji-janji semu yang membuat aku terlena. Bosanku mendengar bibir manis berbisa, biar ku balut lu. Sudah live rupanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Jumpa kita pada sesi kali ini. Barakallah dozing. Hari Sabat, tanggal 3 Juli 3 Agustus 2025, insyaallah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita mengudara di tengah-tengah sahabat-sahabat sekalian seperti biasa, tentu untuk memuliakan Allah dan kemudian bersyalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kiranya beliau memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin. Hari ini, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tema seperti biasa, siapa yang disalib. Ini masih relevan untuk kita bahas. Tanggal 3 kan? Iya kan? 3 Agustus kan? Apa tanggal 2? Oh, tanggal 2, sorry. Maklum, orang bukan kantoran gitu, selalu lupa tanggal. Tadi saya ngechat kemana itu tanggal 3? Oh, besok. Iya betul. Biasa ini, gara-gara selalu terkontaminasi jadinya, karena selalu berdebat dengan orang yang tidak menggunakan akal, ya kayak gininya. Masya Allah. Silakan teman-teman di tap-tap layar, ya, tap-tap layar yang mau kita diskusi dengan saudara kita non-muslim. Om Bro, silakan di tap-tap supaya sampai kepada saudara-saudara kita non-muslim, agar kiranya bisa kita memberikan edukasi pada siang hari ini terkait dengan tema yang kita sajikan ini. Jangan bosan-bosan ya, sampai betul-betul semua sahabat-sahabat. Di YouTube juga ada, makanya teman-teman upayakan kalau misalnya kita lagi live seperti ini, untuk tampil atau masuk ke YouTube dulu, meski hanya 10 menit, 15 menit, komen di sana, Assalamualaikum Bang Suma, saya ada di YouTube. Nanti kalau misalnya mau kembali ke TikTok boleh, begitu juga yang ada di YouTube,
Kalau ingin sesekali ke TikTok silakan, habis itu bolak-balik lagi. Iya, saudaraku Risman, maaf saya salah sebut tanggal. Harusnya tanggal 2 ya, karena pikiran saya kegiatan besok tanggal 3 itu. Hari ini seperti biasa kita berharap ada dari teman kita Kristen yang mau kemudian berdiskusi dengan baik terkait dengan tema siapa yang disalibkan, karena ini adalah menentu daripada iman saudara-saudara non-muslim. Kalau kita udah final, kalau kita itu udah final, sudah tamat, yang disalib bukan Nabi Isa, karena Nabi Isa adalah manusia suci, mustahil. Kemudian Nabi yang suci yang dimuliakan oleh Allah mati terkutuk, dibunuh oleh orang-orang kafir pada masanya. Perjuangan hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang ada di YouTube, Herman Sumarna, Masya Allah, dari Jawa Barat juga hadir di YouTube. Makasih sahabat-sahabat. Heranga juga, namanya cantik kali, udah pada masuk ke YouTube. Makasih ya teman-teman sekalian. Komering hadir. Sang Pejuang Islam, Ropa Riosa, Barakallahu Fik, semuanya yang ada di YouTube, Masya Allah. Kalian sahabat-sahabat yang baik. Sambil kita menunggu teman-teman sekalian, teman-teman kita dari non-muslim untuk mengkaji tema ini, sembari kita Wahyudin Tegal, thank you, Barakallahu Fik. Subhanallah. Selalu semangat. Masya Allah. Ngaji dulu bang. Saya barusan ngaji. Tapi harus sholat. Ngaji dulu. Teman-teman sekalian. Biasa sholat duha dilanjutkan dengan ngaji. Jambi hadir. Waalaikumsalam. Tata Riri, sehat selalu, jangan lupa mandi. Jangan sampai ditegur lagi sama ayah ibu bau ketek, enggak mandi 2 minggu. Taiwan hadir, Cupris. Masya Allah, dari Taiwan juga ada. Ceu-ceu, wah ini ceu-ceu ini apa ini? Mami Fafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, Masya Allah. Ahmad Al-Mutasim Billah, Kalimantan Selatan. Barakallah Fik. Jambi hadir, Saya Abi, Barakallahu Fikum. Sehat selalu teman-teman yang di YouTube, Masya Allah. Andaru, sehat ya teman-teman semuanya. Andaru Arunika. Kemudian Batman Sebayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farisa Arif, channel apologetika. Ikim, ya biarin aja, gak apa-apa, gak masalah. Sumsel, Sumatera Selatan. Edi Darwis, Barakallahu Fik. Almer Bling, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur hadir, Jenalwi, Barakallahu Fik, Masya Allah. Wan Kel, Waalaikumsalam, salam kenal juga teman-teman. Jakarta Timur, Alvin Ardiansyah, Barakallahu Fikum. Cianjur hadir juga. Oke, thank you. Ini kalau disapa satu-satu ini, ada yang ngajak makan. Wahameru, Andini, Pangkep, siloku pangkep Andini Rarandini, ketoi pole, engkaga anu kepiting bukang. Mawar hitam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Subhanallah. Sonia dari Singapura, Barakallahu Fikum. Topangkep, Purani. Tangerang hadir, Deme Rimba, Masya Allah. Ini kita sapa dulu nih teman-teman. Ninuk
Inuk dari Riau punya orang. Oh ya kah? Masya Allah. Inuk semangat terus. Oke. Sri Wahyuni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tunggu teman-teman ya. Kita tunggu teman-teman kita yang dari non-muslim. Sekali lagi silakan sahabat-sahabat di tap-tap layarnya biar ada dari saudara muslim kita yang kemudian bisa naik di sini bergabung dengan kita untuk mengkaji tentang materi ini. Bintaro, Ujung Kulon, Mataram, Jawara, Cikarang, Masya Allah, thank you. Ambon, Subhanallah, 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 Masya Allah. Teman-teman Jayapura, Madura hadir semuanya di sini. Ada Banten, ada Banyumas. Waalaikumsalam, Siti Wahdania. Jangan lupa selalu bersalawat ya. Teguh Arif, Semarang, thank you. Kita sapa-sapa dulu sebelum hadir teman-teman Oten. Papua hadir, Masya Allah. Kota Papua, wilayah Papua kecintaan, kebanggaan. Bugis, Masya Allah. Malang juga hadir, Bojonegoro hadir di sini teman-teman. Ada dari India minta PK. Maaf. Tegal hadir, Jambi, Medium. Ini kalau disapa semua ini. Bengkulu, Sri Nialawati, Masya Allah, Pontianak. Iya, selamat semuanya di. Kita tunggu Oten dulu ya teman-teman. Jakarta nyimak, Mai Bahar. Oke, thank you Bung. Ipul, Makassar, Aga Kareba, Ewaki, Nassami. Oke, sahabat-sahabat. Singkawang hadir, Siti Wahdania Singkawang ya. Singkawang, Teguh Arif Semarang. Oke teman-teman, thank you udah mau berpartisipasi. Abdul Aziz, Masya Allah, syukran. Tetap stay di YouTube ya teman-teman. Kembangkan YouTube kita ini. Ripkul dari Bayuwangi hadir, thank you. Supaya materi-materi apologet kita itu bisa sampai ke penghujung dunia. Aceh hadir, oke. Silakan Morowali, ada teman-teman yang mau gabung di sini non muslim silakan naik. Aslen Olin, barakallahu fikum, Masya Allah, Subhanallah, yang sudah menjadi pelanggan dari channel Zulkifli Emabas. Sehat selalu ya Bang ya, panjang umur. Dialopa, thank you. Asep Semingan, thank you. Nur Adni punya orang. Oke, waalaikumsalam. Hai, ini kok jadi penyiar radio ini nanti lama-lama. Mana Otennya, Oten. Kapan ke Jambi? Insya Allah bikin aja kegiatan, insya Allah kami hadir. Oke sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak semuanya. Riau, ada Ukhti Pauzi di sana, Pauzia. Sehat selalu Bang. Kok abang pula. Sehat selalu Ukhti, saudariku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang kemudian tertuang dari informasi yang muncul di pengajaran lintas agama. Allah menerangkan kepada kita umat Islam ini bahwasanya ketika berbicara mengenai manusia suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel, sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran menerangkan dalam surah An-Nisa ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barrafahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Jadi Allah ketika ada ancaman terhadap Nabi Isa alaihissalam, Allah kemudian mengangkat beliau ke hadiratnya, diangkat ke langit Nabi Isa alaihissalam itu. Sama seperti ketika ada yang ditangkap yang diduga kemudian Yesus, yang diduga Yesus ini justru bersaksi bahwa sekarang Yesus itu sudah ada di samping kanan yang kuasa. Oke, semangatkan siang saudara.
Halo, Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, salam kenal bang. Alhamdulillah, sehat Bang Suma. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, Bang, sehat Bang Suma ya. ya bang Saya Ali ini salah satu sehat. Bang Suma ini. Iya, alhamdulillah. Bang Ali sendiri sehat. Alhamdulillah sehat Bang Suma. Alhamdulillah, masya Allah. Pekanbaru, barakallahu fikum. Sekarang Bang Suma di kapan ke Jakarta? Bulan depan bang, insya Allah. Bulan depan ya. Pengen ketemu nih sama Bang Suma. Oh iya iya. Di acara milad kita nanti insya Allah. Lampung sehat selalu. Boleh ketemu Bang Suma? Boleh boleh. Pengen boleh. silaturahmi langsung. Siap siap siap. Bisa bang, bisa bang. Saya tuh senang, saya tuh bangga ada orang Muslim kayak Bang Suma selalu menyebarkan kebenaran. Amin, insya Allah. Pokoknya saya selalu doakan terus Bang Suma sehat selalu, berjuang terus. Makasih ya bangku, menegakkan makasih. kebenaran Bang Suma ya. Iya, makasih teman Subang, Itu aja, Bang Jember. Suma. Baik, makasih banyak saudara Makasih banyak, Ali, sehat selalu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan saudara non-muslim, kita bahas tema ini. Kalau di Islam itu sosok manusia yang lahir tanpa ayah ketika mengalami makar yang dilakukan oleh umatnya sendiri, Allah kemudian mengangkat beliau ke langit, menyelamatkan beliau dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang pada zamannya. Nah, itu juga diterangkan di dalam kitab saudara yang notabene-nya Anda imani sebagai kitab suci. Justru di situ menerangkan kalau Yesus yang asli ini itu sudah berada duduk di sebelah kanan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Gikanda. Ya, amin. Andi Tenri Syau. Barakallahu fikum. Iya, gimana? Apa namanya? Saya cuma mau saran aja Bang Zuma ya. Karena saya selalu lihat ikuti terus live-nya Bang Zuma itu semalam kan ada pengancaman ya, kalau boleh mau diskusi yang baik lah. Minimal Ya, bisa on betul. cam juga dia Bang Zuma ya. Betul. Siap. Ya, jadi untuk menghindari pengancaman dan lain-lain ya kan. Seperti itu aja sih Bang Juma. Iya, Ya iya, Bang Juma betul, ya. betul. Makasih Bang Juma. Siap. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, teman-teman sekalian, silakan di tap-tap layarnya sampai kepada para pendeta, para pastor, penatua, ya, untuk supaya membahas tema ini, supaya jangan mereka cuma menjual Tuhan dari lorong ke lorong, tapi mereka tidak bisa memberikan edukasi yang positif terkait benar tidaknya apa yang mereka sampaikan pada saat mereka melakukan pembibelan. Iya, Andi Tenri, saya juga kudoakan Ki sehat Ki selalu. Tapi Andi Tenri yang mana ini? Andi Tenri itu banyak, keluarga saya juga banyak atas nama itu. Iya, lucu aja kalau Bang Suma diancam. Bang Suma nggak pernah ada takut. Mana ada pernah takut? Kamu mau ancam saya pakai apa fisik? Nggak kena sama saya. Nggak ngaruh kalau cuman seperti itu. Mau 1000 orang pun di depan saya sendiri itu malah saya lebih suka. Mati syahid, menang, wow laki banget. Kan gitu. Dulu sama, rumah saya dulu pernah ada yang mengklaim rumah saya yang di belakang rumah yang di dekat SMA 7. Itu kan kita punya rumah di situ ya kan ya. Ada yang mengklaim itu rumah dia, ternyata dia beli sama orang istilahnya apa itu ya, makelar. Saya nggak pernah jual rumah itu. Makasih sahabatku. Tiba-tiba saja saya mau buatkan buatkan pagar waktu itu. Ada yang ngontrak, ada yang tinggal dalam. Jadi saya datang. Ini siapa? Saya ngontrak Pak. Ngontrak kok bisa?
Dari mana ngontraknya? Dari yang punya rumah. Hah? Siapa yang punya rumah? Jadi saling teleponan lah kami kan. Dia mengaku pembunuh bayaran. Pokoknya ancaman-ancamannya itu sudah melampaui batas lah ceritanya. Dan dia mau cari Bang Suma. Saya kalau ketemu kamu saya cincang ususmu, kata dia gitu kan. Kamu nggak tahu saya ini. Kalau kamu tahu saya, kau bicara sama istri saya, kata dia. Jadi saya ngomong sama istrinya, suami ibu kenapa? Jangan diganggu Pak. Suami saya itu pembunuh bayaran Pak. Jangan sampai Bapak bermasalah dengan Bapak. Kenapa emang Bu? Pembunuh bayaran suami saya itu sampai ke Sulawesi Tengah, sampai ke Kalimantan. Wow, membunuh karena dibayar Bu. Hebat. Saya tanpa dibayar kalau ada yang mau dibunuh gratis maunya aku. Bilang gitu kan. Pak jangan main-main dengan suami saya. Saya tidak main-main. Kan suaminya ibu membunuh karena dibayar. Wajar toh. Kalau orang miskin dikasih duit untuk membunuh ya wajar. Saya Bu kalau ada yang mau dibunuh gratis tanpa dihukum, saya mau tinggal gorok pun. Bilang gitu. Pak jangan anggap main-main masalah ini. Saya enggak main-main. Sudah sehebat apa suami ibu? Wah dia selalu membunuh itu Pak. Dia orang Makassar asli, kata dia gitu kan. Ya sudahlah kalau begitu. Mudah-mudahan nanti kalau dia ketemu saya dia bisa membunuh juga. Jangan sampai dia cuma bunuh nyamuk gitu ya. Aduh Pak jangan kita terlalu sombong, kata. Yang sombong siapa? Ya saya diancam mau dibunuh, mau dicincang. Usus saya mau dicincang, mau dicapcai, kata dia. Habis itu dia telepon lagi suaminya kan. Dia ambil HP itu suami. Jangan kau banyak bicara, kata dia. Tunggu saya bulan 9. Nah persis bulan 9. Beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kayaknya. Jadi bulan 9 saya briefing di kantor. Kita cerita dulu sebelum ada otennya, nggak apa kan. Supaya saudara-saudara Kristen itu bisa ngukur diri gitu ya. Saya nggak pernah takut kalau bentrok. Saya ini penyandang dan 2 dan saya ini pelatih khusus untuk perang darat, angkatan darat, perang darat itu saya pelatihnya. Salah satu sipil yang dimanfaatkan untuk melatih, ya. Dan saya itu bela dirinya cari aja di YouTube Krav Maga, sama seperti bela diri militer Israel. Boleh dicoba kalau mau ancam-ancam saya mau ketemu. Yang penting jangan hantam saya dari belakang. Dari depan aja. Kalau dari belakang itu kan bukan laki-laki namanya. Saya cium pantat Anda kalau Anda bisa sanggup menyentuh muka saya. Saya tidak sombong. Tapi boleh diuji. Ya, boleh diuji. Jadi cerita waktu itu saya sudah lupa nih. Udah lupa. Saya lagi di kantor, lagi pimpin briefing waktu itu. Saya ditelepon terus, nomor baru. Nelpon terus, siapa ini ya? Jadi staf saya waktu itu ada yang namanya Yunda, mungkin lagi nonton di sini. Dek, gantiin saya sebentar. Kenapa sih saya ada yang nelpon nih kayaknya penting. Jadi saya angkatlah telepon itu kan. Halo, siapa nih? Bahasa kotor, bahasa binatang orang sini. Nanya. Siapa ini? Udahlah, diam kau, setan. Aku udah di Makassar. Siapa ya? Itu yang kau rumahnya yang kau mau ambil. Kayak gitu-gitulah ceritanya. Udahlah Pak, jangan terlalu lebay kali. Ini negara hukum. Masa mau kayak gitu caranya? Jangan kayak gitulah. Enggak. Pokoknya kalau kamu mengaku rumah itu rumahmu dan kamu rencana mau ini, saya bunuh kau. Pokoknya gini, jangan kau jadi pengecut. Kau bilang kau tunggu saya bulan 9. Ini sekarang saya sudah ada di mana. Panjang lebar. Saya nggak tahan karena dia sudah bawa orang tua kan. Kau itu, ibumu itu yang melahirkan kau itu. Dan akhirnya kau kayak gini. Wah, kok orang tua dibawa-bawa ini ya? Jangan Pak, bawa orang tua saya. Pak, orang tua saya nggak ada. Jangan dibawa-bawa Pak, please. Nggak, memang kau tidak. Dia bilang gini, kau datang saja di sini, biar kau tahu kau berhadapan dengan siapa. Itu bahasa yang tidak pantas kemudian saya dengar. Jadi saya bilang sama teman saya, Dek, saya izin dulu, saya ada urusan penting. Saya ambil kunci mobil, saya datang ke rumah, saya titip pesan sama admin saya nih. Saya ambil samurai, saya bilang gini, Van, kalau sampai 30 menit
saya tidak kembali. Tolong kamu ke belakang ambil mayat saya. Ada apa kak? Udah, tenang aja. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ancamannya dari sejak beberapa bulan lalu, bunuh, cincang, bunuh, mau kasih terurai isi perut. Ya kan ya? Dan ancamannya itu, suaranya itu, mantap sekali. Suaranya kayak laki banget gitu loh. Alhasil, waktu itu, ya namanya kita Bugis Makassar, tidak mungkin lah mau takut ancaman-ancaman kayak begitu mah itu cuman dianggap lontong sayur. Wallahi teman-teman, bismillah saya berangkat. Jarak dari rumah itu kurang lebih ada 10 menit. Karena memang kompleks rumah saya di belakang itu dekat kan. Jadi saya ke belakang. Memang full depan rumahku itu sudah full manusia-manusia preman. Wallahi ini kalau saya bohong. Dan itu disaksikan karena di samping rumah saya itu kebetulan ada satpam saya yang tinggal di situ. Ada beberapa orang. Nah kebetulan mereka ternyata ada. Dan lihat saya ngamuk. Begitu saya datang, bukannya saya sopan, enggak. Wallahi berkerumun depan rumah saya. Waktu itu jarak 300 meter saya tancap gas mobil itu sekitar mungkin ada lari 80 depan mereka, tabrak semua. Tapi untung mereka pada loncat kan, remati turun simpang samurai. Saya tidak turun dengan samurai, langsung saya buka baju. Ini perut saya datang untuk kasih ke kalian. Yang mana yang tadi, yang mana yang nama ini, mana tadi gitu. Saya bilang itu ngamuk. Tahu lah kalau bang semua marah kan suaranya. Mana yang mau cincang perut ini, saya sudah datang. Ngamuk sampai saya sodorkan badan ke orang-orang itu. Kamu bukan saya pak, kamu bukan saya pak, mana karena sudah memuncak kan. Kita kalau orang-orang bela diri itu, kalau kita sudah bersabar tapi diganggu terus, ya akhirnya nanti akan memuncak. Wallahi mau tahu, dari rumah ujung sana keluar, pegang lutut dari jauh sambil jalan kayak gini. Kau yang ngancam-ngancam saya. Iya maaf pak, ini mau tahu apa kata dia? Pak ini negara hukum pak. Ya Allah ya Karim, ini negara hukum. Wallahi teman-teman, saya cekek lehernya gini, ya, saya suruh melawan, tidak mau melawan. Habis ludah saya nempel di mukanya. Wallahi, dia nggak melawan. Istrinya udah teriak, ayah jangan gini. Demi Allah, istrinya sampai teriak, ayah di dalam ada parang. Mendengarkan itu, saya dorong suaminya masuk ke dalam rumah saya itu untuk ambil parang. Nah, kau masuk, anjing, ambil parang dalam, kata istri kau. Masuk. Jangan pak, ku tunjang pakai kaki. Terlempar dengan pagar. Muka sudah penuh ludah. Lawan-lawan teman-temannya semua nggak ada yang melawan. Wallahi, datang lagi bantuannya. Satu mobil angkot. Turun dia, di belakang mobilku itu turun pada berhamburan turun. Mereka lagi yang kudatangin. Ini bantuannya. Nih, saya seorang diri nih. Ayo sekarang cincang perut saya. Mana semua kan lagi-lagi ya kayak gitu lah kalau orang emosi lagi-lagi kan. Tapi saya tetap kontrol, tidak lepas diri. Sudah gitu, kudorong kan, ambil samurai, tapi dia tinggal pak, jangan pak ini pak. Mau tahu saya ambilkan samurai. Wallahi, ini saya sumpah demi Allah. Saya ambil samurai di mobil, tak banting pintu, tak. Kau tidak mau ambil parang, ini samurai tangan kosong, cincang sekarang. Buka samurainya, cincang sekarang. Pak jangan pak, ini pak jangan pak. Itu bukti, Bang Suma tidak pernah takut. Jadi ngancam-ngancam kayak gitu, cemen boy. Saya belum lepas emosi, masih emosi, tapi kontrol. Namanya kita orang terlatih. Masih emosi, belum terlampiaskan. Saya teriak satu kompleks. Ku bilangnya anjing semua satu kompleks di sini. Gila nggak tuh? Di situ ada, mohon maaf nih, di situ ada aparat. Saya akrab dengan aparat itu, kami sering. Beliau yang kasih peluru kaliber 38 waktu itu sama aku, karena dulu masih pegang senpi waktu masih kerja kan. Sekarang nggak lagi, karena udah ditarik sama Polda, izinnya udah habis.
Kemudian saya teriaki, kamu itu kok biarkan pencuri tinggal di kompleks ini? Ini kan kalian tahu ini rumah saya. Pot bunga di depan jalan itu habis semua tenda. Padahal nggak ada hubungannya dengan orang itu. Orang itu bilang, orang kompleks itu bilang, benar-benar ini Bapak, kalau dia ngamuk nggak ada manusia di depannya. Iya memang kayak gitu. Jadi kalau Anda mau coba-coba boleh, tapi jangan dari belakang. Itu bukan laki-laki namanya. Dulu juga waktu saya diancam didatangin sama orang dari Kalimantan. Udah janjian, mungkin beliau dengar ini. Dia bilang, saya tunggu kau di Hotel Sispil Pantai. Kapan? Sekarang? Cabut. Sampai ke sana. Dari kantor tapi. Kantor saya jaraknya itu 15 menit dari situ. Sudah gitu, begitu saya sampai di sana, keliling lantai 1, naik, turun naik. Nggak ada orang itu, nggak ada. Tiba di Kalimantan baru dia nelpon. Bang Zuma, saya lihat Jako. Terus kenapa nggak temu yang saya? Wah, nggak bagus di situ, ada kantor polisi. Pengecut. Ya, nih anak-anak saya nih nonton. Saya pernah obrak-abrik, mohon maaf, bukan saya mau banggakan diri, enggak. Ada catatan sejarah saya di Polsek Ujung Tanah Makassar. Mohon maaf Pak Polisi, saya bukan mau mengurangi rasa hormat saya kepada kalian. Saya masuk obrak-abrik di dalam. Gara-gara ada kasus besar waktu itu, salah satu asisten pelatih saya itu dikeroyok sama orang anak yang punya rumah makan masakan babi. Nah, Makassar tahu. Ya, ada makanan, ada warung spesial penjual babi, makanan babi, menu babi. Saya lagi di lokasi perumahan, saya lagi pantau waktu itu. Saya ditelepon sama Nana. Saya apa? Hamsa masuk rumah sakit. Kenapa? Dikeroyok sama ini. Hah? Gila. Serius itu? Serius. Dikirim fotonya. Allah. Kayak bukan orang lagi. Jadi saya tinggalkan makanan saya belum makan, padahal sudah di meja. Mohon maaf, saya harus berangkat. Saya datang. Sampai di sana, masuk di polsek. Saya lihat pelaku udah ditahan kan. Sudah ditahan sama pihak kepolisian yang terhormat. Saya masuk. Mana yang mukul anak buah saya? Sementara dia ini, saya masuk langsung mukul. Terhambur anggota keluar dari ruangan itu. Karena dipikirnya, nggak mungkin sipil masuk ke sini ngamuk, nggak mungkin. Sampai bapak itu bilang gini, Pak, jangan kayak gitu dong Pak. Meskipun bapak itu pejabat atau bapak, meskipun bapak itu perwira, nggak boleh kayak gitu di sini. Hargai kita dong. Ini kan sudah dalam penanganan kita. Ngapain bapak mukul-mukul di sini? Jangan mentang-mentang bapak lebih tinggi pangkatnya. Memang bapak tugas di mana? Bapak dari kesatuan mana? Dari gitu. Bapak dari kesatuan mana? Badan waktu itu masih langsing, masih bagus kan ya. Saya bukan dari kesatuan. Terus kenapa bapak ini? Sampai itu, tahu nggak asbak rokok yang dari kaca yang paling besar itu? Asbak rokok yang paling besar, dia ambil, dihantangkan di lantai. Terhambur. Jadi singkat cerita, datanglah namanya penjual babi, masakan babi, pasti ada backing yang di belakang, ya kan ya. Datanglah kemudian yang tinggi pangkatnya waktu itu. Periksa orang ini, masa dia melakukan pemukulan di kantor? Periksa, saya nggak mau tahu, buatkan BAP. Saya diperiksa waktu itu kan. Diperiksa, nama diketiklah, alamat, pekerjaan ini. Terus yang ngetik bertanya, ini siapa yang saksi pemukulan? Siapa yang melihat tadi pemukulan? Wallahi di situ ada kurang lebih anggota tadinya pada saat saya masuk memberikan pelajaran mental kepada pemukul ini. Saya nggak melihat. Saya nggak lihat. Saya nggak ada pada saat kejadian tadi.
tidak ada satupun dari teman-teman kita yang mau terlibat menjadi saksi. Akhirnya macet BAP, tidak bisa dipaksa. Bagaimana BAP mau dilanjutkan kalau tidak ada saksi? Pemukulan di tempat kita tapi tidak ada yang menjadi saksi. Akhirnya backingannya dia ini, orang suruhannya datang lagi tuh. Singkat cerita, waktu itu disikut kepalanya yang mau BAP. Hei, lanjutkan. Bagaimana mau dilanjutkan senior? Tidak ada yang mau jadi saksi. Aku bilang lanjutkan. Kau itu. Lanjutkan Ki. Mereka ribut. Wallahi cabut. Mau lanjutkan tidak? Dia cabut teman-teman. Kau mau lanjutkan tidak? Si junior berdiri juga karena merasa terancam, cabut pula tuh. Di depan saya mereka ngancam-ngancaman. Bagaimana saya mau periksa ini? Ini tidak ada yang mau jadi saksi. Jangan begitu dong. Siapa? Tembak kata dia gitu kan. Wah, saya jadi kaget, takut juga saya. Waduh, gimana ini kalau sampai dor-doran ini? Aduh, gimana ini? Akhirnya si senior itu jalan ke belakang tapi diikutin terus sama juniornya. Jangan mentang-mentang Anda ini. Kau pikir cuma kamu yang punya, saya juga punya. Nah, ternyata anak-anak saya yang melihat kejadian itu melapor kemana-mana. Sampai ke kesatuan tempat saya waktu itu sebagai instruktur. Datanglah yang pangkatnya tinggi, pasukan PBB, pernah di Lebanon 2 tahun, kemudian di mana di Suriah 2 tahun, dan itu asisten saya di pelabuhan situ. Tahu lah ya kan ya, yang suka gitu. Datang, sudah tinggi pangkatnya datang melihat saya. Sensei, ngapain di sini? Ketemu denganku, pangkat sudah kayak gitu. Cium tangan saudara-saudara. Cium tangan, peluk Bang Suma. Waktu itu ada apa rupanya? Kok anak-anak sampaikan saya nih. Terus asisten pelatih saya itu mengatakan begini, mana pimpinanmu? Suruh, saya mau ketemu. Oh, dia lagi keluar. Enggak, saya mau ketemu. Ini saya mau diperiksa sini. Oh, enggak Pak, karena tadi ini. Akhirnya apa? Lolos saya, alhamdulillah. Itu saya ceritakan kepada yang suka ngancam-ngancam. Jangan kau bangunkan singa yang sedang tidur. Gak ada takut saya, gak ada. Ini orang Makassar pada nonton, tahu kasus itu, tahu orang mengheboh kok. Jadi jangan, gak usah lah terlalu lebih. Jadi mana aja. Hei, tidak ada orang Makassar Bugis komunikasi begitu. Gak ada. Kami orang sini itu sudah terlatih dari kecil. Apalagi saya ini salah satu ya orang yang digembleng dari sejak tahun 98. Saya di IAIN, teman-teman Black IBPKI pasti tahu. Saya 98 dilatih keras. Jadi nggak usah terlalu gimana kali. Saya latihan dengan Kostrad, kami latihan dengan orang Sipur, kami latihan dengan Brimob. Teman-teman aparat masih ingat nggak dengan saya? Katan 98 ya dibawa naungan pelatihan Ambojeta Sulawesi Selatan. Ini salah satu orangnya. Sipil yang bertahan sampai hari ini angkatan saya itu kalau yang di Kota Makassar tinggal 2. Padahal pengkaderan awal itu kami kurang lebih 100 orang. Yang bertahan sampai titik ini itu tinggal 2 angkatan saya. Bukan tinggal saya sendiri angkatan saya, karena dia saya lebih dulu di kader daripada beliau. Yang bertahan di perguruan kami. Teman-teman senior-senior sepuh-sepuh yang ada di Makassar pasti punya cerita tersendiri tentang Black Panther Karate. Iya kan ya? Nah itulah saya lahir di situ. Jadi nggak usah ngancam-ngancam, nggak usah. Jangan ngancam-ngancam kayak gitu, nggak bagus. Kami orang Sulawesi nggak pernah takut dengan ancaman. Kau datang lagi di sini kami borong, apalagi kalau cuma ngancam. Oke, kita diskusi teman-teman. Kita terjun ke dunia seperti ini, itu kita sudah wakafkan diri kita untuk agama. Tidak seperti Halo, assalamualaikum, Bang Suma. Apa kabar, Bang Suma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang macam-macam, Bang Suma? Siapa? Itu dulu lah, lama mi. Oh,
kirain kalau ada yang cancam biar saya hadapi. Lillahi ta'ala Bang Suma. Mantap. Abang kita Lihat mana? kalah. Kemarin dia nelpon saya tidak angkat karena saya lagi live. Kemana beliau? Saya di anu Bang sama sama Pak Suwarto. Oh gitu. Di mana dia? Iya. Di Parepare gitu, Raja atau di Bone? Oh saya sekarang di Makassar Bang Mas Suma. Oh di Makassar Ki. Bukan, senior Iya, kita di Makassar. mana? Ada di Betul aja, Ki. rumahnya di Oh di Makassar Ji. Dakut. Makassar Ji. Iya, di anu Makassar dia. Ada di situ. Nanti kalau panen lagi nanti di sana di mana? Di Bone. Bone. Bone sana lagi. Nanti kita ke sana lagi. Iya, Mas Suma. Mantap. Allahu Akbar. Iya. Karena saya juga Mas Suma selalu minta petunjuk kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan iman ini tidak goyang lagi. Amin. 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 Iya Bang Suma. Karena saya dengar tadi Bang Suma, kayaknya ada Bang Suma yang nganceng ini. Jadi saya mau tahu siapa orangnya Bang Suma. Dak Ji, aman Ji. Anu laki-laki berdaster. Ya Allah. Lagi-lagi Mas Daster. Iya Mas Suma, karena saya kebetulan lewat di komalnya Mas Suma. Oh, guru kita lagi buka komal, jadi saya dengar ini narasinya. Oh saya juga cukup agak panas sih tadi mendengar itu orang yang mengancam Bang Suma, agak panas juga saya. Oh iya Siapa saya. ya? Kita tinggal Siapa yang mancang-mancang ini? Tinggal tekan tombol di sini, tap, anak-anak Rapocini, Macini, Kerung-kerung pasti semua pada bergerak. Jadi baraya semuanya pasti gerak. Karena Barabaraya Bang Suma tidak jauh dari rumah ini. Tidak jauh dari Kero-Kero, dari Rapocini, tidak jauh, dekat juga. Itulah makanya jangan milah ngancam-ngancam begitu, nggak usah. Iya, enggak baik. Kalau ada yang mengancam-ancam Bang Suma, hubungi saya Bang Suma. Nanti saya datangin. Lillahi ta'ala Bang Suma. Lebih bagus kita mati perjuangan agamanya Allah daripada kita mati kadang orang-orang yang zalim, yang kafir. Iya betul. Iya, itu Cocok, ya? itu yang saya harapkan itu Bang Suma. Itu yang saya harapkan itu Mas Suma. Oke Mas Suma, Cocok, ya? aku turun Baik. dulu. Lanjutkan, Baik, naikkan saudaraku. OT-nya Bang Iya. Suma. Saya hanya di bawah saya mendengar. Oke Mas Suma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Iya, Allah kita memberikan juga. kesehatan dan rezeki panjang. Amin Mas Suma. Kita juga dindaku. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, adik kita tadi itu mirip ini Habib Bahar Smith. Halo Bang Juma, apa kabar? Baik. Segar-segar. Berani Wah, dua? kalian Ya berani debat dua arah Bang. Berani, masa tidak? Tapi yang saya lawan siapa? Yang saya hadapi siapa? Apa temanya kalau berani? Itu sudah ada tema tuh. Buka kamera dulu dong. Siapakah yang disalib? Nyalakan kamera. Ntar dulu, pasang baju dulu. Jam segini nggak pakai baju. Dasar banget. Iya, adik kita tadi itu mirip Habib Bahar ya kan ya, Bahar Smith mirip angkatnya. Halo saudara Sairandika. Ya Bang Juma, apa kabar Siap. Bang Juma? Baik, alhamdulillah. Dari mana? Kita dari mana? Sumatera Ntar dulu Bang Juma. ya. Nah, udah. Menye-menye sinyal. Di Sumatera. Di Sumatera mana? Boleh bertanya Bang Juma? Boleh. Ini bahasa apa tadi? Iya bahasa tadi. Duh. Gini Bang Juma, Siap. ada kawan juga bertanya, katanya ada di Islam itu ayat yang dikurangkan. Bagus itu. Coba tunjukkan Al-Qur'an yang lengkap yang dikurangkan itu. Karena kalau kita Iya, Bang pakai Juma, ada. ini Quran kita nih yang kita pakai.
Dia yang dikatakan kurang itu di mana? Surah apa? Ah itu. Gak apa-apa nih. Itu loh. Surah apa yang kurang? Ini bang. Nah, surah apa? Surah apa? Surah gereja. Surah gereja. Surah gereja ayat Paulus. Itu berita yang itu isu yang disebarkan orang-orang yang putus asa, yang tidak bisa menemukan kesalahan di Al-Qur'an. Kalau mereka mengatakan ada yang kurang, ya tunjukkan mana yang kurang itu yang mana. Gitu. Enggak kayak gimana tuh? Ikro gitu. Kalau Bang, dia kita bahas nabi yang mati diracun, berani nggak Bang? Bang Juma. Yohanes 19 nomor 30, yang mati diracun di atas salib itu siapa? coba di sini untuk beberapa penonton. Sorry teman-teman, ada yang Yohanes hapus dari berapa? bawah. Baca Sorry. Alkitab dulu Bang. Ya. 19 Oke. 30. Yohanes berapa tadi? Ntar dulu Bang ya, pelan-pelan kita. Gimana kamu membahas nabimu sementara dia Yohanes 19. Yohanes 19 nomor 30. Iya, kita bahas siapa nabi yang diracun. Yohanes 19 ayat 30. Ya kan? Iya. Mana 30, 23, 28. Oh 30. Sesudah itu meminum anggur asam, lalu berkata, iya sudah selesai. Lalu ia menunduk kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu Nah, dalam keadaan di ayat itu siapa 30 itu? ini Bang. itu siapa yang mati diracun itu? Siapa? Ini bukan diracun, ini minum anggur asam yang diberi itu. Asam ada racunnya itu. Kenapa dia mati? Ayo, kenapa dia mati? Nah, apa dia mati? Dia minum kan? Dia minum. Zup, langsung mati. Terus Keracunan dia. Keracunan. Mati dia. Kamu sendiri yang baca dalilnya. Dalam keadaan Mati mati keracunan, bukan mati disalib. Dia mati kan? Mati nggak? Mati atau tidak? disalib atau enggak? Aku tanya dulu. Mati atau tidak? Aku tanya dulu. Mati setelah dia minum anggur asam atau tidak? Hah? Mati Iya. enggak? Mana ada di situ di keracunan? Nah, itu dia minum. Habis dia Enggak minum ada mati. matinya di situ. Ayo. Kita mati di situ. Mati. Coba. sekarang, Coba Bang. aku baca ulang lagi. Mana ada? coba aku mati. Tar kita baca Iya. dulu, kita baca ya. Iya, baca. Kita ulang baca dulu. Baca. Coba simak katanya yang. Iya. Nah, Ini kena petir coba gigi simak kena. dulu. Iya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Anggur asam, berkatalah, maka copotlah iya. giginya. Nyawanya. Nyawanya pergi. Baca terjemahan lama, apa di situ terjemahan lama? Ketika Yesus setelah mencicipi anggur asam, maka matilah dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dari mana? Ketika dari mana? Coba kau baca terjemahan lama. Yesus Terjemahan dalam lamanya keadaan kau mati, baca. Waktu di mana dia? Nah, Dia di atas salib. Terjemahan ini Sejarah terjemahan dia baru belum ini, di nah. salib. Nah, makanya. ini sesudah disalib apa pas disalib? Dia yang kayak gini. Aku tanya dulu. Pada saat dia di atas salib itu, dia minta minum. Ingat ya, dia minta minum. Dan itu tidak mungkin salibnya dikasih begini. Berarti dia belum terangkat ke atas salib. Ya, Belum. Dia mati dulu baru dinaikkan di atas pohon digantung. disalib. Nubuatan Nabi. Disalib. Disalib. Disalib, Ya, kan? nubuatan Nabi diracun itu ada di dalam Yeremia 23 nomor 14-15. Nabi yang berasal dari Yerusalem. Itulah nabi yang mati diracun. Nggak ada dari Yeremia. Yeremia 23 nomor 14 nomor 15. Ya, Yeremia 23 nomor 4. Yeremia, nomor 14. kita. Iya. Asik. Yeremia nomor 13 kamu baca. Yeremia 23 baca dari nomor 13 sampai 14. Iya.
dia minum anggur asam, maka copotlah giginya. Maka copotlah nyawanya. Copot, mati, mampus. Menderita kau, Dek. Dari ayat berapa tadi? Dari ayat? Ayo. Alah, gak ada. Ayat Yeremia 23 aku baca. Kau bang, Yeremia 23. Dari ayat berapa? 13. Kau baca satu perikop juga boleh. Ayat Nomor 13 kau baca sampai Yeremia selanjutnya. 13 Baca. ya. Di kalangan 23. Ya, Yeremia 23. Itu udah benar itu. Ya, di Iya. kalangan para membuat bernabuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Nah, siapa yang menyesatkan umat Israel? Siapa? Nabi dari mana? Ayat 14-nya. Baca nomor Tetapi 13 di ya. kalangan Nomor para 13-nya nabi. dulu. Iya. Nabi dari Nah, di kalangan para nabi Samaria. Di kalangan para nabi nomor 14-nya? Samaria, aku melihat yang kurang pantas mereka bernabuat demi Baal dan menyesatkan terus? umatku Israel. Tetapi ayat 14-nya, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati Nabi dari orang-orang mana? jahat dan berbuat. Nabi dari mana? Nabi dari Nabi dari Yerusalem. Ntar dulu kita baca dulu sampai baca nomor habis. 15-nya. Nabi dari Yerusalem. Nabi dari Yerusalem. Baca nomor Ntar dulu. 15-nya. Mana dari Nabi? Dari aku melihat ada yang mengerikan, mereka berzinah tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang berbuat baca jahat nomor 15-nya. sehingga tidak ada seorang pun yang berkejahatan seperti Sodom bagiku dan penduduk. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberikan makan ipuh dan minum racun. Nah, yang kena ipuh Iya. Siapa yang dikasih minum racun? yang kena ipuh? Sebab daripada nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Jangan dengarkan perkataan para nabi yang bernabuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan sia-sia kepadamu dan hanya mengungkap penglihatan sendiri, bukan dari Nabi dari Yerusalem dikasih minum racun, mati. Yohanes 19 nomor 30, ada seorang nabi yang minum racun, mampus. Sedangkan Yesus, kau baca. Yesus yang asli kau baca di Matius 26 nomor 29. Ayo kita baca sama-sama. Ayo. La ilaha illallah. Matius berapa? Kita ikutin dulu. Kita mainin dulu dia. 26 nomor 29. Matius berapa? 26 29. Matius 26 nomor 29. 26 29. Oke. Baca. Tenang, kita santai, kita sama ini Gurunda Juma ini santai. Slow kita. Follow aku, Bang. Nanti kau Sudah. biar Udah. asal kita Panrase anak ompongnya. jangan kawan. Ini penonton 29 ya. Apa bunyinya 29 ini? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Apa bunyinya? La cammo. Dulu. Akan tetapi aku Apa berkata bunyinya? kepadamu. Ya ini ku baca. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku menemuinya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaanku. Jadi yang minum anggur tadi siapa? Ini kan bercerita tentang perjamuan malam. Sekarang aku tidak akan minum. Kata Yesus, aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga. Kan bunyinya yang minum tadi anggur siapa? Yang malam itu. Yang minum anggur tadi siapa? Yang minum anggur tadi siapa? Enggak ada, enggak nyambung itu. Kok enggak nyambung? Yang asli mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi sampai nanti di kerajaan Bapa alias surga. Itu sumpah Yesus itu.
Kalau begitu, siapa yang minum anggur tadi sebelum dia disalib? Iya. Cambong. Itu kan temanya tentang Apa? perjamuan. Iya tahu. Pada Perjamuan saat waktu di- dia perjamuan, pada saat dia Sama perjamuan dia murid-muridnya mengatakan, itu kan ada. aku Tak, inilah tidak minum akan, anggurku dan aku hatiku itu, tidak itu. akan, Dia berbunyi aku seperti tidak akan itu. minum anggur lagi. Gitu. Yesus mengatakan, Kadang-kadang aku kapurunda tidak kalian- akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga, kata Yesus. Matius 26 nomor 29. Berarti Oke. yang minum anggur sebelum dia disalib itu siapa? Yesus palsu. Itu kan tentang perjamuan itu. Ini kan sebelum dia disalib. Ini Apa kan sebelum dia disalib. hubungannya? Mau perjamuan Ini kek? kan Mau sebelum dia apa disalib. kek? Kan ada perjamuan malam itu. Iya, dia sudah sesuai bersumpah tema, tidak akan jamu minum apa, anggur. kek? Nah, Minum anggur. Lalu siapa yang minum anggur sebelum dia mati? Siapa? sebelum dia mati. Ini kan dia itu bercerita Bang, sama murid. Masalah generasi. Kamu pikirlah pakai otak, jangan pakai gigi. Kau pikir pakai otak. Yesus berkata di dalam Matius 26 nomor 29, aku tidak Ya. akan minum anggur asam lagi kecuali Ya, nanti di kan? surga. Berarti yang minum anggur ketika dia mengatakan haus. Jangan gitu lah kau, haus. Kipli. Haus. Dikasih apa ketika dia bilang haus? Dikasih apa? Iya. Air sam-sam atau anggur asam? Hei, Dikasih apa? Anggur asam. Berarti dia bukan Yesus. ya aku ikutin. Nah, sekarang yang aku balik tanya, Yesus itu mati waktu disalib? Dia mati. Iya, oke lah. Dia mati Oke karena lah, kita minum ikutin racun, ya. bukan Logika. karena Oke, disalib. ikutin. Dia Dia mati karena diracun, karena berarti minum gitu. anggur. Berarti gini ya logikanya, Bang. Oke. Eh, Oke. Kita ikutin ya. eh. Waktu dia mati, Makanya dia baru Al-Quran disalib. Itu mengatakan apa? logikanya. Wa Logika, ma Bang. qatalu. Udah jangan lari-lari. Wa ma dulu. salabu. Oke, jelasin pertanyaan. Mati dulu baru disalib. Itu Al-Quran yang lari kan katakan. Bang, Kenapa? Karena sebenarnya oknum Iya. yang kalian sembah itu dia mati duluan baru disalibkan. Itu yang betul. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin Berarti Yesus- syubbiha lahum. Jadi yang mati di atas itu, di atas salib yang digantung mati. itu, mati duluan Berarti Yesus setelah mati. minum racun. Bang. Mati duluan setelah minum racun dia. Yesus yang asli sudah bersumpah, Udah, Quran, Bang. Yesus aku tidak disalib." tidak akan Iya, minum oke lah yang penting anggur Yesusnya mati di situ. kecuali Kena kau, nanti. kena jebakan Batman kau. Kau mengakui Yesus mati mati terus disalib. Kau udah mengakui di situ. Kena kau, Bang. Kau udah mengakui yang kena mati jebakan Batman kau. Yesus palsu. Yang Kau mati kan Yesus bilang palsu. Quran. Karena yang asli, Yesus tidak karena mati yang disalib. asli berkata, Di Quran mah Yesus palsu. aku tidak Kau tadi akan minum mengakui. anggur asam Hei, lagi Kau tadi kecuali mengakui. nanti di surga. Kau tadi mengakui ada yang Yesus digantung mati sebelumnya minum anggur sebelum dulu. disalib, terus disalibkan lagi mati. Kalau Yesus yang asli yang minum anggur Yesus itu, palsu, dia bilang. kalau Yesus Inilah asli standar-standar yang Bang mati Juma itu, nih. berarti Yesus Udah asli mengakui. pembohong. Ya, Yesus pembohong tidak? iyalah kita ikutin. Kau mengakui tadi Yesus mati pembohong tidak? sebelum disalib, Tidak. terus digantung disalib. Kau Kalau bilang, kau begitu, mengakui nggak? dia tidak Gitu akan tadi. minum anggur Artinya dia tetap asam lagi mati, kecuali disalib. nanti di surga. Gitu Berarti loh. dia minum anggur sebelum dia digantung. Inilah Bukan standar Yesus, abang. tapi palsu. Perbaiki dulu nih, jaringanmu, kena jebakan Batman gigimu, dia. gigimu apa? Jaringan atau gigi yang harus diperbaiki, Bang. teman-teman? Cok, Perbaiki dulu gigimu, jaringanmu coba putus-putus. jujur sekali aja kau jujur. Kau mengakui tadi. Wes, jangan nyerang pribadi, argumenmu Wa udah ma kalah. katalu Kau wa mengakui ma tadi. salabu Argumen walakin kau kan syubbiha bilang tadi. lahum. Nah, kan dia Jadi Bang Juma ini yang disalib paling itu bukan Yesus, yang dibunuh itu ketemu bukan aku. Yesus, yang minum anggur asam itu bukan Yesus, tetapi orang lain. Makanya orang ini sebelum dia dikasih minum racun di dalam Lukas 22 nomor 69 Kalau berdebat, baru- dia mengatakan bahwasanya
Yesus itu Pasal kita. Yesus itu sudah di atas, Baru bahas sudah duduk Alkitab. di sebelah kanan Bapa gitu. Iya. Udah ya. Kok bukan lagi kau bilang tadi. Yes, di sana. Udah. Sudah di atas. Udah di atas. Yang jelas berarti kamu sudah selesai. buktikan melalui Kau Bible mengakui itu tadi. bahwa Kau yang mengakui lagi, Yesus disalib sudah di atas. itu bukanlah Yesus udah, asli. jangan takutlah ketemu aku. Enggak ada yang takut samamu. Aku cuma takut sama gigi lu. Berbisa. Ya teman-teman, kita buktikan ya melalui Bible, nubuat nabi itu apa? Nabi itu pemimpi, nabi itu pengajar, nabi itu penyampai berita. Kalau dalam tradisi mereka profet, artinya seperti kurir penyampai berita. Di situ dinubuatkan bahwa nabi dari Yerusalem akan mati karena diracun. Nah, pengajar maksudnya atau pemimpi. Murid-murid Yesus itu kan pengajar. Yudas itu kan juga tadinya adalah pengajar yang disuruh oleh Yesus untuk mengajarkan tentang ajaran Yesus, tapi dia berkhianat. Maka diterangkan kemudian Yesus dalam Matius 26:29 untuk mendeteksi itu Yesus asli atau bukan. Yesus aslinya mengatakan, "Aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga." Nah, sejenak sebelum dia mati, yang disalib ini, dia minum anggur. Dia minum anggur, saudara-saudara. Halo, selamat siang, saudara Ovid. Dari sekte mana? Saya Kristen Protestan, Bang Zuma. Ya, silakan. Gimana? Tadi Anda mengatakan Matius 26 ayat 29 ini akan yang bilang Iya. akan mengumpul anggur. Tapi Anda lupa di Matius 26 ayat 28 dibilang sebab inilah darahku, perjanjian yang ditumpahkan Ya, nggak ada hubungan. untuk pengampunan Nggak ada. dosa. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ini berbicara nubuat. Nubuatnya itu berkata, Yesus tidak minum anggur lagi. Anda percaya nggak itu perkataan Yesus? Kecuali nanti di surga. Percaya nggak? Atau Yesus ini pembohong? Ini Pak, Anda nggak bisa memisahkan satu ayat dengan ayat lainnya. Loh, nggak bisa kayak gitu dong. Ini kan berbicara mengenai nubuat. Dan itu kan susunan-susunan yang dituliskan kemudian oleh orang yang bukan Matius murid Yesus. Sederhana bukan? Inilah darahku. Inilah darahku. Apa hubungannya kira-kira dengan yang minum anggur? Jadi kan berarti kan dia tetap percaya untuk mengumpulkan Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi nanti kecuali di surga. Anda percaya itu? Berarti yang minum anggur sebelum dia mati di pohon itu siapa? Yesus atau bukan? ini Pak. Berat itu, saudara-saudara. Berat. Kerajaan sama Bapakku kan itu berbicara apa? Kerajaan yang tidak terlihat, kerajaan sorga. Ya surga dong, di surga dong nanti baru Yesus minum anggur lagi. Ini Pak, ini kan Lalu siapa yang minum anggur? Itu pertanyaan saya. Lalu siapa yang minum anggur sebelum dia disalib? Siapa yang minum anggur sebelum dia disalib? Yesus kan Yesus minum anggur. Berarti Yesus pembohong. Enggak Pak, Anda tidak bisa melepaskan satu ayat. Anda baca dulu, baca Matius 26:29-nya itu, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapa, yaitu di surga. Oke. Jadi yang minum anggur lalu mati itu bukan Yesus. Nah, gitu. Ini Pak. Coba kau terangkan versimu, silakan. Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi, tapi dia minum anggur. Coba bagaimana Anda bisa melilit lidah Anda, silakan. Saya mau lihat. Kan judulnya kan penetapan perjamuan malam, benar bukan? Iya. Nah, di 28 apa? Sebab inilah darahku, darah yang perjanjian yang ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari yang hidupnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Terus? Itu kan berarti kalau Yesus itu akan tinggal dalam kerajaan sebelum kerajaan Bapa itu kan berarti kan saat dia membawa kerajaan sang Bapa itu turun ke bumi dengan apa? Membebaskan manusia dari kutuk dosa nih. Terus apa hubungannya dengan minum racun tadi yang disalib? Coba. Yang racun itu kan dia itu minum anggur Pak, anggur asam untuk membebaskan karena menyerahkan diri kepada sang Bapa. Sumpahnya tadi apa? Di data 29 apa sumpahnya? Bukan sumpah Aku itu tidak. Pak.
Itu pernyataan. Aku tidak akan minum anggur. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan meminum anggur. Itu berbicara tentang ini, Pak. Apa? Tentang apa? Tentang apa? Minum bensin. Bisa. Ya, terus? Minum anggur. Sorry. Maaf. Kerajaan Iya. sampai kerajaan sampai kamu bersama-sama kamu dengan kerajaan bapakku berbicara tentang Iya, nah sekarang sebelum dia di dunia, Pak. penyaliban itu kerajaan Tuhan atau bukan? Apa? Kerajaan Tuhan atau bukan? Itu membebaskan manusia dari kutuk dosa. Ya, itu kan imanmu, kepercayaanmu yang tidak ada dasarnya. Intinya nih, Pak. Bukan. Saya tadi membahas tentang nabi palsu yang minum racun, yang mati karena diracun. Ada oknum di atas pohon, sejenak dia sebelum mati, dia minum anggur. Nubuat yang tertulis di dalam Yeremia 23, nabi dari Yerusalem, pemimpi dari Yerusalem, pengajar dari Yerusalem, dia mati gara-gara anggur asam. Baca nomor 15-nya. Itu nubuat. Tidak bisa Anda lari dari sana. Apa hubungannya? Inilah darahku, inilah dagingku. Kalau Anda membawa itu Yesus menjadikan darah di situ apa? Anggur beneran kan? Daging di situ apa? Roti beneran kan? Jadi bukan dagingnya dan darahnya yang terkucur di atas pohon. Darahnya Yesus adalah anggur beneran. Dagingnya Yesus adalah roti beneran. Dan itu adalah perjamuan terakhir untuk murid-muridnya. Kenapa jadinya dagingnya dan darahnya betul-betul ada di pohon? Yang di pohon itu si palsu. Mau bukti? Mau bukti kalau yang disalib itu bukan Yesus yang asli? Mau? Mau bukti? Mau bukti enggak? Ayatnya berapa, coba saya cek nanti. Coba Anda baca Lukas 22. Silakan. Lukas 22. Iya. Ayat berapa? Konsentrasinya di titik 69. Nah, saya baca ya. Ya, silakan. Bahwa sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Tunggu Maha dulu. Kuasa. Sabar dulu. Ini yang berbicara siapa? Yesus. Yesus. Nah, sekarang Anda baca. Yesus berbicara di depan-depan mahkamah agama. Nah, sekarang Anda baca. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanannya Allah. Anak manusia itu siapa? Yesus Kristus. Anak manusia mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu yang bicara siapa? Yesus Kristus. Yang di sebelah kanan Bapa siapa? Ya itu. Nah, yaitu apa? Yaitu apa? Ada berapa Yesus? Satu, Pak. Satu. Nah, yang berbicara Yesus, yang duduk sekarang di sebelah kanan Bapa siapa? Yesus juga. Lantas Anda katakan cuma satu. 77-nya, Pak. Tamat saya, jangan ajarin saya. Saya cuma bertanya dulu samamu. Ketika orang itu Yesus mengatakan, sekarang ini juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi yang berbicara siapa? Yang berbicara itu Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapa sekarang siapa? Yang duduk sebelah nih kan ayat 70 bilang kata semua. Enggak, tunggu 69 dulu. 69. Jangan ke situ dulu. Nanti kita mundur di data 67 atau 65. Jangan ajarin saya kalau Bible. Saya udah tamat. Ente belum lahir, saya ngajarin kakek lo. Sombong dikit. Sekarang Anda baca 69-nya. Apa katanya di situ? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk mulai sekarang. Jadi yang di situ duduk sekarang di depan mahkamah itu siapa? Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Ya satu, Pak. Yesus. Ya peko, otakmu rusak berarti. Rusak otak. Rusak otak. Bahkan saya bisa tunjukkan bahwa dalam Islam pun mengenal Yesus itu disalib. Itu yang benar apabila Yesusnya yang asli di atas, Yesus yang palsunya yang minum anggur itu adalah yang diserupakan. Itu baru betul. Makanya kan dia kan ditanya, apakah engkau Mesias? Coba Anda baca 63 sampai satu perikop sampai kepada data nomor 71. Anda baca coba apa yang dikatakan di situ. Apakah kamu ini Mesias? Apakah kamu ini Mesias? Apa kata oknum tersebut? Kamu yang mengatakan, bukan aku. Bukan aku yang mengatakan kalau aku Mesias. Kamu loh. Iya, betul Mesias. Nah sekarang Mesias ada berapa? Ya satu, Pak, nggak pernah dulu. Ada nggak Mesias palsu? Ada nggak Mesias palsu?
Mesias palsu pasti ada, tapi Ada. Sekarang ketika oknum itu mengatakan sekarang ini juga Yesus sudah ada di samping kanan Bapa. Jadi yang sekarang yang disalib itu siapa? ya pasti Yesus Kristus, Pak. Di sini makanya kan dibilang ayat 70-nya nih dibilang, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya bahwa Nah, kamu yang mengatakan, bukan aku. Kamu, bukan aku yang mengaku aku Mesias, bukan. Kamu yang mengatakan aku Mesias. Bapak tahu Mesias itu bakal disembah nggak kalau dalam tradisi Yahudi? Enggak ada Mesias disembah dalam tradisi Yahudi. Ada aja. Ada. Mana dalilnya? Silakan kasih tunjukkan dalilnya. Silakan. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Oke, silakan. Lah, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia datang saja pada yang lanjut usianya itu, dan dia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Mana dia dituhankan di situ, disembah, diilahkan, mana? Mengabdi itu kan sama dengan kata Nabi Isa mengatakan fattakullah wa antiun, dan berbaktilah kepadaku, sama seperti kami umat Islam. Fattakullah wa antiun, bertakwa kepada Allah dan taat kepada utusan, bukan berarti menyembah kepada utusan. Anda memang miring. Anda sudah miring, itu berarti tidak ada itu Mesias disembah oleh orang Yahudi. Mesias mana yang disembah Yahudi? Harun nggak disembah, Kores nggak disembah, ayo Saul nggak disembah, siapa lagi? Daud nggak disembah. Namanya Allah yang jadi manusia nih. Saya bukakan dari Jewish Gospel, Story of Jewish Gospel. Apa itu? Ini Profesor Talmud, Pak. Apa itu? Daniel Boyakin. Iya, silakan. Kasih deh, tarik dulu ya Pak. Silakan. Daniel Boyakin. Ya, dia seorang disebut. Yang pasti yang kamu sembah itu bukan Yesus asli ya. Itu udah final tadi ya. Enggak, belum Pak. Saya belum tunjukin semuanya. Loh, Yesus palsunya mengatakan Yesus asli sekarang ini sudah duduk di sebelah Bapaknya. Jadi sebelah itu artinya Bapak tahu nggak artinya apa? Dia sudah berada di sisi Allah. Jangan kamu pelintir-pelintir. Kau itu bukan pengikut Yesus, pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Iya, memang. Ini artinya dia ada profesor Talmud untuk budaya Talmud dan retorika di Universitas California. Apa itu? No. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya kalau data dari Kristen. Saya nggak percaya. Profesor Yahudi kok. Profesor nenek Lucifer, mau dia kompresor, mau dia kalkulator. Kalau masih Kristen, jangan percaya, kata Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Enggak. No, bullshit. Kalau data-data dari Kristen, bullshit. Manusia aja mereka ajarkan ke orang lain bahwa Tuhan. Udah, kembali aja ke tema tadi. Kembali ke tema tadi. Jangan kau data-data buasi seperti itu. Itu data-data untuk penyembah makhluk bernama Yesus, bukan untuk orang berakal sehat. Dan Davidic Messiah. Enggak ada. Masuk kembali ke data tadi. Jangan gila permanen. Di sini bukan gereja. Cak Ayu. Di sini bukan sekolah minggu. Di sini bukan sekolah minggu. Di sini tempatnya orang berakal. Oke. Ini saya tadi udah ngasih data Pak dari profesor, bukan hanya sembarangan. Profesor pula Paulus kau bangkitkan ke sini. Saya minta data, itu profesor. Sekarang saya minta data samamu. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus Kristus itu terkutuk? Jawab. Yesus Kristus. Loh, dia kan bukan terkutuk untuk menggenapi membuat Yesaya. Saya tidak tanya kamu, yang saya tanya siapa yang mengajarkan Paulus mengajarkan kalau Yesus Kristus itu orang terkutuk? Siapa yang ngajarin nih Paulus? Jangan kau bawa profesormu, Paulus mau langsung. Loh, itu ada itu kan memang nggak ada yang ngajarin Paulus, tapi mimpi. Kalau Paulus aja nih pendiri agamamu tidak ada yang ngajarin, apalagi profesor.
Loh, enggak itu secara Iya, faktanya nggak usah muluk-muluk bawa kompresor atau apapun itu. Loh, Anda Kau nggak bawa tahu sekarang juga. ini Paulus. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati terkutuk? Siapa yang ngajarin? Untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama. Siapa yang ngajarin? Nih. Nih ya, sebentar. Saya kan silakan. Sebentar dulu. Siapa yang ngajarin Paulus mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Ya, saya akan tunjukkan dari The Jewish Jesus di University Presbyterian Oxford. Tidak ada orang yang bisa kau bodohi dengan kayak gitu. Pertanyaan saya sederhana. Loh, itu kalau Pertanyaan secara saya- fakta empiris, Pak. siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan Yesus Kristus mati dengan jalan terkutuk? Untuk menggenapi nubuatan Yesaya 53. Saya tidak tanya untuk apa, saya tanya siapa. Nih ya, dia seorang Aduh, apa siapa? udah Anda ke gereja aja colok pantat pendeta, Anda nggak cocok diskusi dengan saya. Saya butuh yang sehat akal, bukan yang tertipu oleh dirinya sendiri. Saya butuh yang berakal, Dek, bukan yang doktrin. Saya tanya yang mendasar, siapa yang ngajarin Paulus mengatakan Yesus manusia suci yang dikasihi oleh Tuhannya mati dalam keadaan kutuk. Yang mati dalam keadaan kutuk itu yang minum racun. Kau bawa data-data oten penyembah manusia, penyembah makhluk kuburan lagi kau bawa. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari mana, Mana saudara? untanya kok turun dia? Saya turunkan, nggak penting. Saya mau nanya ke itu. Iya, saya pernah baca buku apa tuh Nasrani. Kristen, Iya. Nasrani udah nggak ada. Kristen mah banyak yang berbelit-belit. Iya, iya. Kan ada perkataan apa tuh? Sebelum Yesus diangkat ke atas itu dia ada perkataan pengkhianatku akan diganti, gitulah bahasa-bahasanya gitu. Sebelum diangkat nih Yesus. Di Quran juga sama. Ya bang. Iya, iya betul. An-Nisa Nah saya kan 157. kalau saya kepercayaan bang, pakai Sunda Wiwitan gitu. Oh. Iya. Terus yang saya tanyakan tadi Kristennya kemana? Siapa penggantinya Yesus itu? Tanya ke Islam, iman Islam atau Kristen? Iya. Tanya ke siapa, Bang? Islam Nah, ke atau Bang Juma dah. Siapa yang pengganti? Kalau Nabi kitab Isa itu? suci, kalau kitab suci kami itu tidak dijelaskan namanya. Tapi di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33 di situ ada kata hizyun fid dunya. Orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan di dunia. Dan itu tidak mungkin Nabi Isa. Benar. Nah, itu udah berketepatan dengan ajaran mereka bahwa yang mereka salib itu, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Dikutuk hinaan ya kutukan. Orang Yahudi mengatakan dalam kitabnya Ulangan 21 nomor 22 pun jelas mengatakan bahwasanya yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Gitu. Kalau di buku saya itu penggantinya itu Samir. Siapa nabinya? Siapa yang menerima wahyu itu, Bang? Di agama Anda? Bukan agama sih bang, emang kepercayaan gitu bang. Iya, di kepercayaan Anda siapa yang menerima wahyu di situ? Apa kalau kepercayaan itu bukan nabi sih bang, apa tuh leluhur gitu bang. Oh, ya. Sebelum pokoknya dulu zaman dulu lah, ngkong saya apa contohnya Samir itu. Kalau Islam yang itu kemarin Dajjal. Oh ya. Kalau kami Islam itu dasar kami Al-Qur'an dan hadits. Oh gitu ya, iya. Iya. Gitu saudara. Jadi kami nggak mau berbicara di luar kapasitas kami terkait itu. Kalau dikatakan Samiri,
ya bisa jadi itu ada unsur kebenarannya juga. Karena Samiri buku saya ini, identik dengan Dajjal kan gitu. Dajjal. Kan kalau iblis kan belum turun, dia masih di atas. Tapi kemudian kalau di Al-Quran iblis itu sudah turun, jadi dia diusir. Iya, diusir. Al-Quran surah Shad Al-Baqarah itu pengusiran iblis turun. Nah sekarang kalau misalnya dikatakan itu Samiri, di kaidah Islam itu ada yang disebut Dajjal Al-Masih, itu iblis juga tuh. Kalau buku saya sih Dajjal. Nah, Jal. Nah, Paulus pun mengatakan hal yang sama, bahwa yang digantung di salib itu adalah Kristus. Kristus itu kan kalau di Islam Al-Masih. Nah, Dajjal itu bergelar Al-Masih. Kan gitu. Iya. Gitu sudah. Suka baca-baca buku konten itu Pak Kristen. Udah banyak belit-belit muter-muter yang kalau Nasrani masing itulah Nasrani. Kalau Nasrani itu umatnya Nabi Isa. Masing apa tuh? Kalau Kristen umatnya Paulus, iya. Gitu aja Bang. Oke, saudaraku, thank you, belajar terus. Assalamualaikum. Belajar. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, adik-adik api apologet Islam Indonesia, satu orang naik dong, saya mau ibadah. Andi Fafa, Andi Papa, terima kasih, ada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma di sini host. Iya. Iya Bun. Host kah? Bukan ya. Baru lagi aku tak berarti. Bukan ya. Iya, lakbus. Kenapa kamu open? Oke, Bunda, ini sudah azan di situ, Bun. Iya, ya, terima kasih, Gurunda. Siap. Iya. Ya, duluan pakai ibadah dulu. Siap. Kalau mau ibadah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Juma, Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Iya, sehat ya, Bung Juma ya. Silakan melaksanakan ibadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam dari Kalimantan Barat ya. Ya, salam Bang. Masya Allah, teman kita ini. Barakallah fiik. Barakallah, ya, barakallah. Nah, selalu membahas fakta persidangan. Oke, saya izin dulu ibadah ya Bang ya. Bunda Rahma nanti silakan. ini. Udah masuk di sana soalnya kan, Indonesia Timur. Kami kan Indonesia Barat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana, saya cuma sebentar aja ibadahnya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik saudaraku. Tolong di tap-tap layar ya, kencangkan tap-tap layar biar sampai 1M. Dan teman-teman Oten silahkan naik ya. Tadi itu si Opit ya teman-teman, si Opit tadi tuh memang orangnya rencananya memang mau menghujat. Aku nyimak di bawah ya, dia bilang gini, aku ini ada rencana ke luar negeri sama seperti si Kudis. Di sana di luar tuh kita bisa enak menyerang Islam. Cita-citanya gitu loh. Jadi kemarin tuh aku nyimak, aku rekam.
Dia mau ke luar negeri mengikuti jejak para penghujat. Di luar katanya bebas menghujat. Itu kata mereka tuh tadi si Opit tuh ya. Dia sudah siapkan modal. Jadi kalau habis tuh di luar habis waktunya menghujat berbulan-bulan, jadi kere baru kembali. Iya. Atau nggak bisa kembali Buat karena sudah status jadi DPU buron, dulu. karena menghujat, Udah. dia jadi pengemis di luar. Buat Kayak status DPU dulu dia. Kayak Aidis kan statusnya DPU gitu. Jadi kalau orang yang memfasilitasi dengan virtual di Indonesia dia- berarti ada pelayan gitu. Turut serta. nggak ada Bang Handi di bawah, nggak ada. Jadi gitu ya teman-teman. Aku tuh nyimak di bawah loh. Mereka dia rencana keluar supaya di luar bisa menghujat. Katanya bisa menyerang Islam. Itu kata-katanya. Dan dia sudah siapkan bekalnya. Katanya dia sudah dikasih warisan ruko sekian. Itu yang dipakai modal di luar. Wih, parah. Memang mereka ini ya. Otak-otak pemakan B2 ini. Aduh, jahat memang. Pengecut mereka. Apa yang kau serang? Apa yang kau serang? Nggak bisa, nggak ada celah kau untuk menyerang Islam kecuali kau hujat-hujat. Ya nanti jadi pengemis sama si Tai Puding itu kan, jadi pengut sampah. Aku rekam loh kemarin tuh di komalnya, dia buka komal dan dia sampaikan ke salah satu itu temannya. Jadi diarahkan supaya mengambil data-data dari Kilaknat, kan, dari si Kudis. Jadi nanti dia kumpul sama si Sopi Bekatul di luar, di Amrik. Di situ dia nyerang Islam katanya gitu loh. Memang kafir-kafir lah, Natullah ini ya jahat. Ya rekam, saya pun rekam itu ucapannya kemarin ya. Walaupun nggak keseluruhan terekam ya. Jadi memang rencananya begitu loh teman-teman. Nggak bisa menghujat katanya. Jadi mereka sepakat itu jangan sekali-kali open cam, jangan buka kamera. Jadi memang tujuannya itu jahat. Diskusi itu tujuannya jahat tuh. Ini si Kudis ya, terutama yang kabur-kabur itu. Jangan buka pengalaman katanya sama si anak katak. Lah anak katak kan kemarin menghujat. Hujatan itu teman-teman menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar, tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya, tidak ada literasi yang bisa ditunjukkan. Ya kan itu kemarin si anak katak diciduk. Karena dia menghujat. Kalau kita debater muslim ini di API, nggak berani kita menyampaikan yang nggak berdalil. Kita tahu risikonya dan kita sudah diingatkan sama pemimpin kita Bang Zuma Gurunda, udah diingatkan jangan bernarasi liar, jangan bernarasi yang tanpa dalil, tanpa data. Nah, kalau Kristen ini memang mau ke luar negeri tuh untuk supaya bisa menyerang Islam dari luar, supaya nggak terjamah katanya ya. Tapi kau kan jauh dari keluargamu, kuclu. Apa kau bisa hidup nyaman di sana? Paling jadi gembel kalau bekalmu sudah habis. Jadi gembel kau, nggak bisa pulang kau. Turun dari pesawat, pasti kau dijemput. Iya betul. Lah teman-teman Karesteng ini. Ya, rekamannya simpan aja Bunda Rahma. Ya, dan pada satu saat itu kan sangat penting bagi kita. Ya. Mereka banyak yang tidak paham Bunda bahwa apakah di dalam Islam itu sudah dahulu waktu Rasulullah turun itu terjadi perdebatan, ada dialog debat sudah ada. Ya, debat pertama Islam dan Kristen serta dengan Yahudi itu diawali dengan oleh kaum Nasrani Hajran Yaman. Mereka pergi ke Madinah menantang debat dengan Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya berapa? 60 orang. Dan di antara 60 orang itu
ada 14 orang dari golongan bangsawan mereka. Dan di antara 14 orang itu ada 3 orang yang terkemuka. Bahkan Abu Ubaidah bin Al-Jahrah itu mencatat nama-nama dari 14 bangsawan dan pemuka mereka tersebut. Satu, Al-Ahqid atau dikenal Abdul Masih. Kedua, As-Sayyid atau dikenal Al-Ahimam. Ketiga, Abu Harisah bin Al-Qamah. 4 Aus, 5 Al-Haris, 6 Zaid, 7 Qais, 8 Yazid, 9 Nubay, 10 Kuwailid, 11 Amr, 12 Khalid, dan 13 Abdullah, dan yang ke-14 Yohanes, ya. Maka ini menjadi asbabun nuzul turunnya surah Ali Imran surah ketiga ayat 61 sampai 63. Di mana maka barang siapa yang membantah kamu tentang kisah Isa sesudah datangnya ilmu pengetahuan kepadamu, maka katakanlah kepada mereka, mari kita panggil anak-anak kami dan anak-anakmu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tak ada Tuhan selain Allah. Ya, Markus, salam tuh Bunda Rama. Izin Ustaz. Kita sapa dulu. Kita sapa Pak Markus. Selamat siang, Kristen Muslim. Ya, selamat siang. Pak Markus. Ya, selamat siang. Kristen ya, Bang? Ya, Kristen. Ya, Kristen. Ini Kristen. Ya, ini Bunda, saya hanya mau menanggapi tadi. Kan barusan aku dengar tadi bahwa Bunda kan bilang Kristen ini pengecut, bisanya menyerang Islam dari luar. Gimana nggak menyerang Islam dari luar, Bon? Soalnya di Indonesia ini undang-undang penistaan agama itu untuk berlaku untuk Muslim saja. Tidak ada berlaku untuk agama lain. Bisa begitu? Dari mana itu Anda dapat dasarnya? Dasarnya Anda itu ngomong begitu dari mana? Apa landasan Anda ngomong begitu? Ada pembuktian bahwa hukum di negara ini, sebentar, dasar hukum di negara kita ini berpihak itu Abdul Somad kenapa tidak ditangkap, sedangkan dia bilang salib itu ada jin kafir. Ya, halo. Ya kan tidak gini, Bang. Berarti Anda meragukan kredibilitas hukum di negara kita, ya? Anda meragukan. Bukan kenyataan begitu. Anda meragukan kredibilitas hukum di negara kita. Bukan. Ya kalau Anda meragukan ya sana protes. Jangan lapor ke kami. Jangan ngadu ke kami, Bang. Kan Anda punya hak melapor ke sana, protes ke sana. Tidak berlaku kalau untuk macam kami. Itu mungkin ini ya. Karena Bung Markus kurang paham undang-undang IT, ya. Di dalam undang-undang bukan IT, kurang paham. Baca pasal 27-nya dan memang baca lagi peraturan Kominfo, para Markus untuk kalian baca yang di Jawa sana itu. Setiap warga negara kenapa kok enggak ini sebentar Ustadz dia nggak mau itu dalil-dalil, dia nggak mau itu, dia nggak mau tahu itu. Kalau kau nggak merasa nggak nyaman, nggak adil di negara ini, nggak ada keadilan, kau pergi sana, pergi ke negara-negara kafir, tinggal di sana.
Kenapa nggak pergi sekalian ke negara kafir kalau kamu merasa nggak nyaman di sini? Ingat ya, kalian minoritas tapi hak kalian sama di sini. Nggak ada undang-undang di sini memihak bahwa yang mayoritas itu harus lebih istimewa, nggak ada. Anda ini minoritas, nggak tahu diri, lagi memfitnah lagi pemerintah. NTT itu nggak ada. Anda memfitnah pemerintah loh. Anda direkam. Anda ngomong. NTT itu mayoritas. Ya makanya itu jangan. Kau mengatakan tadi hukum berpihak. Kau mengatakan hukum berpihak. Walaupun kau entoto, entiti, engkoko, aku nggak pusing. Intinya kau menuduh pemerintah itu nggak adil, memihak. Itu kau fitnah pemerintah. Kau fitnah pemerintah, nggak syukur-syukur kau, nggak syukur-syukur kau ya. Kau minoritas, tapi hakmu sama di Indonesia. Padahal yang lebih banyak bayar pajak kami Islam yang mayoritas. Oke, kalian berapa sih? 6%. Protes lagi. Kau pikir hukum ini tidak adil? Kau meragukan kredibilitas hukum di Indonesia. Protes sana, protes. Coba. Dijawab kau saja. turunlah, kau minum ergot banyak-banyak baru kau pinter. Udahlah, turun kau. Ya, kau jangan bego bener. Bukan dia mau tahu bunyi undang-undangnya, Ustadz, bukan. Yahya Waloni kemarin itu di sidang kafir, tapi karena nggak bersalah, ringan. Si anak katek itu nggak bisa membela diri, makanya dia diciduk. Langsung kedengaran hujatan-hujatannya. Kalau kalian benar nggak pengecut, ngapain kabur? Si Tai Puding itu kenapa kabur? Karena dia meminta supaya 300 ayat di Al-Quran dihapus. Kan kurang ajar itu. Makanya dia kabur. Kalau ada yang dapat itu mampus dia. Siapa dia suruh menghapus-hapus itu ayat di Al-Quran? Siapa dia? Emang dia siapa? Kan kurang ajar. Makanya dia kabur. Hujatannya itu keterlewatan. Si Sophie Bekatul, si Paul Zong, kafir-kafir laknatullah itu. Kalau kalian benar apa yang kalian sampaikan, ngapain takut? Ngapain kabur? Itu tandanya kalian pengecut. Si Opit kemarin pun dia bilang, saya ini rencananya mau ke Amerika. Biar di sana saya bisa menyerang Islam. Dan udah persiapkan tuh hartanya katanya. Itu kan niat-niat yang memang ajaran Kristen begitu toh. Kau pikir di sini hukum kau apa namanya ya? Dasar sudah menikmati hidup di negara ini masih menjelek-jelekkan. Memang kafir. Iya, kalau kau merasa tidak ada keadilan bagi kalian yang minoritas ini, pindah sana ke negara kafir, ke Afrika, Zimbabwe, biar kau sekalian jadi sanalah. Kenapa nggak ikut sekalian waktu Belanda diusir? Ikutlah kalian. Kalian kan dulu berteman tuh, nenek moyang kalian berteman dengan penjajah. Kenapa nggak ikut sekalian sama penjajah itu waktu diusir? Waktu penjajah ini meninggalkan tanah kita ini, tanah air kita ini. Kenapa nggak ikut sekalian? Kalau kau protes-protes. Kan kau nggak nyaman di sini. Kalian ini minoritas tapi sangat berlagu, sangat apa ya aku bilangnya, sangat kurang ajar. Boleh aku bilang begitu ya. Kalau ya ada yang naik, silakan naik. Saya lihat itu edit-editan ya. Tanah suci Mekah diedit seolah-olah itu ada Kristen di situ, kebaktian. Kan kalian memang kurang ajar. Kalian ini kafir-kafir kurang ajar. Nggak semuanya ya. Ada juga yang masih bagus. Ada juga yang masih sadar bahwa dia minoritas, tahu diri dia.
protes hukum. Lapor sana ke HAM. Ada kan hak asasi manusia. Ada tamu itu, Lapor. Bunda Kriston. Itu Kriston ini siapa? Kristen, selamat siang. Selamat siang, shalom. Salon sudah buka ya, sudah buka tadi pagi. Silakan. Apa yang ingin kau sampaikan, Bang? Iya, salon sudah buka tapi otak kamu yang nggak buka, makanya saya datang sini supaya untuk membuka kamu dengan ucapan shalom. Ya, tentang topik aja. Kalau kebuka otakmu, nggak mungkin. Kalau terbuka otakmu, Bang, nggak mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Kalau kebuka otakmu, lanjut. Kau nyinggung-nyinggung otakku tuh. Nah, otakmu justru nggak kebuka. Menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Oke, apa temanya? Nah, Kristus, silakan. Jangan kau nyinggung-nyinggung otak. Kalau kita berbicara berbicara logika, aduh, hancur kau, hancur lebur. Kamu yang hancur kalau bicara tentang logika, kamu yang hancur. Fokus aja ke tema, Ya, Kristus. coba logikanya. Bagaimana Tuhanmu turun? Bentar Bang Ustadz. Coba logika, kita berbicara logika ya. Kau sambil ketawa. Coba, apa Tuhanmu? Tuhan itu kau turun ke bumi untuk apa? Mimik cucu. Tuhanmu turun ke bumi untuk mimik cucu. Itu logikamu di mana? Coba. Apa kau bisa diterima dengan akal sehat? Di mana tertulis di hukum Torah itu mengisap susu menggenapi mana? Ada di hukum Torah itu mengisap susu menggenapi. Coba kasih datanya. Tuhan kan turun ke bumi untuk memimik cucu. Dia sudah menyatakan diri sebagai manusia. Nah, kamu manusia, kamu yang mana itu datanya bahwa itu penggenapan? Mimik cucu. Aku tanya kamu, logika kamu dibentar. Mimik cucu. Kalau manusia wajar, bro. Manusia wajar mimik cucu, manusia wajar itu. Kalau Tuhan, coba mana penggenapannya itu? Penggenapannya itu Tuhan ke bumi untuk mimik cucu mana? Mana datamu itu? Makanya aku bilang kalau kau nyinggung otak, akal, kamu itu nggak ada akal. Iya, di mana datanya Tuhan itu manusia? Di mana? Nah, memang dia sudah menyatakan diri sebagai manusia. Artinya Maria melahirkan dia kan? Coba apa? Sekarang saya tanya kamu, yang melahirkan dia itu manusia atau bukan? Itu kan otakmu. Kata Lukas, kata Gabriel, nih akal bermain ya, akal bermain bersama dengan dalil, nih dengar nih. Kata Gabriel, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, orang. Bukan Tuhan atau tuyul, bukan orang. Engkau akan melahirkan seorang. Tiba-tiba Lukas 2:11 yang lahir Tuhan. Ini akalmu di mana nih? Akalmu di mana? Bagaimana nih akalmu nih? Yang lahir Tuhan. Bagaimana supaya tidak saling berselisih atau tidak sesuai begitu? Ya, lah itu. Jangan membanding-bandingkan ayat yang apa bersesuai apa? menjatuhkan apa yang sudah ada, yang sudah kita ketahui begitu. Kan kau sendiri tadi memulai bahwa kami nggak punya otak. Memulai toh, jadi ku bilang justru kau yang nggak ada otak. Masa Tuhan keluar lewat kelamin? Itu nggak ada otak itu. Makanya kau jangan duluan menyinggung. Karena kau babak belur kalau kau duluan menyinggung. Santai lah kau diskusi baik-baik, oke? Nah, oke. Makanya kamu jangan diskusi baik-baik. Apa masih mau bicara tentang logika? Apa yang saya bilang, yang saya sampaikan itu ada dalilnya. Hari ini telah lahir Tuhan. Iya kan, itu kan berdasarkan firman Tuhan. Siapa yang noise ya? Kok noise kayak itu? Bergeser sedikit. Ini kan berdasarkan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu hasil penyelidikan wartawan? Di mana firman Tuhan? Si Lukas yang nulis. Hari ini telah lahir Tuhan katanya. Ya itu kan berdasarkan firman Tuhan. Dia selidiki itu. Lukas kan setelah saya menyelidiki. Di mana datanya Lukas? Di mana datanya Lukas menerima firman Tuhan? Di mana? Di mana datanya Lukas menerima firman Tuhan? Ya saya tanya. Para kali ini. Itu menyelidiki tentang sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang ada. Kau bilang tadi dari firman Tuhan, berarti kau bohong lagi tuh.
Iya, firman Tuhan itu Tanya ada. lagi. Firman Tuhan itu Lukas ada. berkata, setelah saya menyelidiki, saya mengambil kesimpulan untuk membukukannya. Jadi itu yang dia sampaikan, itu yang lahir Tuhan itu hasil penyelidikan, ibaratnya wartawan. Penyelidikan wartawan ini pun harus sampai ke meja redaksi. Di meja redaksi itu diselidiki, ditelaah, dipelajari apa benar nih data yang dibawa si wartawan ini benar apa enggak. Tiba-tiba dijadikan kitab. Dengan sini, Bu. Tiba-tiba kalian percaya yang lahir Tuhan. Dan itu pun informasinya dari gembala. Dengan sini, Apa? Bu. Ya, kalau tentang Lukas itu, Pakailah otakmu itu berpikir, bro. Jangan kau. katakan Lukas itu kesimpulan Lukas itu bukan kesimpulan, Pak. Tapi itu sudah berdasarkan apa yang sebenarnya, bukan kesimpulan. Kan dia menyelidiki. Ibu yang menyimpul. Kenapa ibu bilang Siapa yang mengkonfirmasi benar apa enggaknya penyelidikannya? Siapa? yang menyimpul itu Siapa yang ibu? mengkonfirmasi? Lukas Siapa yang melegalitasi itu penyelidikan Lukas? Siapa? Kan kau mengatakan itu firman Tuhan yang dicerita oleh Lukas. Nah, siapa? Mana datanya Lukas menerima firman Tuhan? Mana? Siapa yang melegalitasi pernyataan Lukas? Sementara dia itu menyelidiki. Siapa? Ya terus siapa melegalitasi? Kan bisa klaim dia. Biasa dia klaim toh, saya ini begini, ini begitu, yang lahir Tuhan. Mana ada Tuhan dilahirkan? Begini, Bu, dengar sini. Kan Lukas ini kan ayat dia kan menulis tentang Yesus. Artinya kan dia kan apa yang telah dia tuliskan itu kan berdasarkan apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Nah, justru apa yang ada itu dia tuliskan, dia membukakan itu sehingga turun temurun ini yang kita Lukas ini menulis berdasarkan apa, Bang? Ada yang melegalitasi tulisan Lukas, ada. Siapa? Sekarang kamu bilang, kamu bilang bahwa berarti apa yang ditulis itu apa, seperti apa menurut kamu? Siapa dulu? Itu karangan Lukas. Biar sih ada Lukas. Kan Lukas ini menyelidiki, ibarat wartawan menyelidiki sebuah berita. Bentar dulu, dengar sini. Nah, ini kan berbicara mengenai apakah Yesus disalibkan. Kalau Anda mengatakan apa yang sudah dibukukan Lukas itu berdasarkan apa yang dia berubah haluan, saudara. Apa yang tidak ada. Sekarang bukan Lukas saja, ada Matius, ada Markus. Jadi kita nggak bahas, kita rubah, kita ke judul, ya. Kita nggak bahas. Berarti tulisan dengar dulu. Berarti oke, kita bahas sebentar penyaliban. Tapi berarti tulisan si Lukas itu asal nulis dia ya. Ingat ya, Lukas itu orang Yunani. Asal nulis dia ya, berarti apa yang kalian imani ini tulisan Lukas itu tidak ada tidak ada legalitas dari Tuhan, bukan firman Tuhan maupun dari Yesus yang nggak ada ya. Jadi itu semata-mata idenya sendiri menulis ya, ngakuannya sendiri. Gitu ya, Bang ya. Itu bukan ide, Bu. Nah, ya terus ide apa? Dari mana? Itu konfirmasi. Iya, terus. Sini, bentar. Kan dia... Bentar dulu. Ide itu itu diabstrakkan dari peristiwa yang tidak ada, itu disebut ide. Terus dia mewujudkan menjadi ada. Itu disebut dengan ide. Iya, ini bukan terus ide, kau Bu. percaya aja, Kak. Nah, kan kau percaya. Iya, terus dari mana si Lukas itu mendapat berita itu? Hasil penyelidikan kan. Nah, dari mana itu dia dapat informasi itu? Dari mana? Kan dia cuma pengakuannya, dia menyelidiki. Nah, dari mana informasi itu dia dapat? Iya, dari mana informasi itu kalau bukan idenya sendiri? Ya, dari bisa apa saja yang tuh. ada. Bukan Coba ada informasi misalnya ini Lukas ini mendapat pewahyuan, atau Lukas mendapat firman dari Tuhan, atau Lukas ini seorang nabi, Lukas seorang rasul. Coba ada. Bukan wahyu. Oh, ini percaya aja tulisan Lukas. Ya, dari mana dia dapat itu sehingga bisa dia menulis? Dari mana? Kan dia bilang ya ampun. Dari mana dia dapat itu? Kalau menurut Gabriel, dengar dulu, kau yang dengar ya, kau dengar. Kata Gabriel, engkau akan melahirkan seorang orang. Tiba-tiba di Lukas 2:11 dia menulis yang lahir Tuhan. Hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Ngoek. Hore, Tuhan yang lahir. Yang mana yang benar tulisannya?
Oke, ketika Gabriel mendatangi Maria, engkau akan melahirkan seorang orang. Bukan Tuhan yang akan dilahirkan, orang. Itu penyampaian sebelum Yesus dilahirkan. Itu berita. Tiba-tiba Lukas 2:11. Itu kabar dulu. Nah, berarti di dalam dengar dulu pelan-pelan. Berarti di dalam kandungan Maria manusia ini menjelma menjadi Tuhan. Prosesnya dalam kandungan Maria. Bukan Bunda sudah selesai sholat. Tuhan menjadi manusia. Manusia bukan menjadi Tuhan, tapi Tuhan menjadi manusia. Itu ibu sudah salah di situ. Loh, berarti malaikat bohong. Karena malaikat ngomong ke Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang orang. Bukan Tuhan atau tuyul, orang. Itu informasinya malaikat kepada Maria. Siapa yang bohong? Malaikat atau si Lukas? Padahal dua-dua tulisannya loh. Nah, Lukas juga menceritakan begini. Inilah bukti tanda penyesat. Salah ngomong. Dengar sini. Nah, tiba kelahiran Yesus. Malaikat pun berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat juga. Iya, berarti dalam kandungan berubah menjelma. Yang mana ini Tuhan berubah jadi manusia dalam kandungan atau manusia berubah jadi Tuhan? Karena menurut Gabriel, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Engkau akan mengandung, yang dikandung ini orang. Iya. Tiba-tiba Lukas menulis yang lahir Tuhan. Nah, kapan berubah manusia ini? Orang ini berubah jadi Tuhan kapan? Dalam kandungan dia simsalabim abrakadabra gitu, berubah jadi Tuhan dalam kandungan. Bentar dulu. Karena sebelum dia jadi manusia atau dia jadi orang, dia itu adalah Tuhan. Makanya ketika dia sudah dalam kandungan, ya Tuhan menjadi manusia. Berarti Gabriel bohong. Berarti dia sendiri bohong. Gabriel bohong. Ketika Gabriel mendatangi Maria, Gabriel berkata, yang kau kandung itu manusia, yang dia kandung manusia, orang. Dengar sini. Inilah penulis ini kalau amburadul ya, karangannya sendiri. Inilah kalau karangan sendiri, bukan berdasarkan, karena Bibelmu itu bukan berdasarkan firman Tuhan ya, tapi karangan sendiri. Malaikat berkata kau akan mengandung seorang anak laki-laki. Tiba-tiba di Lukas 2:11 yang lahir, ngoe Tuhan, mimi cucu. Itu bukan seperti itu. Dengar sini. Apa yang ditulis Lukas itu disaksikan oleh itu apa yang ditulis Lukas itu ada. Itu berbicara mengenai hal yang ada. Nah, supaya apa yang ditulis Lukas itu tidak saling bertentangan dengan yang lainnya, ya kita harus mengambil keputusan yang positif aja. Bertentangan itu, bro. Kenapa sih ini? Begini loh. Ini kalau sebuah yang kau sebut kitab suci ya, kau sebut kitab ceritanya nih ya, padahal kami nggak nganggap ya. Sesuatu yang kontradiksi, sesuatu yang kontradiksi nggak bisa lagi disebut kitab suci. Itu namanya kitab amburadul. Ketika Gabriel mendatangi Maria, kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang orang. Masuk pertanyaan saya, kapan dia berubah jadi Tuhan? Dalam kandungan atau ketika dia brojol keluar lewat kelaminnya, berubah jadi Tuhan, gitu ya? Kapan? Dengar sini. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa firman itu berkontradiksi, berarti itu disebut dengan ide. Itu idenya begitu. Itu idenya. Idenya yang mengatakan. Itu data di Bibelmu. Ide kamu yang mengatakan begitu. Itu amburadul, bukan ide. Itu amburadul. Itu adalah ide. Amburadul itu disebut ide. Coba yang kau imani ini sangat kontradiksi. Saya tanya, yang dilahirkan Maria Tuhan atau orang? Nah, kalau Anda tanya, yang dilahirkan Maria Tuhan atau orang? Yang dilahirkan yaitu Tuhan sudah sebagai manusia. Tuhan yang menyatakan diri sebagai manusia. Yang dilahirkan itu tidak kata Gabriel, ini Gabriel nih. Berarti Gabriel pembohong ya. Pertanyaan itu sudah salah, Bu.
Berarti Gabriel pembohong, nggak bisa kok kemana-mana ini. Ini otakmu supaya di sini dikelola otakmu karena kau tadi membahas-bahas otak. Ini otakmu yang mainkan otakmu di sini ya. Mainkan otakmu itu kan bersinggungan dengan akal. Dengar-dengar. Ya. Ketika Gabriel Bang mendatangi Maria, apa kata malaikat Gabriel? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang orang dilahirkan Bang. Tiba-tiba Lukas 2 yang lahir Tuhan. Nah ini kontra apa namanya ya? Bukan lagi kontradiksi, kontra amburadul. Yang mana yang benar? Silakan Guru Nda. Lanjut Maki, kalau mau lanjut ke siapa yang disalib. Iya, jadi gini saudara. Gini, Yesus lanjut itu berpesan kepada... Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Bang. Kedengaran Bang, jelas. Jadi Yesus itu berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada Yahudi dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jadi ada diterangkan di dalam ajaran Yesus di dalam Matius 24 nomor 5, penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Saya katakan salah satu orang yang disesatkan itu lagi menyesatkan itu adalah saudara Kristo. Setiap Anda berargumentasi itu arahnya penyesatan. Pasti menyesatkan. Apapun yang Anda bawa terkait Yesus pasti arahnya untuk menyesatkan, menjerat manusia untuk tersesat. Itu udah pasti tuh. Nubuatan Yesus itu tidak main-main. Pasti Anda ketika berbicara tentang Yesus pasti arahnya untuk menyesatkan. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia adalah utusan Tuhan. Anda akan merubah tuh karena Anda penyesat. Oh, dia adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi, sabar habis ini Anda berbicara. Pencipta langit dan bumi mengatakan, aku Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 9 nomor 11. Itu. Tapi Anda sebagai penyesat pasti akan melawan itu. Yesus adalah Tuhan yang nusul jadi manusia. Itu yang pasti Anda pakai untuk menipu orang. Padahal Tuhan sendiri di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu kata Tuhan. Si penyesat datang mengajarkan Tuhan membentuk dirinya menjadi daging. Itu penyesat. Makanya kami waspada kepada Kristen, karena Kristen itu adalah penyesat. Tidak ada yang keluar dari mulut Kristen kalau bukan penyesatan. Silakan Anda buktikan kepada saya, di mana dalilnya Tuhan pencipta langit dan bumi nuzul mengambil daging menjadi bukan Tuhan. Silakan, saya tunggu. Ya. Bunda Rahma mana? Bunda Rahma kok? Saya mau, bentar dulu, jangan diberi sih. Nah, ketika Anda mengatakan begitu, saya akan memperumpamakan Anda ini sama seperti pohon yang jahat. Karena kata firman Tuhan, kita akan mengenal pohon yang baik itu dari buahnya. Dan kita akan mengenal pohon yang jahat itu dari buahnya. Kamu adalah pohon jahat itu. Karena kalau Anda menerbitkan topik ini, ya ketika dilihat dari sudut pandang, ya Anda saya minta itu salah dalil. satu pohon yang jahat. Saya Anda minta disebut dengan dalil. Saya minta dalil. Dulu jangan dipotong ya. Nah, jangan khutbah di depan saya, enggak make. Anda saya turunkan kalau Anda cuma berkhutbah. Saya minta dalil. Saya turunkan kalau Anda berkhutbah di sini. Saya minta dalil ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Anda datang sini memakai nama siapa? Nama Yesus kan yang Anda bawa-bawa. Oke. Saya minta dalil
di mana Yesus mengaku kalau dia adalah Yod He Pave, pencipta langit dan bumi, yang turun ke bumi menjadikan dirinya sebagai ciptaan, yaitu berupa manusia. Jangan khotbah di sini, saya minta dalilnya, silakan. Mana dalil Yesus adalah Tuhan yang Tuhan Bapa yang masuk ke bumi menjadi manusia. Saya minta pengakuan Yesusnya, silakan. Pengakuan Yesusnya saya minta, bukan gereja. Siapa yang disalibkan, Pak? Topiknya siapa yang disalibkan, Pak? Topiknya siapa betul yang itu, betul. Maka Anda kan Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang nusul ke bumi disalib untuk dosa Kristen. Nah, sekarang saya minta dalil. Mana buktikan pengakuan Yesusnya? Pengakuan Yesusnya kalau dia adalah Tuhan yang nusul untuk disalib. Mana? Silakan. Silakan. Dengar sini, Mam. Iya. Kalau tentang apakah Yesus itu disalibkan? Ya betul, Matius 27 ayat 32. Ya terus Markus 15 ayat 15 dan Lukas 23 ayat 30. Penyaliban itu terjadi. Itu berbicara Penyaliban mengenai Yesus itu yang terjadi. Yang saya tanya, konsep yang saya tanya, di mana Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia untuk disalibkan. Kalau penyaliban terjadi, Al-Quran juga mengatakan itu, tapi yang disalib bukan nabi yang benar, tapi yang palsu. Ya, sekarang pertanyaan saya, pertanyaan saya, di mana dalilnya? Yang terjadi kalau itu Anda loloskan, kemudian ada dalil pencipta langit dan bumi nusul ke bumi menjadi manusia, lalu bunuh diri di atas salib untuk dosa-dosa Kristen. Berarti Anda betul. Nah, sekarang mana dalil itu, pengakuan dari mulutnya Yesus mana? Pengakuan Yesus disalib. Dia sini, kamu ini nggak mengerti ini. Kalau salib itu jelas. Yang saya minta pengakuan Yesusnya adalah Tuhan yang nusul ke bumi untuk disalib. Yesus yang mengaku, mana dalilnya? Dengar sini, kamu harus tahu yang pertama, Yesus datang ke dunia itu bukan menulis, Pak. Bukan menulis, dia datang untuk mengajar orang-orang yang mendengar. Tapi dia mengajar. Nah, yang saya minta ajarannya, yang saya minta ucapannya, bukan tulisannya. Ucapan Yesus yang ku minta, bukan tulisannya Yesus. Ya ampun, ini gimana? Di mana Yesus berkata? Di mana Yesus berkata? Ayo. Justru dia yang apa yang dialami itu disaksikan dan ditulis. Saya minta ucapan Yesusnya, ucapan Yesusnya yang saya minta, bukan ucapan penyesat yang saya minta, ucapan Yesus. Karena Yesus adalah penyampai firman. Yesus berkata segala firman. Yesus berkata segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Nah, mana firman yang Yesus sampaikan? Kalau dia adalah pencipta langit dan bumi yang turun menjadi makhluk ciptaan untuk mati menebus dosa-dosa Kristen laknatullah. Mana? Mana pengakuan Yesusnya? Mana? Teman-teman, dia sudah tidak konsisten lagi dengan topiknya ya, teman-teman ya. Dia sudah tidak konsisten lagi dengan siapa yang disalib? Anda mengatakan Yesus. Untuk apa disalib? Untuk nebus dosa Kristen. Dan yang disalib ini Tuhan yang nusul menjadi manusia. Harus dong Anda pertanggungjawabkan tuduhan Anda terhadap Yesus. Kalau tidak, berarti Anda penyesat. Kita sudah berbicara mengenai konsep penebusan dosa, Pak. Ini kan berbicara mengenai siapa yang disalibkan. Yang disalibkan Tuhan atau manusia? Yang disalibkan itu, dengar sini, yang disalibkan itu manusianya, tetapi manusianya. Bentar dulu. Dengar sini. Ketika firman itu sudah menyatakan, maksudnya apa ini? Manusianya yang disalib ini maksudnya apa? Yang saya tanya, yang disalib manusia atau Tuhan? Lebih yang disalib Tuhan atau manusia, itu pertanyaan yang tidak mengerti dasarnya begitu. Makanya kau penyesat. Kamu itu penyesat. Kenapa saya katakan kau penyesat? Saya bertanya loh, yang disalib ini Tuhan atau manusia? Oke, Tuhan dan manusia yang disalibkan. Kenapa? Siapa yang ngajarkan kamu kalau Tuhan itu mati? Di mana kau dapat ilmu Tuhan itu mati? Sedangkan dalam Yesaya 32 nomor 39, Tuhan itu maha hidup.
Betul. Nah, kalau maha hidup mati nggak? Ya. Kalau maha Lah, hidup Tuhan mati nggak? Tuhannya tidak bisa mati. Manusianya Berarti mati. yang mati ini Tuhan atau manusia? Tadi kau katakan Tuhan dan manusia. Penyesat, Anda penyesat. Tadi Anda mengatakan yang mati adalah manusia dan Tuhan. Saya tanya, apakah Tuhan itu mati? Ya mati manusianya. Dengar sini, kamu nggak salah mengerti itu. Kamu sudah salah mengerti aku. Dengar sini. Kamu yang menyesatkan. Tuhan ini maha hidup. Bentar dulu ya. Yang mati siapa? Tuhan atau manusia? Yang tadi kamu bertanya mengenai siapa yang disalib. Ya saya tanya Tuhan dan manusia karena Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Berarti yang mati ini Tuhan kan? Yang mati ini Tuhan kan? Yang mati ini Tuhan kan? Bukan yang mati Tuhan, tapi yang mati itu manusianya. Tuhan itu roh. Roh itu berada dalam jasadnya sebagai manusia. Oh, berarti Tuhanmu ada dua, ada Tuhan, ada manusia. Itu namanya kesalahan yang tidak mengerti. Kesalahan. Anda ini sadar nggak kalau Anda itu menyesatkan diri Anda dan menyesatkan orang lain? Saya bertanya, ini yang mati siapa? Tuhan dan manusia. Ada berapa di situ? Tuhan beda, manusia beda. Yang mana Tuhan Anda yang mati ini? Yang mana? Tuhan manusia yang mati. Bentar dulu. Pencipta langit dan bumi yang mati. Belum bicara mengenai penyaliban dulu. Nah, kan kita mengimani bahwa ya Yesus itu sepenuh Tuhan, sepenuh manusia. Siapa yang ngajarin kamu? Nah ini yang saya kejar. Siapa yang ngajarin kamu Yesus itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan? Yang ngajarin siapa? Karena kalau kita berbicara mengenai Yesus, kita berbicara mengenai apa sebabnya? Saya tanya yang ngajarin kamu siapa? Saya kan kejar. Saya buktikan bahwa kau penyesat. Sekarang kau mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Penyesat Anda itu. Yesus mengatakan aku sepenuhnya manusia. Kenapa saya mengatakan? Ya, Anda penyesat berarti Yesus berkata begini. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kamulah itu yang dimaksud. Dengar sini. Nah, kenapa sampai saya mengatakan ada sebab dan akibatnya, ada konsekuensinya? Jangankan itu. Kamu pertanyaan saya terhadap ajaran sesatmu itu, kamu mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Saya bertanya, iya, ada sebabnya, ilmu sesat yang kamu sampaikan tadi ini kau dapatkan dari setan yang usianya sudah berapa tahun? Jangan begini, bentar. Ya ilmu sesat lah. Siapa yang ngajarin kamu Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia? Siapa yang ngajarin? Sama seperti kamu pakai masker. Ini pertanyaan saya. Ini pertanyaan. Siapa yang ngajarin kamu mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia? Yang mengajarin kamu itu siapa? Karena ada sebabnya. Yang mengajarkan yang mengajarkan karena. Saya bertanya sederhana loh. Siapa yang mengajarkan kamu Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Siapa yang ngajarin? Siapa? Bukan karena. Siapa? Saya dari firman Tuhan. Dasar saya dari firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 42. Bentar dulu ya. Nah, Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 10 ayat 17. Nah, sekarang begini, Yohanes 10 ayat secara rasional. Coba saya pikir, kamu. Bentar dulu. Siapa yang mengajarkan kamu Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia? Yang ngajarin kamu itu soal. Ya, makanya dengar dulu dong. Sekarang saya berdasarkan ayat dulu saya mau tes logika kamu itu seperti apa sih? Dengar sini. Pertanyaan saya pertanyaan. Yesus mengajarkan dirinya sepenuhnya manusia. Iya, bentar dulu ini datanya saya ini. Yesus mengajarkan dirinya sepenuhnya manusia. Kenapa kau bantah ajaran Yesus? Kenapa kamu bantah ajaran Yesus? Kenapa? Karena kamu penyesat. Iya, kalau kamu tidak bantah, berarti kamu itu sepakat dengan Yesus. Faktanya, kamu mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Berarti kau itu penyesat. Sama dengan Kristen itu penyesat. Kristen memang penyesat. Memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang lain dan menyesatkan diri sendiri.
Al-Quran saya mengatakan itu juga. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir Kristen ingin menipu Allah dan menipu manusia Islam, tetapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Yesus mengatakan dirinya sepenuhnya manusia dan sepenuhnya bukan Tuhan. Dengar sini ya. Nah, kita memakai nama Yesus itu dikecualikan untuk menyesatkan orang. Mana positif? Positif apa yang kau ajarkan ketika Anda mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia? Itu positif dari mana? Dari Hong Kong? Positif dari... dengarkan saya. Dengarkan ajaran Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Lari-lari kan, dia sudah takut. Bentar dulu nanti. Udah, kamu turun. Kamu nggak bisa. Dia takut. Saya nggak apa-apa. Saya dibilang pengecut. Saya nggak suka penipu. Yang penting saya sudah sampaikan bahwa kamu adalah penyesat. Titik. Gak perlu lagi saya mau berpanjang ria. Ini bla bla bla, kecuali kau ingin jujur sama saya. Penipu, penyesat. Dia mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Mana dalilnya? Mana pengakuan Yesusnya? Tak ada. Penyesat. Kata Yesus. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Di sini azan Bang Zuma. Ya, ada apa Bang? Iya. Saya cuman itu aja Bang. Siap. Pendukung Bang Zuma aja. Oh iya, makasih Bang. Saya suka senang banget Bang. Maaf Bang, di sini azan Bang, mau ke masjid dulu Bang. Maaf ya Bang. Hati Bang, Masya Allah. Oke Bang. Ya. Assalamualaikum. Siap abangku. Kenapa mau tampil semua ya? Aku penggemar, iya tahu. Aku juga penggemar umat Islam. Kalau saya tidak menggemari umat Islam, ngapain saya di sini? Setrika otaknya nonis. Gak usah pamer-pamer, aku penggemar, tahu. Siang Bang. Ya, salon. Gimana Bang? Dari sekte mana? Saya umat Kristen. Pasti penyesat juga nih. Tergantung Bang, kadang disesatkan. Iya. Sepakat tak tadi Anda dengan pernyataan penyesat yang pertama dengan mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan? Saya sepakat kalau Yesus itu Tuhan. Oke, sepenuhnya? Penuhnya. Ketika dia netek? Dalam wujud manusia. Tadi katanya sepenuhnya. Mana yang betul? Tadi sepenuhnya Tuhan. Netek, siapa yang netek? Sebagai wujud manusia. Iya, berarti enggak sepenuhnya Tuhan. Mana yang betul? Sepenuhnya Tuhan atau enggak? Setengah aja gitu. Abang paham inkarnasi artinya apa? Enggak, saya enggak mau tahu itu ajaran pagan. Itu ajaran Krishna. Itu Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran inkarnasi, reinkarnasi. Yesus tidak pernah ngajarin. Saya mau tanya, Anda ketika mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan, yang netek siapa? Yesus. Tuhan itu? Yesus. Tuhan enggak itu? Netek? Yesus. Tuhan enggak? Tuhan Yesus. Berarti sepenuhnya Tuhan atau apa nih? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Yang mana yang betul? Ketika dia netek, Tuhan enggak dia? Tuhan. Tuhan netek? Tuhan dalam wujud manusia. Iya, berarti enggak sepenuhnya Tuhan kalau begitu. Tadi katanya Tuhan sepenuhnya Tuhan. Manusia, saudara, saya katakan sama saudara, kalau sepenuhnya emas, apakah di situ ada campuran batu? Tergantung. Tergantung. Nah, inilah yang dikatakan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, menjual namaku kemana-mana dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Dalilnya bang. Sepenuhnya Tuhan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya sepenuhnya Tuhan itu mana dalil? Mana? Aku bertanya, yang menolak dia jadi Tuhan siapa? Yang menolak dia jadi Tuhan adalah orang yang... Balik lagi pertanyaannya. Ya. Apa? Balik lagi pertanyaannya ke abang. Yang menolak Yesus dianggap Tuhan siapa?
Yang menolak Yesus dianggap Tuhan adalah orang yang mendapatkan hidup kekal. Mana dalilnya? Yesus sendiri tidak menolak. Mana dalilnya? Karena tidak ada orang pada saat itu menuhankan. Pada saat Yesus mengajar, pada saat Yesus mengajar belum ada karisteng, belum ada karisteng. Pada saat Yesus mengajar belum ada karisteng. Paham? Sekarang Anda mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan. Kalau Yesus sepenuhnya Tuhan, apakah pada diri Yesus ada unsur kucing? Kalau ada Tuhan unsur kucing maksudnya? Kalau dia sepenuhnya, seutuhnya Tuhan, apakah pada dirinya ada unsur kucing? Enggak. Kalau unsur manusia? Mungkin ada, karena kami Ya berarti tidak sepenuhnya Tuhan. Berarti tidak sepenuhnya Tuhan. Karena baginya masih ada unsur manusia. Tapi Anda ngotot, berarti memang Anda adalah penyesat yang telah menyesatkan diri sendiri. Orang waras tidak mungkin mengatakan ini sepenuhnya batu, tapi ini juga sepenuhnya air. Itu hanya orang gila yang mau percaya itu. Yesus ketika Anda imani dia sepenuhnya manusia, berarti tak ada lagi unsur binatang di dalamnya. Tidak ada unsur malaikat di dalamnya. Tidak ada unsur Tuhan apalagi di dalamnya. Karena sudah penuh, sudah utuh jadi manusia. Itu katamu. Lah, harus. Kecuali penyesat. Kenapa ya harus? Kenapa? Sekarang begini. Menurut Yesus, hidup kekal itu dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dia tidak menolak. Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan? Mana dalilnya? Meow. Penyesat, penyesat, pembohong, penyesat. Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20, data nomor 28-nya itu tidak berbicara kalau dia sepenuhnya adalah Tuhan dan dia harus dikenal sebagai Tuhan. Coba Anda bacakan, ada nggak hidup kekal di situ mengenal dirinya sebagai Tuhan? Tapi dia tidak menolak, bukan? Ada nggak di situ dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan? Ada? Ada? Aku ikut alur abang. Iya, sekarang Anda tunjukkan kepada saya dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah, dengar, jangan banyak cerita. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Saya minta dalil. Dalil. Anda mengejar hidup kekal harus ada dalilnya. Silakan. La 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 garambang ma garambangilah bito ohe 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 ohe. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, menjual namaku, mengatasnamakan aku dan berkata akulah Kristus, tetapi mereka adalah penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Itulah kalian. Kemana-mana jualan Yesus, 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 Yesus. Mengajarkan Yesus yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Garambang. Penyesat, dua penyesat udah pingsan, yang kedua, yang ketiga silakan naik. Masih ada penyesat yang lain, naik lagi sini. Biar kalian tak ajarin pelan-pelan, tapi menggunakan otak. Oke? Nah, ini ada pastor, bagus ini. Nah, di depan jemaatnya kita lihat. Halo pastor, apa kabar? Ya, baik. Apa kabar? Baik, baik. Ya, bisa buka kamera saudara Pastor Mikael Paul Deng. Sebelah mana ya ini? Aduh, bingung juga ini. Iya, silakan Bang. Kamera ya, siap. Iya, silakan. Ya, bisa. Oke. Halo. Halo juga. Halo. Siap. Buka kameranya, Bang. Shalom. Iya. Shalom. Bisa dengar? Iya, bisa. Kameranya aja yang belum terbuka. Halo. Belum ya? Belum. Nanti di situ. Ya, sebentar ya. Iya, klik simpan, Bang. Oh, klik simpan. Oke.
Udah. Nah, mantap sekali pastor kita ini. Nah. Oke. Udah lama pingin ngobrol ini sama Bang Suma nih. Iya. Saudara pastor, kita langsung. Menurut mau nanya dulu, Bang Suma saya Makassar. Bang Suma asal dari mana ya? Saya Makassar, Bang. Sama dong kita. Saya Bugis. Allah. Iya, Bugis apa? Bulukumba. Bukan, pasti. Ini Mapa Udeng kan? Iya kan bisa, orang banyak, Paulus aja ngaku orang Yahudi kok. Apalagi seorang Kristen sudah terdidik, orang Kristen itu mau mengaku apa saja boleh. Jadi begini saudara pastor, di dalam konsep Kristen yang menggelikan, mereka mengatakan Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Sebagai pastor Anda setuju? Iya. Oh, penyesat juga ternyata. Iya. Coba Anda buktikan kepada saya. Enggak, itu kan yang maaf, yang bilang penyesat kan Anda bukan saya. Yesus yang mengatakan itu. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspada kepada penyesat yang datang kepada Yahudi, menyamar seperti domba padahal mereka bukan Yahudi, mereka adalah non-Yahudi. Yang disebut domba itu Bani Yakub, Pak. Orang Bulukumba bukan keturunan Yakub. Nah, terus kenapa Anda kemudian mengatakan gimana? Begini, gimana? Penyesat itu kan dari Bani Israel itu kan banyak. Masa mereka bukan Bani Israel yang penyesat, tapi non-Israel, yaitu serigala. Matius 7 nomor 15, ya, kan waspadalah ke non-Israel yang datang kepadamu, mengaku seperti domba padahal dia adalah serigala. Muhammad itu memang Yesus non-Israel. Yesus Israel, yang saya maksud Anda Israel. Iya. Anda Israel. Oh, saya. Anda Israel. Oh, saya ini Israel rohani. Di mana dalilnya Israel rohani itu? Wahyu 3 nomor 9. Anda boleh baca. Yang disebut barang siapa? Dengar saya dulu Pak Pastor. Wahyu 3 nomor 9. Yang percaya itu ucapan kepada Bani Israel. Wahyu 3 nomor 9. Orang yang mengaku Israel tapi bukan Israel disebut jemaat apa, Pak? Jemaat apa? Halo. Yang mana dulu? Mau lihat ya. Wahyu berapa? Pastor kok ilmunya begini? Bukan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan Wahyu 3 nomor 9. Pelan-pelan. Jangan terlalu semangat, pelan-pelan. Oh, harus, apalagi berhadapan dengan pastor. Disebutkan di dalam kitab Wahyu nomor 9. Lihat, betul-betul. Lihatlah. Orang yang bukan orang Yahudi tapi mengaku Yahudi itu apa namanya menurut dalil ini? Jemaat Beberapa apa? orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan akan kuserahkan kepadamu. Ya, ini kepada jemaat Philadelphia. Perhatikan, jangan dulu ini ganggu lah, saya mau jelasin. Ya, silakan. Ya, jadi Alkitab ini merujuk kepada jemaat iblis. Jadi ini di antara orang Kristen itu ada. Itu jemaat iblis itu bukan nanti sekarang. Dari dulu sudah ada. Iya, betul. Banyak. Iya, sudah ada. Nah, mereka ini tidak termasuk orang-orang yang percaya Yesus. Ini kan nggak ada begitu dalilnya. Jangan Anda pelintir dalil. Nggak ada di situ percaya tidak percaya. Di situ bukan orang Yahudi. Di situ jelas, di situ dirinya mengaku menyebut diri mereka orang Yahudi, bukan orang percaya. Iya, mengaku. Begini, sorry. Di Yahudi itu, di Israel itu bukan cuma orang Yahudi Israel asli. Tahu enggak jelas bahwa di Israel itu Yahudi sebelum mereka masuk ke tanah itu sudah ada orang-orang yang bukan Yahudi. Iya. Ini yang disebut jemaat iblis ini, Pak Pastor. Yang disebut jemaat Yahudi adalah orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi. Bapak bukan orang Yahudi. Bapak bukan orang Yahudi. Terus saya mengaku saya bukan Yahudi. Tapi Anda mengaku apa tadi? Apa tadi? Percaya kepada Yesus adalah keturunan Abraham. Gak begitu dalilnya. Orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi itu jemaat setan. Itu dalil.
Sorry, saya tidak masuk di situ loh. Kok enggak masuk? percaya Anda Yesus. barusan mengatakan Anda Yahudi rohani. Iya. Tapi saya berarti tidak Anda seperti jemaat setan. iblis. Anda jemaat setan Saya dong. maaf, sorry, saya tidak seperti iblis. Loh, Gitu. bagaimana Anda tidak seperti Sorry. iblis? Sekarang saya buktikan kalau Anda seperti iblis. Saya mau tanya. Boleh nggak? Saya mau Boleh nggak tanya. saya buktikan? Iblis punya Saya buktikan perbuatan kalau atau Anda bukan? itu, Coba, saya buktikan coba. kalau Anda itu sama seperti iblis. Coba. Boleh? Oke. Iblis mau nggak Yesus disalib? Apa? Iblis mau nggak Yesus disalib? Mau. Orang Kristen mau nggak dosanya ditebus? Mau dong. Bedanya dengan iblis tadi? Begini. Ya, Kamu begini. jangan memanipulasi kata. Begini nasib. Orang Kristen, Yesus Sudah, mau disalib begini. atau tidak mau disalib? Yesus, Begini ya, saya mau Yesus cerita mau begini ya. disalib Cerita. atau tidak mau disalib? Begini. Anda diam dulu dong, saya mau jelasin. Ya, saya bertanya. Orang-orang Kristen itu mau nggak Yesus disalib? Saya mau jelasin dulu. Kenapa sih? Pertanyaan kok dari tadi ngobrol terus? Sabar dong. Enggak, masalahnya Anda muka. Masalahnya begini, saudaraku. Anda muka Papua, tapi Anda mengaku orang Bulukumba. Itu yang jadi masalah. Memang saya Bulukumba, cuma Anda nggak percaya terserah. Lah. Muka Anda Saya orang juga kan Papua nggak kok, masa orang Papua mukanya mengaku orang Bulukumba, gimana? Bikin malu orang Bulukumba aja. Mana ada orang Bulukumba Kristen? Jangan kamu kira sedikit orang Bulukumba jadi Kristen. Banyak. Orang yang non Kristen yang masuk ke sana beranak pinak di sana, iya. Tapi bukan orang Bugis. Itu buktinya Anda muka Papua ngaku orang Bulukumba. Penipu. Bagaimana sih kayak Anda Paulus? Kayaknya Kayak Anda ini Paulus. buta ya. Masa muka saya ini muka orang Papua aneh. Coba teman-teman di bawah, mukanya dia mirip nggak orang Papua? Saudara kita dari Papua Bagaimana mirip orang nggak? Papua nih? Kurang hitam. Masa Papua ini? Tuh, coba. Aneh nih orang bilang. Ini orang Papua begini. ini, Papua campur Manado. Mana ada muka Bugis kayak begitu? Pastor. Sorry ya, bapak saya itu Bugis, mama Bugis saya apa? Manado. Itu baru betul, makanya aku bilang tadi. Paling campuran, tapi kalau Bugis masih tanda tanya. Begini ya, sorry, aku mau jawab tadi. Ya silakan. Mau orang Kristen disalib. Ya tadi kan pertanyaan begitu. Bukan pertanyaan saya. Mau nggak orang Kristen itu Yesus disalib? Nah ini saya mau jawab. Ya silakan. Dulu. Ya silakan. Gini ya, Yesus itu saat disalib itu pada 2000 tahun yang lalu. Saya belum lahir. Saya kenal kebenaran itu umur 24 tahun. Ya. Dan dijelaskan bahwa Yesus itu menebus dosa pada waktu itu. Kalau tanpa Yesus menebus dosa, kita ini menjadi orang-orang yang malang gitu. Berarti iblis mau supaya dosa manusia. Berarti iblis itu kan cuma narasi iblis tadi Anda. mau disalib. Tadi ku tanya, Yesus iblisnya mau nggak Yesus disalib? Mau dong. Mau. Berarti iblis mau supaya manusia selamat. Oh bukan begitu. Bukan begitu. Begini apa? Begitu, benar. Bagaimana? Disalib itu bukan iblis sebenarnya mau. Itu cuma orang-orang yang sudah dirasuk iblis. Salah satu yaitu orang Yahudi. Kenapa iblis mau? Kenapa Yesus mau? Kenapa Yesus mau disalib kalau itu pengaruh iblis? Dengar dulu, kita punya keyakinan ya. Sebagai orang Kristen itu punya keyakinan. Iya, keyakinan buta. Bahwa Yesus itu bukan buta. Itu kan menurut Anda yang bilang buta. Nah, sekarang di bukan mana saya. Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan kalau orang-orang Yahudi dosanya ditebus pakai darah manusia? Mana dalilnya? Bagaimana? Coba. Mana dalilnya? Pencipta langit dan bumi menebus dosa dengan menggunakan tumbal darah manusia. Mana dalilnya? Begini ya. Begini nasib jadi Kristen. Tunggus. Mana dalilnya? Sorry, jangan. Mana dalil? Saya mau jawab nih. Ya silakan. Jawab Dalil dulu ya, saya minta dalil. Saya kasih hadiah untuk Anda. Iya. Imamat 1 nomor 2 katakan kepada orang Yahudi kalau dia ingin menebus dosa mereka kepada Bapa, sampaikan agar mereka mengorbankan, mempersembahkan domba, kambing, sapi dan lembu. Itu dalil, Pak. Sekarang saya minta dalil pembanding. Tuhan berkata apabila kalian mau selamat, maka korbankanlah manusia sebagai tumbal. Mana dalilnya?
Dalil. Imamat berapa tadi? Berapa tadi? Pastor belajar sama Bang Sumat, saudara-saudara. Seorang pastor belajar Anda kepada kan Bang bilang Sumat. kan terlalu cepat. Di Anda dalam itu belajar ajaran Alkitab. orang Yahudi. Dengar. Anda mempelajari Alkitab itu mencari kesalahan. Kalau saya Bukan beda. mencari kesalahan, Saya mencari kebenaran dong. Mencari kebenaran yang ada di dalamnya, dan saya temukan Nggak ada. orang Yahudi. Kalau kamu Orang mencari Yahudi. kebenaran, kalau kamu mencari kebenaran, statement kamu bukan seperti itu. Sekarang orang Yahudi Bukan diperintahkan, seperti itu. saya ulang lagi, orang Yahudi diperintahkan menghapus dosa dengan mengorbankan apa? Siapa bilang orang Yahudi diperintahkan? Di mana? Imamat 1 nomor 2. Mulai ngaco pastor botak. Imamat 1 nomor 2. Jangan menghina lah. Oi, Anda saya hina orang- karena memang pantas Anda dihina. Anda mengatakan di mana orang Yahudi diajarkan begitu? Berarti Anda itu pastor perpuluhan, Ini bukan, penipu, bukan. penyesat, penipu, Bukan. penyesat. Ya, yang bilang Penyesat penyesatkan ente itu. Anda, bukan saya. Saya barusan yang mengatakan. Anda mengatakan tidak ada Berbicara orang Yahudi. kepada orang Israel dan katakan itu? kepada mereka, Apa itu? apabila seorang taramu hendak Malu kau kan? Malu kau kan? kepada Tuhan, haruslah persembahkan yang kamu persembahkan yaitu dari ternak, yakni darah Dari lembu ternak. dan darah kambing. Yesus itu Iya, ternak. Ini kan zaman Tauri. Oh, bukan. Tadi saudara Jangan, pastor yang ngaku-ngaku orang bulu kumba, dengarkan saya. Kamu yang harus dengar saya karena kamu belajar sama saya. Kamu kan belajar sama saya ini. Jangan. Loh, Saya tadi Anda belajar. bertanya ke saya. Anda yang belajar. Anda Iya, kan, mengatakan saya kan tidak ada. kurang- Dengar. Anda mengatakan Kurang- tidak ada perintah kepada orang Yahudi untuk berkorban hewan. Apa Salah. yang Anda Anda baca? bilang tadi darah Yesus, darah manusia. Saya masih dengar tuh, darah manusia. Pastor, bilang jangan saya cuma darah konsentrasi manusia. di perpuluhan, Pak. Kalau kamu belajar bilang darah lagi. binatang, Nih, belajar Bible, kalau Pak. kamu Belajar bilang darah Bible. binatang, Belajar saya Bible, bilang Pak. Belajar ada, Bible. tapi kamu kan Ada bilang nggak tadi Bible kan di situ? darah manusia. Ada nggak Bible Tadi di situ, kamu Pak? bilang darah manusia. Dan ini darah Ada nggak Bible di binatang, situ? bukan Ada darah nggak Bible di manusia. situ? Ada nggak Bible di situ? Ada. Mana coba lihat? Mana lihat? Ada. Mana lihat? Aku pakai ini. Pakai Nih, Oh, ini apa ini Bible. salah? Apa ini beda? Ini Bible menumpu, Pak. Ini baru namanya orang belajar, Pak. Ini. Sorry, Ini. saya ini di kantor, bukan di rumah. Di kantor lagi, Saya kan ini di rumah. kantor. Hari Sabtu ini, Iya, Pak. Hari tempat Sabtu. kerja kok. Nih, ini lihat aja nih tempat kerja. Oh, di gereja. Oh, di gereja. Di gereja. Bukan ini. Bukan di gereja, di tempat usaha, di tempat usaha. Orang itu di mana-mana Biblenya dibawa kalau dia itu adalah tokoh agama. Bukan nanti perpuluhan Kamu baru kan bawa Bible. belajar kitab kan mencari kesalahan. Bilang, Tidak ada kesalahan. bilang, Anda yang salah. Anda yang mengatakan tidak saya ada tidak perintah. Saya ulang lagi. Tadi kamu bilang, saya masih dengar loh, saya nggak bukan saya punya masih daya ingat ada. Kamu bilang diperintahkan darah manusia. Nah, Ini saya kan ada bertanya, manusia. saya bertanya, di mana perintahnya kepada orang Yahudi menebus dosa dengan mengorbankan darah manusia, itu dalilnya di mana? Nah itu kan kita bilang nggak ada. Yang nggak ada. Yang Nah, ada terus adalah kamu hewan. lari ke sini. Iya, Kamu lari, iya. Saya Tapi mengatakan ini yang sebelum ada adalah Yesus. hewan. Ini Nah, sebelum sekarang Yesus. pertanyaan saya, maka muncul pertanyaan Pak Pastor. Apa? Siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa pakai darah manusia? Oh sorry, itu bukan diajarkan. Benar. Ini cuma satu kali pengorbanan. Cuma satu Saya ulang kali lagi. Yesus itu. Orang Yahudi itu cuma satu kali berkorban. Siapa yang untuk mengajarkan? selama-lamanya. Siapa yang mengajarkan? Jadi nggak ada ajaran Siapa seperti yang itu. mengajarkan dosa ditebus dengan mengorbankan Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Itu dilakukan, bukan diajarkan. Itu aduh susah mau jelasin, orang yang cari kesalahan susah mau jelasin. Masalahnya Pak, Yesus masalahnya Pak Pastor, Yesus disalib bukan untuk nebus dosa. Itu apa? Terus apa? Disalib supaya orang Yahudi bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Salah. Salah. Mana mau dalil, mau saya ajarin? Mau saya ajarin? Salah. Mau tak ajarin? Salah. Mau saya ajarin? Begitu ceritanya, terus bukan begitu. Kalau begitu tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mau menghapuskan dosa dengan menggunakan tumbal manusia. Di mana dalilnya? Tadi katanya nggak ada. Bukan tumbal. Itu bukan. Lalu Yesus apa? itu bukan tumbal. Lalu apa kalau bukan tumbal? Apa kalau bukan tumbal? Makanya saya merujuk. Makanya. Lihatlah saudara-saudara Kristen, sabar. kelas pastor aja
Kayak gini modelnya. Lihat. Sorry, itu kan perkataan kamu. Nah, itu aja terus. Orang lihat Pak dari tadi. Orang lihat Anda, kelas Anda. Sekarang Yesus itu disalibkan karena dasar apa? Yesus disalibkan berdasarkan Yahudi. Berdasarkan Yahudi, Yesus disalib karena apa? Dosa waris. Dengar dulu, Eki mau jelasin. Nah, silakan. Dengar dulu. Silakan. Jadi dari imamat ini kan semua orang kan berbuat dosa. Waktu itu setiap tahun ada penebusan dosa. Mana dalilnya semua orang berdosa? Harus ada korban. Nah, mana kalau dalilnya? orang yang Mana dalilnya semua ada manusia dong. berdosa? Mana? Ada kok di imamat semua, ada di Taurat ada semua. Di mana di imamat? Kalau mau Tunjukkan. cari- Ya, ngaco. Di mana di Bukan imamat? di imamat, di Keluaran juga ada. Ya, di mana di keluaran? Di mana? Di mana Ya, di keluaran? Tunggu. Ya silakan, saya tunggu. Berapa tahun? 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun? Lain kali jangan lagi naik Pak di komal-komal Islam, malu Anda. Enggak lah. Kamu Ya ini malu. buktinya. Saya Ini tidak pernah buktinya. malu. Ini ya memang. Oh iya ya, saya lupa kalau Anda Kristen, memang nggak ada malunya. Lanjut. Memang orang seperti Anda itu kan, itu memang begitu. Saya memang tegas kepada pembohong Pak, kepada pendusta saya tegas. Adalah lebih baik Anda daftar jadi murid saya daripada Anda sok Ya. belagu pastor tapi nol. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus, Yang saya minta apa? saya kepada Yang saya minta apa? Imamat. Iya, yang saya minta dalilnya penebusan. Yang saya minta dalilnya Penebusan. seluruh manusia berdosa itu mana dalilnya? Semua manusia berdosa Iya, mana dalilnya? ditebus. Ada. Mana? Bisa cari. Paling Paulus. Tapi ini dulu. Tadi kan Anda bilang di imamat nggak ada. Tadi kan kamu bilang di imamat nggak ada. Ini saya buka ada. Iya, silakan. Ya kan? Ya, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam Seseorang suatu lah. hal kudus, Seseorang yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah seekor domba jantan tidak bercela dari kambing domba dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus medical buat bersalah. Apa yang dipersembahkan itu apa yang dipersembahkan? Ya, domba, darah, Domba. Bukan disembelih, manusia, ya, bukan seperti Tuhan. Kalian kan? Bukan manusia. Seperti kalian setiap Bukan kalian manusia. tiap tahun mengadakan Bukan manusia. bukan manusia, domba. Nah, Ini lalu zaman- siapa yang zaman mengajarkan Taurat. kalian? Siapa yang mengajarkan Kristen menghapus dosa dengan menggunakan tumbal manusia? Siapa yang ngajarin? Kita ini sekarang tidak ada ajaran untuk setiap orang berdosa ditebus lagi, tebus lagi. Iya, Saudara. makanya Tidak saya ada tanya, cara. siapa yang mengajarkan Kristen hapus dosa dengan darah Itu manusia? Cuma satu kali saja. Yesus Iya, mati satu saya kali tanya saja. siapa yang mengajarkan Kristen nebus dosa dengan darah manusia? Siapa yang ajarkan? Kita cuma percaya kepada Yesus sebagai penebus dosa. Pastor. Dengar, Anggaplah saya dengar. jemaat Anda bertanya, Pastor, yang pernah sekolah tapi tujuannya untuk nipu orang, di mana dalilnya Sorry ya. Tuhan pencipta langit dan bumi menebus dosa manusia dengan tumbal manusia, itu di mana dalilnya? Di Alkitab tidak jelaskan begitu. Tetapi Lalu bahwa Yesus kalian itu menebus dosa dengan darah manusia, itu di mana dalilnya? Siapa yang ngajarin? Yohanes 1 ayat 29 Bang. Yohanes 1 nomor 29 itu tidak berbicara mengenai itu. Tumbal dengan darah manusia untuk hapus dosa itu yang ngajarin siapa? Susah. Ya, memang sih orang susah. kalau begini. Ya memang susah kan, tidak ada dalil, cuman doktrin, dogma, pembodohan. Memang sih kalian itu cuma cari kesalahan aja. Saya tidak cari kesalahan. Ya kan? Tapi saya mengemukakan kesalahan. orang seperti Saya tidak kamu mencari itu tidak ada- kesalahannya. tidak ada- Kristen tidak perlu dicari, tinggal dipertontonkan Tidak ke ada umat. ini. Ini loh. Mana dalilnya? Mana Tidak dalilnya? tidak ada Mana kebenaran dalilnya? kepada orang. Mana dalilnya? Saya diam setelah ini. Anda cari dalilnya. Dosa ditebus menurut keinginan Tuhannya Yahudi, yaitu dengan cara mengorbankan manusia dengan darah manusia. Silakan. Saya diam. Ini kan sudah jelas tadi bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sudah jelas kok. Oh, berarti Yesus Iya. Anda setarakan dengan domba?
Karena dia domba Allah yang tidak bercacat dan tidak Enggak, saya bercela. ulang lagi. Jadi Anda menyetarakan memang Yesus Anda setarakan dengan ternak. Bukan setarakan. Lalu apa? Bukan. Lalu apa yang barusan Anda baca tadi itu? Lihatlah anak domba Lihatlah. Allah. Ingat dong, Allah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya Itu kan? perkataan siapa? Itu perkataan siapa? Ungkapan itu bang. Yohanes. Ya, Yohanes ini diajarkan oleh siapa mengatakan itu? Dia itu tidak diajarkan, dia lihat bahwa Yesus itu seperti ini. Aneh nih orang. Loh kok aneh pula? Itu bukan firman Tuhan. Itu juga bukan sabda Yesus. Itu sabda orang yang tidak dikenal. Itu bukan murid Yesus yang berkata itu. Apa sorry? Apa beda sih dengan kalian? Apa beda dengan kalian? Apa bedanya dengan saya? Quran itu siapa yang tulis? Al-Quran ditulis oleh para sahabat setelah mereka hafal. Sama aja manusia. Nenekmu kiper. Mana ada samanya? Di mana Yohanes menerima? Dengar. Di mana Yohanes menerima ungkapan? Lihatlah, inilah anak domba Allah yang dipersembahkan untuk dosa dia. Itu Yohanes dengar dari mana? Ini Yohanes Pembaptis, sorry. Ini Yohanes Pembaptis. Saya ulang Bukan lagi. Rasul. Saya ulang lagi. Ini yang menyampaikan itu kepada Yohanes siapa? Dia tidak sampaikan, dia yang bilang. Berarti dia ngarang. Dia ngarang berarti. Bukan ngarang. Lalu dari mana dia dapat? Lalu dia dari mana dapatkan? Dilakukan. Ya dia lihat lah. Lihat apa? Berarti dia melihat Yesus seperti domba. Itu istilah di dalam hal ini. Iya, bukan berarti dia domba. Sekarang begini Pak, orang-orang Yahudi yang mereka korbankan itu domba beneran atau bukan? Kalau perjanjian lama domba beneran. Berarti Kalau Yesus zaman diidentikan Yesus, dengan domba. Yesus diidentikan dengan domba. Dia apa sih maunya? Apa yang digenapi? Apa yang digenapi? Menggenapi Karena Taurat. orang tidak bisa lagi dibenarkan dengan penebusan darat oleh binatang, maka dia ganti. Kata siapa? Bukan dia domba. Kata siapa? Kata Yesus siapa? Itu bukan domba. Ya firman Tuhan. Di situ dikatakan inilah anak domba. Benar. Berarti dia sebagai domba, bukan dia domba. Berarti Anda mengidentikan Yesus seperti binatang. Oh enggak. Loh kok enggak? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan minta persembahan dosa ditebus dengan darah manusia itu di mana dalilnya? Itu kan tidak ada diajarin oleh kita. Tidak ada, berarti Anda ngarang-ngarang berarti Anda ngarang. Enggak. Lah mana dalilnya kalau Yesus gitu? berkorban. Iya, itu kata Paulus. Itu kata Paulus. Sekarang saya minta Anda tadi sudah membaca Imamat 1 nomor 2. Tuhan meminta kepada Israel kalau ingin nebus dosa pakai apa? Darah domba. Ya, sekarang mana Tuhan minta darah manusia? Kalau sekarang kita tidak makanya beda dengan kalian. Kalian kan diminta. Enggak, yang saya tanya bukan saya. Tuhannya Yahudi minta supaya mempersembahkan darah manusia. Itu di mana dalilnya? Enggak ada, memang enggak ada. Berarti enggak ada. Lalu dari mana Anda mendapatkan konsep? Lalu dari mana Anda mendapatkan konsep? Saya tahu. Saudaraku, saya tahu. Sekarang pertanyaan saya, satu kali, hanya satu kali itu perintah siapa? Perintah siapa? Sesuai Yesus bilang satu kali. Perintah siapa? Perintah siapa? Perintah siapa nembus dosa dengan darah Tuhan atau darah manusia? Perintah siapa? Ya. Jadi nggak ada istilah itu berulang-ulang. Bukan masalah berulang. Yang saya tanya perintah siapa mengorbankan manusia sekali saja untuk dosa seluruh dunia? Itu perintah siapa? Ya firman Tuhan lah. Ya, Mana? Dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 12. Ibrani itu surat siapa? Ya, surat ini diperkirakan ditulis oleh Rasul Paulus. Mana dalilnya? Ya. Mana sumbernya? Mana buktinya? Ya, ada mana buktinya? Datanya, mana datanya? Nah, mana datanya Ibrani? Kepada orang-orang Ibrani. Mana datanya? Buka datanya. Mana? Dia Ibrani telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan,
dan darah anak lembu, tetapi apa? Dengan membawa darahnya sendiri. Dan Kata dengan siapa? itu ia telah mendapat kelepasan. Ini Alkitab bilang begini. Kata siapa itu? Kata lu. Kata siapa? Bukan. Kata siapa? Kata siapa? Ibrani 9:12. Iya, itu Ya kata kan? siapa? Itu kata siapa? Yang penulis siapa lagi? Ya siapa? Ya Paulus lah. Berarti Paulus yang mengajarkan Dengan roh. Bukan ngajar. Beda, jadi sorry, apa? sorry, bukan. Jadi apa? Paulus yang mengajarkan. Kita punya standar ya. Ya, Kita Paulus punya yang standar mengajarkan. ya. 2 Timotius 3:16 ya. Kita punya standar. Iya, 2 Segala Timotius tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu, yang semua sekarang itu diilhamkan oleh Allah. Sekarang bukan, kamu bukan manusia. saudara coba kau tunjukkan kepada saya di mana Elohim datang kepada Paulus. Kisah 9 lah. Kisah 9. Kisah 9 yang datang itu Kristus. Yang saya tanya Tuhan, pencipta langit dan bumi, sama seperti datang kepada Musa. Sorry begini, zaman Paulus itu sudah ada Tuhan Yesus di situ berkarya. Sejak kapan kemudian? Sejak kapan kemudian? Dengar, Elohim, dengar. Yesus, Roh Kudus itu sama, satu. Di mana Jadi, dalilnya? Elohim itu zaman lama Elohim. Orang gila. Aduh. Bukan orang gila. Ya, Sorry di mana ya. Yesus mengatakan bahwa korban untuk nebus dosa itu diganti dengan membunuh manusia? Di mana Tuhan mengatakan seperti ucapan Anda, tuduhannya Anda di dalam Ibrani Perintah-perintah tadi? sekarang itu sudah nggak ada untuk kita jalani berulang-ulang, nggak ada cuma satu kali. Ya, perintah Yang tadi di Ibrani Tuhannya, situ. perintah Tuhannya untuk kemudian melakukan korban sekali saja dan untuk selamanya itu di mana Tuhan memerintahkan satu kali untuk Tuhan mati untuk semua dosa? Mana dalilnya? Tadi Tuhan mengatakan, sampaikan kepada orang-orang Yahudi Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak. Hewan ternak tadi, Pak. Hewan ternak. Mana dalilnya Tuhan mengajarkan hendaklah korban manusia menjadi penebus dosa sekali saja? Mana? Yang tadi itu Ibrani 9:28. Oh, jadi Paulus itu sudah jadi Tuhan Anda rupanya. Bukan. Lah, yang saya minta firman Tuhan. Yang saya Tadi tanya kan Anda firman bilang, Tuhan. yang Yang tadi saya tanya bilang firman Elohim. Tuhan. Yang Anda bilang kan Elohim, ya kan? Anda tuntut Elohim, ya kan? Iya. Di kisah 9 itu Yesus menampakkan diri berupa cahaya. Kata siapa? sinar. Kata siapa itu Yesus? Alkitab bilang, saya baca dulu ya. Iya, silakan. Jangan lari ya. Silakan. Saya baca dulu lah. Silakan. Iya. Ntar ya. Oke, Kisah 9 bro. ya, buka ya. Ya, itu tulisan Lukas kan? 9. Tulisan Lukas. Iya, memang Lukas. Saya tahu Lukas ini siapa? Lukas kan Lukas tulis- ini siapa? Lukas ini siapa? Salah satu murid Yesus tapi bukan termasuk 12 murid. Nipu, pembohong lagi. Berbohong Bukan lagi. begitu, sorry. Di mana Ini dalilnya sudah- Yesus punya murid bernama Lukas, Cak Ayu? Di mana Kalau dalilnya? semua murid Yesus, dengar ya, coba dengar baik ya. apa, Cuma yang Cak Ayu? dijelasin itu 12 murid yang ada nama-nama. Yesus berkata 12 di dalam murid. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Mana Lukas dipilih? Iya. Mana? Tetapi murid Mana? Yesus itu ada 500. Iya, Ada itu kan 120 klaim murid. itu klaim lu sebagai Kristen. Yang saya minta mana bukti akurat kalau Lukas itu muridnya mana? Memang namanya tidak tertulis. Oh, dia enggak sebagai- ada di dong. dalam Jadi jangan Lukas. berbohong. Jangan. Sorry, jangan berbohong. Jangan berbohong. Diam. Jangan berbohong. Lu Anda jangan mengatakan dulu, lu Lukas. jangan dulu lari. Lukas Jangan dulu lari. mengatakan Ini, Anda jangan mengatakan lari. Lukas murid Yesus itu Dalam pembohong ini besar, Paulus, penyesat. masih nama Saulus, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memanjari langit mengelilingi dia. Ia lompat ke tanah dan kedengarlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, ini suara Yesus loh. Dari mana Anda tahu Saulus, kalau itu Saulus. suara Yesus? Hei, dari mana Anda tahu kalau itu suara dia Yesus? bilang, dengar dulu Ya, saya baca. dari mana Anda tahu kalau itu suara Yesus? Ya dari ini kebenaran, tunggu dulu. Ya Jangan kebenaran dulu. nenekmu kiper. Dasar. Anda Karang itu cerita. Anda tuh terlalu kasar kalau ngomong. Jangan begitu dong. Pak, Jangan. yang namanya penyesat Jangan. itu Pak, kalau Anda di kantor polisi, dari tadi Anda dideteksi timah panas Anda. Menipu aja terus yang keluar dari mulut Anda tuh.
Penipuan terus yang keluar dari mulut Anda. Yang bilang itu kan Anda, bukan saya. Saya Dengar dulu, mengatakan baca itu dulu. sesuai dengan fakta yang Ia orang lihat rebah sekarang ini di ke sini. tanah, dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus. Nah, sekarang saya tanya, kenapa siapa yang engkau bisa, menganiaya siapa yang aku? mengatakan itu adalah Jawab Yesus? Saulus. Siapa dongeng. engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Yang kau aniaya itu, akulah Yesus. Akulah Yesus. Akulah Yesus. Itu Saya ulang dia lagi. bilang. Oke, akulah Yesus. Sekarang Yesus berkata, dengarkan baik-baik. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku aku. Jangan dulu ke situ, bro. Ini selesaikan. Jangan Mama. dulu ke situ. Yesus Satu-satu berkata dong. kepada murid-muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku Yesus dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Masih mau kau datang besok? Iya. Masih mau kau mengaku orang Bugis? Dengar. Memang. Masih mau betul. kok? Memang itu betul. Nah, memang. betul. Nah, ketika Jangan Yesus percaya. mengaku, Sebelum ketika Yesus Paulus, datang, ketika sebelum Paulus Yesus mengaku, datang, jangan percaya. Nah, sekarang ketika Paulus mengaku saya bertemu dengan Yesus di padang gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Ini tulisan merah ini perkataan Yesus loh. Tulisan merah. Sekarang saya ulang Akulah lagi. Yesus. Saya ulang lagi. Yang Saya kau ulang lagi. ikut. Saya Tetapi ulang pertanyaan saya. bangunlah dan Dengarkan. pergilah ke dalam kota. Pastor, Di dengarkan. sana Bugis akan palsu. dikatakan Bugis kepadamu palsu. apa Bugis yang palsu, harus dengarkan. kau perbuat. Bugis palsu, dengarkan. Kata Yesus kepada muridnya, kalau Anda yang mengaku Yesus bertemu dengan aku di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Apa sekarang? Sekarang Yesus berpesan kepada muridnya. Muridnya masih sekarang atau abad pertama? Sebelum kematian atau sesudah kematian? Alah, banyak cerita. Oh iya, harus tanya dulu dong. Yesus sebelum Ceritanya dia ini. terangkat, dengar. Yesus sebelum terangkat ke langit berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, muridnya mendapat pesan apa? Percaya atau jangan percaya? Ini bukan di padang gurun loh. Bingung dia. Bingung. Ini bukan padang gurun. Siapa Ini dia bilang bukan sementara- di padang gurun? Ketika dia menuju ke Ini Damsyik, dekat. Hei, Itu sebelum kota Damsyik. ketika dia menuju ke Ori. Damsyik, dengar. Ketika dia menuju ke Damsyik, dia mengaku. Memang ada dia tulisan. mengaku. Memang ada tulisan padang gurun di sini. Saudara. Ini kan cuma dalam perjalanannya ke Damsyik. Nggak ada bilang di padang gurun. Damsyik itu padang gurun atau bukan? Perjalanannya ke Damsyik. Damsyik itu padang gurun Nggak ada atau bukan? tulis. Padang gurun atau bukan? Damsyik itu. Damsyik itu padang gurun atau bukan? Nggak ditulis kok. Nggak Gua tanya ditulis dulu. padang gurun. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Yesus dekat kota itu, tiba-tiba Damsyik itu padang gurun atau bukan? Oh, kalau nggak ditulis padang gurun, ngapain kita bilang padang gurun? Iya kan? Ngapain? Ngapain kita harus padang gurun? Padang gurun beda. Padang gurun itu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada tulis padang gurun. Tapi ini enggak. Di mana? Oke, Nah, kita ini lihat di juga dalam di tema kita dia. lihat sabar. Kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Coba Anda baca. Kenapa ke kitab raja-raja jauh loh itu? Jauh. Supaya kita tahu bahwa Damsyik itu padang gurun atau bukan. Oh, itu kan sudah lama masih padang gurun. Kalau ini kan sudah berkembang. Jauh itu, jauh. Udah berkembang, udah bukan padang gurun lagi. Iya, jauh itu raja-raja jauh dengan zaman Paulus ini beda. Jauh. Sorry. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 23, 25, 26. Jadi kalau ada orang mengaku berkata, lihat ada Mesias di sini. Lihat ada Mesias di sana. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Ketika Yesus datang, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya, percaya atau jangan percaya? Ini di sini sebenarnya awal-awalnya kan Paulus kan nggak ngerti nih siapa ini. Ketika Yesus bilang iya, dia percaya. Nah, penyesatnya datang mengaku siapa? Salah. Penyesat itu datang mengaku siapa? Dengar, salah. Menurut salah. Yesus, Dengar dulu.
Menurut Dengar, Yesus penyesatnya datang dengar. mengaku siapa? Waktu Yesus bilang itu kepada murid-murid, Paulus belum ada di situ, belum ada dengan ini. Saya ulang, bukan murid Yesus. Saya ulang lagi, saya ulang Bukan lagi. itu. Saya ulang lagi, saya ulang lagi. Itu tidak ada, Paulus belum ada. Paulus belum ada. Kan Itu Yesus murid berkata, lain. apabila ada orang berkata, Paulus orang atau bukan? Iya, tetapi itu kan di murid-murid Yesus 12. berkata, apabila ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Mesias di sini. Lihat ada Mesias di sana. Paulus orang mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Murid Yesus diajarkan oleh Yesus dengan kata apa? Percaya atau jangan percaya? Dengar dulu bro, ini dengar Paulus lagi. ini dia belum murid Yesus. Memang Sorry, bukan murid dia Yesus, memang bukan Yesus. Tapi ada orang di luar murid Yesus yang datang kepada murid Yesus mengaku dia pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Pertanyaan saya, Anda jangan Yesus begitu. mengingatkan muridnya, percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di gurun atau tidak? Kalau diperintahkan kepada murid-murid, jangan percaya. Jangan percaya. Iya. Berarti Paulus boleh dipercaya atau tidak? Kalau Paulus ini kan dia ketemu Yesus karena dia belum dengar perintah itu. Sorry, dia belum dengar. Ini kan baru awal berjumpa Yesus. Saudaraku, awal. bukan Yesus yang diperingati sama Yesus, bukan Yesusnya yang diperingati. Kabur dia, nggak sanggup. Apa lagi bang? Nggak sanggup dia kabur. Bang, aduh, sudahnya dia ngaku Bugis, ngaku Bulukumba. Aduh, pastor, lisanmu semua hanya ada kebohongan. Itulah yang disebutkan Yesus kepada murid Yesus, kepada muridnya, agar waspada. Hai murid-muridku orang Yahudi, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Setannya datang tuh, akulah Yesus yang kau aniaya. Kemudian orang ini berkata setelah ketemu dengan makhluk itu, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika aku menuju ke Damsyik. Murid-muridnya percaya atau tidak percaya? Tidak percaya. Makanya Yahudi sampai hari ini tidak karisteng karena mereka keturunan ke-11 murid. Kalian menjadi karisteng karena Yesus menubuatkan kalian. Mereka akan menyesatkan banyak orang, dan orang banyak yang disesatkan itu namanya karisteng. Pastor, jangan ngaku-ngaku Bugis, jangan ngaku-ngaku orang Bulukumba. Bilang aja kau orang Manado. Gak cocok orang begitu ngaku orang cupu, otak separuh ngaku orang Bugis. Udah bang. Jangan. Udah bang. Udah. Tadi ngomongnya Damsyik itu gurun. Enggak. Ya memang. Bukan gurun. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Jalan menuju ke Damsyik itu adalah padang gurun. Abang percaya perubahan iklim? Sama nabiku Nabi Muhammad saja abad ke-7. Hei, dengar. Abad ke-7 saja. Itu bang sekarang bang. Iya, di lembah iya. itu lembah. Betul. Lembah itu. Abad ke-7 saja itu sudah masih padang gurun. Lembah itu lembah. Lembah itu padang gurun, Cak Ayu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, kata Yesusnya apa? Jangan kamu percaya. Karena kalau kapan kamu percaya, kau akan disesatkan. Ketika Paulus ke Damsyik mengaku bertemu dengan Yesus, kamu percaya, makanya kamu sesat. Entah apa-apalah kau ajarkan. Yang tadinya Tuhan minta korban binatang, sekarang kau ajarkan yang korban itu manusia. Yang tadinya Tuhan minta kuduskan hari Sabtu, kalian rubah menjadi hari Minggu. Yang tadinya Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, haram bagimu, kau bilang itu makanan yang paling enak. Yang tadinya Tuhan perjanjian kekalku sunat kulub, sekarang kau larang orang bersunat. Kalian itu penyesat. Semua ajaran Kristen bertentangan dengan firman Tuhannya Yahudi. Karena kalian itu penyesat. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Dek, adik, bisa nggak jolokin abah mangga yang paling dekat itu? Kayaknya udah masak. Nah sayang, oh iya mandi dulu ya. Bisa ya, dari sini aja nak.
Nanti dari sini aja pakai bambu toh. Yang sebelah sini sayang, sebelah sini. Iya. Abah pingin mangga soalnya ada jin dari padang gurun. Oke. Pastornya kabur, mencret di celana, ngaku Bugis. Aduh, orang Bugis kok makan babi. lucu. Bang Erha naik, Bang Erha. Nanti asar saya ibadah. Bang Arif. Halo, mau menyesatkan apa lagi? Berbicara kembali kepada tema tentang salib? Nah, gimana Bang? Mau dibahas apa ini? Tentang salib? Ya, oke. Oke, baik. Gini Bang. Baik. Saya menjelaskan dulu, habis itu Anda tanggapi. Begini. Tentang salib, oke ya. Berdua ya kalian ya, dengarkan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, di situ ada kata hisyum fid dunya. Orang yang disalib ini adalah merupakan hukuman penghinaan dirinya terhadap di atas dunia ini. Hisyum fid dunya artinya orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan di dunia. Kitabnya Yahudi menerangkan, Ulangan 21, 22, 23. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Jadi Al-Quran mengatakan yang disalib orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Kitabnya Yahudi orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Paulus mengajarkan di dalam Galatia 3 nomor 13. Orang terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti Yesus yang disalib ini, oknum yang disalib ini, yang kalian sembah ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria yang dikutuk atau setan yang dikutuk oleh Tuhan? Jawab. Dosa yang dikutuk. Dosa yang dikutuk. Iya, betul. Abang jangan membuat opsi dong. Ya, itu dalil. Kamu baca Galatia 3 nomor 13. Jangan jadi penyesat. Galatia 3 nomor 13, dengarkan. Kristus dan penyesat tadi lagi. Iya. Iya, kan yang menyesatkan itu adalah setan. Dosa yang disalibkan. Dosa yang disalib atau oknum? Oknum yang berdosa atau dosanya? Dosanya yang disalib. Bukan orangnya. Via. Bukan orangnya. Iya. Melalui. Ya, melalui orangnya. Jangan jadi penyesat. Jadi yang disalib ini adalah orang yang berdosa. Dosanya banyak sampai oknumnya disalib. Kata Paulus, Kristus, dia tidak mengatakan Yesus, dia mengatakan Kristus, itu gelar. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, sekarang yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Pertanyaan saya, yang dikutuk. Dengar. Yang dikutuk oleh Tuhan, dengar, yang dikutuk oleh Tuhan, Yesus atau iblis? Dosa. Mulai ngaco. Di dalam kitab Kejadian nomor 13, Kejadian 3 nomor 13-14, yang dikutuk itu setan, iblis. Pertanyaan saya, kau jujur, jangan jadi penyesat. Yang dikutuk oleh Elohim, Yesus atau iblis? Dosa. Yesus dosa atau bukan? Dosa ditanggungnya. Penyesat. Mana ada dosa ditanggung Yesus? Saya ulang. Yang disalib menurut kitabnya Yahudi adalah pelaku maksiat, yaitu orang yang dikutuk karena melakukan dosa. Tentu dia bersama dengan iblis. Menurut Paulus, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, orang yang dikutuk di atas tiang salib ini, Yesus atau iblis? Yesus. Iya. Berarti Yesus itu orang yang dikutuk. Dosanya yang dikutuk. Penyesat. Halo Bang. Aku jawab, abang bilang penyesat. Saya ulang lagi. Terkutuklah dosa yang digantung atau terkutuklah orang yang digantung? Dosa. Mana dalilnya terkutuk? Orang itu kan perbuatannya dosa kan? Berarti yang digantung ini orang atau dosa? Yang digantung ini orang atau dosa? Aku bertanya sama abang. Abang dihukum gara-gara apa? Gara-gara dosa. Nah, yang dihukum dosanya kan? Ya, yang dihukum orangnya kan? Perbuatan apa bukan? Masuk neraka. Orangnya yang dihukum. Orangnya dihukum. Perbuatannya kata bukan.
Perbuatannya menyebabkan orang itu dihukum. Perbuatan orang lain. Yang digantung siapa? Yesus. Kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung. Berarti yang digantung siapa? Yesus. Dan dikutuk siapa? Manusia. Siapa namanya? Abang Juma. Penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Penyesat. Yang digantung di tiang salib itu Bang Suma. Dosa Juma. Apa dosa saya? Apa dosa saya yang menyebabkan? Yang nggak benar. Apa itu yang tidak benar? Inilah mengatakan bahwa yang datang itu setan, iblis, jin segala macam sama Paulus. Sekarang kalau dia bukan setan, kata Yesus, tanda-tanda dengar, tanda-tanda apabila aku yang datang akan nampak anak manusia di tengah langit. Bintang berjatuhan, dalilnya langit, bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda-tanda kalau Yesus yang datang. Dalilnya? Tanda itu ada gak? Tanda itu ada nggak ketika Paulus mengaku bertemu dengan orang yang mengaku Yesus, suara yang mengaku Yesus? Tanda-tanda itu ada nggak? Dalilnya Bang? Dalilnya di Matius 24 nomor 3 ketika ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Pertanyaan saya, apakah tanda kedatangan Yesus yang asli itu ada pada saat Paulus mengaku mendengar suara mengaku Yesus? Ada nggak tanda itu? Ada atau tidak ada? 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 Apa tanda kedatanganmu? Bla 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 bla. Kalau aku yang datang, ini tandanya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, tanda itu ada atau tidak ada? Matius berapa tadi Bang? Halo Bang, Bang Nonis, Abang kita diskusi ini, dengar dulu Bang. Kita diskusi di sini, jangan kita pakai logika Bang. Ya, Abang Suma dari tadi mempertanyakan tentang siapa yang disalib, ya. Kalau Abang Suma mengatakan bahwa iblis yang disalib, coba tunjukkan data bahwa di mana iblis berbentuk manusia dan bisa ditangkap iblis itu dan bisa disalib. Coba kau sanggup buktikan itu. Kalau kau tidak bisa buktikan, kau buktikan bahwa iblis bisa ditangkap, bisa disalib, saya mualaf. Saya tunjukkan. Nah, iya, jangan kau. Kamu di situ ada Bible? Orang-orang yang otak mati ya, gitu. Di sini ada di situ ada Bible? Saya di sini nggak baca, tapi kau tunjukkan di mana setan bisa ditangkap, setan bisa Yohanes 6 nomor 70. Coba ya, kau tunjukkan datanya, jangan ngarang bebas. Saya itu nggak mau banyak ngomong. Mana datanya? Iblis bisa dipegang, iblis bisa dipaku kakinya, iblis bisa diikat tangannya. Coba kau tunjukkan. Oke, saya tunjukkan sama sabar. Nih Yohanes 7 nomor Yohanes 6 nomor 70. Sabar ya, kita baca Yohanes 6 nomor 70. Pasti kau sudah baca juga di situ, bohong kalau tidak. Dan Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis? Siapa iblis di situ? Yudas bisa dilihat? Kau tunjukkan di mana rupa iblis bisa dipegang, bisa mati. Udah kau turun. Ya, makanya kita diskusi itu jangan dibilang diskusi. Pakai logika. Manusia tonyok penyesat beleng-beleng. Yudas.
Yudas disebut apa? Iblis. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Dosa. Penyesat juga ini si Bahlul. Ada nggak OTN lain biar kau turun? Kau istirahat dulu. Nah kan kau bertanya dijawab nggak apa? Udah turun, kamu turun, kau cebok sana, cebok air 1 sendok. Dosa yang disalib, Bahlul. Lebih parah lagi dosa yang disalib. Mana dosa wujudnya, dosa mana? Kampret. Saudara Ucil, kalau kau naik, kau bantah dalil, kuludai mukamu ya. Nah, silakan kau naik. Buka kameramu, buka kamera. Buka kameramu, tuyul. Buka kamera, buka. Oke bang, ya oke. Buka kamera. Buka kamera, buka. Gak usah buka kamera bang. Di sini kita buka kamera, buka kamera, buka. Inilah alasannya biar dia turunin saya. Kamera. Ini alasannya buat dia turunin saya. Dia nggak mampu berargumen dengan saya, ya. Jangan sama Kenapa Yudas disebut setan? Orang yang nggak tahu, ya. Kenapa Yudas disebut setan? Kenapa Yudas disebut setan? Pertanyaan saya tadi kemana? Merujuk kepada siapa? Kepada Yudas apa kepada setan? Jangan kemana-mana kau. Hei setan, kau dibawa setan. Tidak ada saya takut kalau orang tidak bisa berbicara pakai data. Kamu ke neraka aja selamanya di sana kekal. Ngapain kau naik di sini ngajarin saya? Saya pakai data, kau pakai kentut. Kau kayak pastormu tadi itu kabur. Woi Boneng. Buka kamera dong. Boneng. Buka kamera dong. Woi Boneng. Saya bikin judul dulu. Pastor kabur mencret. Saya bikin tema dulu. Kabur mencret. Pastor kabur mencret. Kau bahas Bible terus. Bahas Pastor Islam. kabur mencret. Bahas Quranmu. Di babat Bang Suma. Boneng nak Sunda lah. Pemakan babi marah. Boneng ini. Kau bahas Bible terus kan? Kenapa? Takut Biblemu ini. Mana kau bahas Bible? Kau bahas Quranmu. Al-Quranku mengatakan Bible itu adalah dongeng. Makanya dibahas, dibuktikan. Dongeng apa? Bang Indra, Masya Allah, barakallahu fikum. Quranmu itu Sehat disuruh selalu. bawa Injil, bawa kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya yang dimaksud itu Injilnya Nabi Isa, bukan Injilnya Paulus. Boneng kau. Kenapa mau Injilnya Paulus? Paulus itu penulis. Paulus itu penyesat. Kau yang sesat. Yesus yang mengatakan itu kok. Kau yang sesatkan umatmu kau. Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Buka maskermu coba. Boneng kau kah? Buka kameramu coba. Berani kau kah? Buka maskermu. Buka kameramu. Nggak bisa on-cam. Kopi tidur sama babi. Tidur sama babi sana, tidur. Kau di dalam Bible. Kenapa kau takut dibahas Biblemu? Takut kau bahas Al-Quran coba. Kau ditanya. Apanya yang saya mau bahas? Apa? Coba. Apa yang mau dibahas di Al-Quran? Saya tanya kau, Muhammad pernah sholat di kandang kambing tidak? Oh? Emang Yesus lahir di kandang kambing? Pernah sholat di kandang kambing tidak? Udah kau turun, kau penghujat, kau binatang. Binatang pemakan babi. Penyesat pada kejang-kejang, saudara-saudara. Jangan gila permanen dong. Santai aja dong. Jangan kejang-kejang dong. Halo. Yesua jalan keselamatan. Nah, berarti bukan Paulus ya jalan keselamatan, tapi Yosua. Bagus. Di mana Yosua mengajarkan pengikutnya disebut Kristen? Ayo. Matius 1 ayat 21. Matius 1 data nomor 1. Di situ tidak menyebut murid-muridnya dengan sebutan Kristen. Ayo. Jadi setiap orang yang mengikuti Yesua itu
adalah murid Yesua. Oke, itu betul. Saya setuju. Sekarang ketika Yesus kemudian menyembah kepada Elohim, siapa yang diikuti oleh Kristen menyembah Yesus? Yesua itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Saya bertanya, pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus menyembah kepada Elohim. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Yohanes 14. Di sana sudah jelas, jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Aku keluar dan datang dari Bapa. Oke, berarti siapa yang meludahi aku meludahi Bapa? Ya, benar sekali. Siapa yang membunuh aku? Siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapa. Bapa itu sendiri. Siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapa. Bapa itu tidak bisa mati, ya. Karena Bapa itu adalah roh. Tadi katanya siapa yang melihat aku melihat Bapa. Iya. Seperti siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapa. Kau buka kamera dulu coba. Buka kameramu, bisa nggak? Nah, Bapak itu tidak bisa mati. Enggak, bisa buka kamera dulu nggak? Buka kamera dulu bisa nggak? Buka kamera. Buka kameranya dulu. Biar kita tidak perlu kamera itu tidak perlu. Itu tidak penting. Yang penting itu adalah firman Tuhan. Oke. Sekarang siapa yang membunuh Yesus itu sama halnya membunuh Bapa, gitu? Iya. Berarti Bapak pernah itu tidak dapat dibunuh ya. Loh, berarti bukan Bapak, berarti Yesus bukan Bapak. Karena firman menjadi manusia. Yohanes 1. Iya, berarti Bapak Yesus itu bukan Bapak berarti. Dia memang Bapak. Loh, berarti dia mati. Berarti Bapak mati. Berarti Bapak mati. Bapak tidak mati, tidak bisa mati. Iya, berarti dia bukan Yesus. Berarti Bapak bukan Yesus. Tubuh tanpa Yesus roh mati. Itu mati. Maka itu Yesus mati. Yang menguasai tubuh Yesus mati, Bapak. Sendiri, yaitu roh Yesus Bapak mati, sendiri. Bapak. Sebab itu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Udah, kamu dibawa, kamu tidak bisa diskusi. Kau bicara sendiri. Kau di gereja cocoknya, jangan di sini. Kau di gereja, cium-cium pantat pendeta, jangan kau di sini. Saya itu mau berdiskusi dengan orang yang paham Bible, bukan yang mendokpa. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Ya. Apakah Yesus mati? Ya. Apakah Bapak mati? Tidak. Penyesat, penipu, pembohong besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Yesus mati? Bentar Bang, ini mau apa aja ya? Bentar ya Bang. Buat oten-oten, jangan mengklaim kalau kita kalian itu Injil. Injil itu kita umat Muslim. Taurat itu kita umat Muslim. Betul. Injil itu tidak mengajarkan menyembah Tuhan yang lain-lain. Injil itu mengajarkan menyembah Allah yang Esa. Betul sekali. Oke, makasih Bang ya. Makasih saudara, thank you. Makasih. Halo. Halo Bang. Halo juga. Dari sekte mana? Ya, aku ini Oten Sejati Bang. Ya, nah, di sini Bang kita mau diskusi apa Bang? Mau bahas abang buka sesat, kamera. saya yang sesat. Gimana? Oke, baik. Buka kamera dulu. Ini Bang, pengikut saya masih kurang Bang. Belum bisa, abang lihat aja Bang. Nggak bisa. Oh ya, nggak apa-apa kalau gitu. Nah, lain kali buka kamera ya. Jadi temanya apa? Siap Bang ya. Kita di sini siapa yang sesat, saya atau Anda? Gini Bang, kita mencari Allah yang sesungguhnya itu abang atau saya yang percaya kepada Allah yang benar. Setuju nggak? Setuju. Oke ya. Teman-teman di bawah 4.100 menyaksikan saya diskusi dengan Abang Suma ya, bahwa kami mencari Allah yang sesungguhnya, yang benarnya Allah siapa ya. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya semua bahwa Allah di dunia ini banyak, tetapi hanya Allah orang Israel yang menciptakan langit dan bumi ya. Oke Bang, Abang narasi dulu, lepas saya yang duluan. Kita buktikan di sini bahwa siapa yang menciptakan Allah yang benar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan saya adalah pencipta alam semesta. Tolong tunjukkan dalil Tuhanmu Yesus Kristus pencipta alam semesta. Silakan. Oke. Karena sesuai tadi kesepakatan kita bahwa ya Allah yang menciptakan langit dan bumi ya. Ya kita berbicara di sini adalah Allah, bukan berbicara tentang Yesus. Saya mengaku Yesus itu adalah diutus oleh Allah. Ya, dengar itu kau dengar. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kau dengar dulu ya. Santai. Enggak, saya tanya dulu. Jangan pakai jurus Paulus dong. Oke, saya ikutin Anda. Kemana Yesus itu bagimu manusia ciptaan? Aku di sini mengaku Yesus itu diutus oleh Bapa. Saya tanya, Yesus itu ciptaan Tuhan atau bukan? Dia itu diutus, bukan diciptakan, tapi diutus oleh Bapa. Berarti kalau saya ulang lagi. Yesus itu bagimu ciptaan atau pencipta? Bagiku itu dia adalah diutus. Saya tidak tanya dia diutus atau tidak diutus, goblok. Yang saya tanya Yesus itu ciptaan atau pencipta? Oke, kalau Abang Suma mengatakan begitu, saya ikutin di dalam Bible. Karena di dalam Bible tidak ada bahwa Bapak menciptakan. Saya ulang pertanyaan saya, Tuyul. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Oke, ya saya ikutin. Berarti Yesus tercipta oleh Allah melalui firman. Oke, terus apa lagi? Berarti Yesus ciptaan. Dia kan diutus oleh Allah melalui firman. Mulai jurus Paulus dipakai. Jangan kita adu argumen. Penyesat, benar-benar kau penyesat. Di kau sini penyesat. Kita bahas Allah, Bang. Kau ingin mencatut Tuhannya Yahudi kan? Takut dia bahas Allah, Bang. Tidak, saya tidak takut. Saya tidak takut sama sekali. Saya katakan Tuhanku, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Anda mau lanjut dengan saya, Anda harus mendudukkan Yesus sebagai Tuhanmu. Jangan Tuhannya Yahudi. Oke, takut ya kawan-kawan ya. Oke, Anda nggak sanggup, berarti Anda bukan nggak sanggup. Jangan kau takut. Sekarang saya tanya, Yesus itu pencipta atau ciptaan? Kan aku udah mengaku dia diutus oleh Bapa. Saya tidak tanya itu, wahai jurus ular tua. Saya tidak tanya itu, ular tua. Yang saya tanya, Yesusmu itu pencipta atau ciptaan? Oke, ya sudah, saya ikuti narasi kamu ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 10 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia. Dia siapa? Berarti Yesus pencipta. Abang dengar dulu ya, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Berarti Yesus itu pencipta. Dengar dulu, jangan kau ngambil data itu untuk Yesus tapi kau malu untuk mengakui. Bukan malu ya. Berarti Yesus itu pencipta. Ya. Berarti Yesus itu pencipta. Ya, dengar dulu aku jelasin. Kita tadi bahas Allah, kau lari ke Yesus. Gimana? Ya kenapa kau bahas Allah? Memang Tuhanmu itu Yesus, bukan Allah, kucuk. Takut dia kawan-kawan, takut dia ini kawan-kawan. Saksikan aja berapa 400 orang penonton ini, takut dia. Temanya mana, lari ke tema mana? Takut kau. Kau mau coba-coba sama saya. Ayo. Tuhanmu siapa sebenarnya Tuhanmu? Tadi kesepakatan Tuhanmu dulu siapa Tuhanmu? Jelaskan dulu Tuhanmu siapa? Jangan lari dari tema kau. Jangan turun. Saya tanya dulu Tuhanmu siapa? Iya, tadi kita mau bahas apa? Kok iya. Takut dia. Saya tanya dulu Tuhanmu siapa? Takut dia. Takut tadi kita mau bahas apa, Bang Suma? Bang Suma yang terhormat, tadi kita di mana ada Allah di agamamu? Oke, ini Bang Suma ya. Di mana ada Allah di agamamu? Kalau mengangkat tema, jangan kita lari dari tema, itu adalah Iya, makanya saya tanya. Kamu bawa Allah, kau bawa Allah, di mana ada Allah di agamamu? Ya, kamu tadi udah sepakat sama saya bahwa karena saya pikir yang kau alahkan itu adalah Yesus. Kan? Ya, teman-teman, ini dia mau tendang saya, ini teman-teman ya, dia mau tendang saya, takut dia karena saya bawa tema gitu, dia nggak berani karena di situ pasti kebongkar semua. Saya udah tahu otaknya dia. Kau mau lari kemana sama saya? Jangan sama orang awam kau ya. Saya udah tahu otak kamu itu. Makanya saya bawa tema itu biar kamu nggak bisa kemana-mana. Iya, kalau begitu penonton juga dengar. Oke, baik. Sekarang ya kita berbicara tentang Allah. Oke. Ya, sekarang kau tunjukkan dulu di mana di agamamu ada Allah.
Bang Zuma, coba kita diskusi itu akademis, jangan diskusi kayak orang anak-anak SD ya. Di sini kita ini justru karena yang akademis logis. ini Nah, makanya saya tanya di mana di agamamu ada Allah. Bang Zuma, kasihan Bang Zuma. Waduh Bang Zuma. Oke, kalau kau bertanya gitu, Abang Zuma juga tunjukkan di mana tulisan Allah, A-L-L-A-H di dalam itu Al-Quran Abang. Kalau Abang tanya gitu, Allahu la ilaha illah. Latinnya Allah itu A-L-L-A-H. Sekarang kau tunjukkan Latinnya Allah itu berasal dari kata apa? Bang, dengar dulu Bang ya. Tadi saya bilang. Aduh, Bang, Sekarang Latin A-L-L-A-H itu dari mana asalnya di dalam kitabmu? Bang Zuma, saya bilang ke kamu aja ya. Di sini kita tidak memframing. Kau dengar sini. Kata Tuhan dan kata tulisan A-L-L-A itu sebenarnya tidak ada dalam kitabmu maupun kitab saya. Benar nggak kau aku itu? Kau jawab dulu. Ada, oh sudah kau sakit ternyata kamu sakit. Kamu dibawa, kamu di gereja colok pantat Takut dia, takut sekali dia. Iya, saya takut terkontaminasi gila kayak kau. Apain saya layani orang gila kayak kau? Ayo, saudara-saudara Kristen yang masih bisa waras, silakan naik. Belum ada yang sehat, semua penyesat yang naik. Mau pastornya, mau jemaat biasa, ya mengemis-kemis kata Allah, semua hanya penyesat. Tengok ya teman-teman. Hari ini sangat menarik temanya memang. Ayo, pastor sudah keok, lari mencret. Halo saudara. Halo saudara Markolan. Halo saudara-saudara non muslim yang naik, silakan. Belum ada yang muncul, semuanya penyesat. Halo saudara The Boss, apa kabar? Halo Bang. Halo. Mana Sucil tadi Bang? Dari sekte mana? Bisa nak? Mana? Bisa nak? Ayo non muslim silakan naik. Yang ada yang muncul penyesat semua. Hal-hal yang mendasar dalam agamanya mereka tak sanggup. Kata Allah dipakai, ditanya dasarnya apa, bingung. Tuhan mengatakan dosa ditebus dengan darah manusia, mana dalilnya, kabur. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Maaf muslim, turun aja ya. Oke, saudara Spirit. Oke. Salam kenal. Yang bikin emosi, buang aja langsung. Saya kalau emosi karena pintar nggak apa-apa. Ini nggak ada otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ini ku tengok nih bang, nih pergerakan hotel ini dah kocar-kacir semua nih bang, dah babak belur nih bang. Jadi babak belur menyala terus ya bang ya. Bahkan sampai malam tadi ku dengar-dengar bang Siries mau umur abang Zuma katanya 3 hari. Penasaran juga aku mau 3 hari. Ku tengok akunnya pengikutnya baru 30 orang. Inilah saking ini nyoten nih bang, saking hancurnya sekarang bang. Iya itu. Ya, aku support aja bang ya. Terima kasih. Dengan kehadiran Bang Zuma ini ya kan, terasa apalah namanya istilahnya terbentengilah Islam yang awam di bawah nih bang. Iya makasih bang. Ya, udah jelas zaman kan udah nampak itu udah terang benderang Bang Zuma bikin penyesatnya itu ya di istilahnya Yesus terangkat langit itu. Jadi udah nyata itu kan, menyimpangnya di situ kan. Ya terima kasih banyak Bang Zuma ya bang. Makasih abangku, Abang Bian, sehat selalu bang.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik, ada itu penjolok di situ nak? Yang di samping sudut rumah. Iya, dari bawah tarik itu yang sebelah sini. Kalau dari sini ketinggian, panjang. Kecuali pakai ilmu ini. Iya, bom-bom terbang memakan kutu. Nah, itu luar biasa. Halo, selamat siang. Halo, siang bang. Iya, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Saya dari Protestan bang. Protestan. Bisa buka kamera saudara? Yo bang, saya lihat dulu pengikut saya dulu bang. Yo Halo bang, sorry bang, ini bang, belum bisa buka kamera bang. Oh iya, nggak apa-apa. Kita bahas tema boleh? Tema yang mana bang? Itu ada, siapa yang disalib? Siapa yang disalib? Iya, siapa yang disalib? Ya, menurut abang siapa yang disalib bang? Karena Yang menurut disalib saya kan Yesus. Kalau menurut abang siapa? Coba. Orang yang dikutuk sama Tuhannya Yahudi. Orang sama yang dikutuk sama Tuhan Yahudi. Dalilnya di Ulangan 21 nomor 2223. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di atas salib, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib tersebut. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Paulus juga mengatakan itu dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Jadi yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Apakah itu Yesus yang dikutuk? Kalau menurut saya itu Yesus bang. Berarti Yesus ini orang dikutuk? Iya, dia kan disalib. Saya kan orang awam bang, tapi dia kan disalib. Iya, berarti Yesus ini adalah orang dikutuk Tuhan. Iya, dia kan ada ayat mengatakan bahwa oleh dosa manusia orang mati oleh karena kutuk dosa, maka harus juga Yesus mati untuk mengutuk hukum Taurat itu. Berarti Yesus ini adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia dikutuk oleh Tuhan. Apa gimana? Apa Ya, itu bahwa Galatia Paulus yang mengatakan, Paulus yang mengatakan terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Berarti Iya, yang benar, digantung di atas pohon ini benar. adalah Yesus. Berarti Yesus ini orang dikutuk. Iya, karena kutuk dosa itu makanya Yesus harus mati untuk menebus kutuk dari hukum Taurat itu. Iya, berarti Yesus ini adalah orang yang dikutuk. Bukan dikutuk bang, karena manusia kutuk oleh dosa, makanya Yesus mati untuk menutupi hukum dari kutuk hukum Taurat itu. Iya, makanya dia menjadi kutuk kan, dengan jalan menjadi kutuk. Benar, karena mati, karena jadi Berarti kutuk, Yesus karena dikutuk. hukum Taurat. Berarti Yesus dikutuk. Nah, dia mati kan ada tertulis juga mengatakan bahwa tertulis bahwa orang terkutuklah orang yang disalib. Memang jelas dia untuk mati kutuk karena untuk menebuskan kutuk. Iya, berarti dia adalah orang yang dikutuk. Bukan dikutuk, tapi dia untuk mati kutuk untuk terkutuklah orang yang digantung. Berarti Yesus itu digantung karena dia terkutuk. Ya oke, aku ikutin abang bilang itu digantung tempat terkutuk ya oke. Ya pas tadi kita mengakui bahwa itu adalah Yesus mati terkutuk oke. Nah kemudian kalau abang bilang bahwa itu bukan Yesus, abang tunjukkan di mana data bahwa itu bukan Yesus tapi orang lain. Mana data yang jelas bahwa yang bukan Yesus tapi orang lain? Coba. Sekarang begini. Yang Jangan dikutuk. sekarang bagaimana abang jawab dulu, data dulu bang, jangan kemana-mana. Iya, kan saya mau kasih data. Gimana? Oke, lanjut bang, lanjut oke. Awas hidungmu itu, nanti keluar babi di situ hidungmu. Dengar, di dalam Ulangan 27 nomor 25
terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Oke, ya Yesus ya. Ya aku udah mengakui bahwa itu Yesus. Sekarang Abang Suma tidak mengakui bahwa itu Yesus. Saya minta data di mana yang kau dengarkan tadi itu apa? Yang kau dengarkan tadi barusan kusebut itu data atau bukan? Enggak gini Bang. Abang tidak mengakui bahwa Yesus itu kan disalib. Abang mengakui Yesus disalib enggak? Enggak. Ya itu orang iya, yang makanya dikutuk. Orang yang dikutuk itulah yang disalib bukan? Iya, makanya itu aku minta datanya. Mana datanya? Dengarkan. Ini datanya. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Siapa? Bukan pertanyaanku begitu Bang. Namanya siapa? Modelnya bagaimana? Yang menggantikan Yesus itu. Kan aku minta itu. Gimana dulu? Di dalam Galatia. Saya minta orangnya model bagaimana, rambutnya bagaimana, namanya siapa, yang digantikan, sehingga kau mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Jangan kemana-mana. Kau oke di sini jawab dulu. Mana datanya orang itu, biodatanya mana? Ciri-ciri, nama, tinggi, pangkat, jabatan mana? Jangan kemana-mana kau. Oke, jawab. Data mana? Galatia 3 nomor 13 memang di situ nyebut nama. Kamu ini ditanya kemana, lari kemana, gimana lah kau? Enggak. Kau nanya nama ke saya. Saya balik juga nanya. Memang di Galatia 3 nomor 13 di situ ada nyebut nama. Karena aku tadi udah ikuti narasi kau. Aku udah. Iya, tapi kau nanya nama. Saya sudah kasih dalil. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Tidak ada nama. Tapi ada nggak orang yang menerima suap? Ada nggak orang menerima suap? Oke, tadi saya udah ikutin narasi kau ya bahwa yang mati terkutuk. Oke, sekarang saya balik bertanya lagi, mana orang yang digantikan sehingga kau mengatakan bahwa itu bukan Yesus? Orangnya itu namanya siapa? Biografisnya apa? Pangkatnya apa? Jabatannya apa? Jangan kau kemana-mana, gondrong apa tidak ya? Kau jangan kemana-mana dulu. Coba datanya mana? Oke. Orang itu mana? Oke, saya sedikit lagi nyerah ya. Tapi sebelum saya menyerah dari Anda, saya ingin tahu apakah Galatia 3 nomor 13 itu menyebut nama? Udah, saya nyerah. Ikutin Anda. Udah, saya nyerah. Anda ke gereja makan tai pendeta supaya Anda. Tidak apa-apa. Daripada saya diskusi sama orang gila. Saya mau mencerdaskan orang, bukan mau jadi gila kayak Anda. Lihat, bertaburan berguguran penyesat, kita turunkan karena nggak layak, kita ajak diskusi. Kalau mau hina-hinaan, mau maki-makian, bukan di sini tempatnya. Kalau Anda tidak mencerminkan orang yang memahami isi Bible Anda sendiri, nggak usah naik. Anda minta dalil, saya kasih dalil. Anda minta nama, nanti minta nomor sepatunya berapa, apa nama ikannya yang dimakan. Halo, selamat siang. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daengsat, thank you Daengsat. Halo. Halo Bang. Iya, dari sekte mana? Dari Islam Bang. Iya, mau apa bangku? Mau naik rumah Bang aja Bang. Fans. Oh iya, makasih saudaraku. Tinggal di mana? Di Sumbar Bang. Bukit Tinggi. Sumbar. Bukit Tinggi. Mati meja. Ada yang hantam rahangnya dari bawah. Sorry ya, sahabat yang Bukit Tinggi, nanti kita ketemu kalau saya ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi itu orangnya ramah-ramah, baik-baik, Masya Allah. Salut saya sama sahabat-sahabat yang ada di Bukit Tinggi. Meskipun tidak kenal, dia mudah untuk nyapa orang yang baru datang, baru dikenalnya.
Halo saudara Iwan dari Katolik Protestan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Saya Ya, Islam, Bang. Ingin kenal siap. aja sama Bang. Salam kenal aja lah dari saya, Bang. Dari Iya. anak Garut, Bang. Dari anak Garut, Bang. Oh, siap. Garut ya. Iya, Bang. Luar biasa. Thank you, Bang. Masya Kalau Allah. bisa mah Bang main ke sini, Bang. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Ada sekretaris saya datang. Assalamualaikum, Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dek. Sedikit ambil alih sedikit dulu, Dek. Saya minum kopi dulu. Belum makan siang juga. Boleh ya? Insya Allah Gurunda. Tadi ada informasi dari teman-teman di bawah katanya, Bang Zuma minta dibantu, katanya Bang Zuma mau sholat asar dulu. Ya udah nggak apa-apa. Keren kali. Di sini aja. Lanjut aja dulu ya. Siap Gurunda. Nanti kalau sudah selesai saya izin turun ya Gurunda ya. Jangan di sini aja. Di sini aja. Saya sudah Saya belum puas. bisa naikkan orang nih. Saya buat moderator. Udah puas. Ada berapa tadi orang berapa penyembah makhluk kuburan tadi. Udah babak belur termasuk pastornya. Mencret tepung tadi ku buat. Gurunda tadi katanya pagi nggak jadi sama si botak itu tadi ya, nggak jadi. Saya minta dia ngaku Kristen dulu. Loh, dia bukan Kristen? Bukan, dia mengaku Islam. Lu terus gimana diskusinya? Ya itu dia makanya. Satu kekonyolan, kalau dia masih mengaku Islam, kita lawan dia diskusi. Harus dia mengaku terang-terangan kalau dia Kristen. Iya betul. Nggak boleh. Makanya aku bilang sama pelaksananya itu, saya nggak mau kalau dia masih mengaku Islam, saya nggak mau karena dia bukan Islam. Dia mengatakan Nabi Muhammad yang dibahas itu Nabi Muhammad yang dibahas itu Islam fiksi. tok dong Gurunda. Iya, karena dia nyerang Islam dari dalam. Makanya kenapa dia mengaku Islam? Supaya kita tidak nyerang agamanya. Itu trik misionaris itu begitu. Itu trik misionaris. Iya. Jadi dia mengaku. Saya juga bisa mengaku Kristen. Kalau misalnya saya mau kan, saya bisa mengaku Kristen karena saya paham Bible. Habis itu saya hantam dari dalam. Enggak dong, Yesus kita begini. Padahal saya Islam. Nah inilah yang trik yang dia pakai. Dia non Muslim, masuk mengaku Islam, dia hantam Islam dari dalam. Yang konyol itu yang muladenin. Artinya sama halnya dia menghantam Islam karena dia masih ngaku Islam. Apalagi dia sedikit bisa baca Quran. Kecuali dia sudah terang-terangan saya adalah Kristen, baru kita gundulin pakai mesin pembabat rumput kepalanya. Kalau misalnya dia sudah ngaku terang-terangan saya Kristen memang. Dia itu bukan Islam. Dia mengaku Nabi Muhammad itu fiktif. Dan syariat Nabi Muhammad itu merusak. Bagaimana ceritanya mau mengakui dirinya Islam kalau Nabi Muhammad ditolak? Itu konyol itu. Saya termasuk bodoh kalau ada umat Islam yang mau menghadapi Kristen yang nyamar Islam. Itu konyol namanya. Iya, saya rencananya nanti malam mau dihadapkan dia Gurunda. Tapi jangan mau. Saya baru tahu Gurunda. Saya pikir Kristen. Oh, kalau Kristen saya pikir nggak ada yang dia debat sama Uniripa aja saya datang. Kalau dia ngaku Kristen, apalagi kalau sudah nyata-nyata sampai di kuburan pun gue kejar. Kalau dia ngaku Kristen. Tapi masalahnya dia mengaku Islam. Oh gitu. Saya baru tahu loh ini loh. Tapi dia bukan Islam syariat. Dia bukan Islam syariat. Dia katanya Islam alami. Lah kalau dia Islam kenapa mengolok-olok Nabi Muhammad, kan botol. Itu dia makanya. Japriannya saya baca kok. Saya Islam tapi saya Islam Islam nurani, bukan Islam syariat. Coba gila nggak itu? Apa lah ini? Ya itu dia makanya. Jangan enggak usah diladenin, sampaikan ke dia kalau kau ngaku Kristen baru kita hadapi. Tapi saya izin nanti ngeludahin dia dulu Gurunda baru dia turun ya. Boleh, ludahin aja.
Iya, dia sudah menghujat Nabi saya kok. Betul. Iya, dia udah menghujat Nabi saya ludah. Ini tuh halal itu, cuman ludah aja kok. Itu pun ludah rohani Gurunda. Kadang nggak langsung ya. Oke, Dinda, Iya. saya makan siang dulu ya. Ajak teman kita yang naik Siap, untuk Gurunda. bincang-bincang di atas. Siap Gurunda, siap. Siap. Oke. Masya Allah. Kok bisa gitu loh? Ini kok lemot kali aku juga ini. HP ku lemot. HP ku lemot buat buka kelola tamu ini loh. Ya. Tuh kan bisa gini tapi mana cara kelola tamunya? Muter aja terus, muter terus. Muter terus. Oke. Sebentar. Nah, ini udah bisa naikin orang sih ya, bentar ya. Bentar, aku naikin lagi ya. Satu-satu atau gimana ini enaknya ini? Halo Bang Singa Putih. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Ya, sahabatnya juga, Mas. Sama-sama kita juga politik Islam di Batam. Saya Gimana? tanya di mana ada dua Kristus itu di Bible. Gimana Bang? Habis ini saya tanya. Di mana? Kok suaranya kecil kali Bang? Oh, kecil ya Bang? Suaranya kecil banget serius. Satu, sudah. Nah, coba dimatiin ininya Bang. Apa namanya? Sound card-nya Bang. Sudah Bang? Sudah. Iya. Kita kan sama-sama apologi Islam ini Bang Ardiansa. Saya Dirman. Saya mau tahu di mana ada dua ini Kristus di dalam Bible. Yang pertama di Lukas 2 nomor 11. Coba dibuka dulu. Lukas 2 nomor 11. Aku internetku ini juga ya. Saya bisa buka kamera Bang Ardiansa. Ya buka aja. Iya. Di Lukas 2 ya, karena saya juga mau buka komal juga ini. Lukas 2 nomor 11. Ya silakan. Iya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Loh, juru selamat loh. Kristusnya nggak dibaca? Iya, ini Kristus. nomor 11-nya. Ya, Kristus Tuhan di kota Daud ini, kan gitu. Iya, Tuhan di kota Daud. Oh, ini saya sudah dapat ini. Ya, Kristus kan. Oke. Ya. Itu adalah Kristus yang dilahirkan Bunda Maria. Ketika dia lahir dia sudah Tuhan di situ. Dipercaya oleh teman-teman Kristen, betul nggak? Iya. Tapi kalau saya baca Lukas 1:31 ini pertentangan ini Bang Ardiansa ini pertentangan. Ya, kalau soal bertentangan itu itu karakter daripada Bible. Memang karakter Bible gitu, bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua di Kisah Para Apostolos 2:36. Iya. Ini saya dapat ini Bang Ardiansa, mertua aku kan oteng, istri saya kan mualat. Nah itu, jadi saya mau juga sadarkan saya juga punya mertua. Ini dia punya ini semua. Oh, abang murtad ya? Tidak Bang, Islam. Oh, Islam bukan murtad. Iya. Istri, kalau mertua saya Kristen Katolik, dia mertua laki-laki saya itu Protestan, istri saya itu mamanya kalau istri saya itu mualat Bang, itu malah saya punya istri, dan saya mau sampai ke saya punya mertua bahwa tidak ada Tuhan berada disembah kecuali Allah, dan Yesus adalah utusan dari Allah. Itu yang saya sampai ke saya punya mertua, karena sebelum mati dia harus beriman dulu kepada Allah dan para nabi dan rasulnya. Itu misi-misi saya Bang. Itu mungkin juga Bang Ardiansa kenal juga saya. Ya. Siapa tuh? Maksudnya gimana? Mungkin abang juga kenal saya juga.
Enggak bang. Yang digoda sama Yuli tuh. Yuli siapa bang? Yang Oteng, yang digoda sama Yuli tuh, sama Oteng itu. Imam saya goyang itu. Oh, nggak tahu sih bang. Iya. Oh. Intinya abang sudah balik ke udah balik ke Islam lagi ya ini ya. Dulu sempat murtad betul ya? Iya betul. Itulah saya orangnya. Saya sempat murtad karena dibayar sekitar 50 juta, tapi saya menolak bang. Saya menolak. Terus saya berpikir, masa saya mau murtad sedang istri saya seorang mualaf, kan tidak masuk akal itu bang. Ya, tadi kan abang tanya, yang satunya di Kisah Para Apostolos 236 itu adalah Kristus yang kedua. Kristus yang pertama yang dilahirkan, sejak lahir dia sudah Kristus. Kemudian Kristus yang kedua, ketika dia mati dan bangkit, ketika dia disalibkan, maka dia menjadi Kristus di Kisah Para Apostolos 236. Udah clear ya bang ya? Oh iya. Oke bang. Karena tadi saya kan juga naik di komalnya Bang Suma tadi waktu sebelum luhur. Ya, oke. Oke bang. Itu saja saya mau buka komal. Saya juga mau diskusi sama Oteng dulu bang. Oke, siap. Makasih bang. Balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam. Okay. Sebentar ya, sabar yang di bawah. Ini kelola tamu saya ini muter-muter terus. Muter-muter terus kelola tamu ini gimana, woi? Wah ini, lama kali bah. Halo Bang Marshal. Halo Bang. Assalamualaikum Ardiansa. Waalaikumsalam ya Bang. Alhamdulillah, maju terus singa-singa Allah, pedang-pedang Allah, jangan kasih kendor ya. Ya, makasih Bang. Alhamdulillah kalian menjadi garda terdepan untuk membela akidah kita. Siap Bang, siap. Salam kenal semua, Marsal dari Bengkulu, Sumatera bagian selatan. Siap Bang, siap. Oke. Makasih ya Bang. Cuman tolong sampaikan sama Zuma, Ardiansa, kalau naikkan Oten itu wajib open can lah, biar nggak ada hujatan gitu. Siap Bang. Oke. Siap. Makasih Ardiansa. Assalamualaikum. Tolong turunkan ya. Waalaikumsalam. Siap. Oke, teman-teman Kristen, ini kan apa temanya? Siapa yang disalib atau Yesus yang disalib kira-kira tuh? Coba teman-teman Kristen, apakah Yesus yang disalib? Nah, ini kan ya kan. Siapa yang disalib? Pertanyaannya Bang Zuma. Siapa? Apakah Yesus atau bukan gitu kan? Nah, coba silakan teman-teman Kristen. Mak, ada nggak moderator di bawah bantuin naikin? Susah kali bah ini bah. Kalau tamu ini, aduh, pasien selanjutnya, iya. Sebentar ya. Kok gini? Halo Bang Apolan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang ya? Iya dari Ambon. Oke, salam kenal ya Bang. Salam kenal Bang. Salam sehat selalu. Sehat selalu Bang. Iya. Yang Muslim ini soalnya komalnya cukup 3 ya teman-teman. Saya nggak ngerti kenapa nggak bisa naikkan lagi ya. 3 tok ini. Ini Bang Zuma yang bisa ngatur. Kalau aku nggak bisa. Mau naikin 4 nggak bisa ya. Aduh. Mualim nyimak saja Injil, matur semanun. Ya buktikan kalau yang disalib adalah Yesus. Gitu kan ya. Halo Bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Ardiansa kan? Alhamdulillah sehat Bang. Gimana kabarnya Bang? Sehat, alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Sama saya ya. Enggak, ingat lupa. Ingat Bang Harahap kan?
Iya. Oke. Cuma itu aja mengembalikan memori yang lama. Kemana aja bang? Ya sibuk dengan ekonomi lah, bisnis. Iya oke. Makasih bang. Siap. Masya Allah. Iya, oke. Siap. Ya teman-teman, saya nggak bisa naikkan 4 orang ya, atau 2 orang gitu nggak bisa teman-teman, karena pengaturannya ini hanya 3 teman-teman ya. Itu yang, iya saya masih bisnis budidaya ikan gabus. Yang mau beli bibit ikan gabus di tempat saya silakan teman-teman ya. Saya jual bibit ikan gabus ya, DM aja ya kan, harganya ya kan. Saya kirim ke seluruh Indonesia kecuali yang nggak bisa dikirim. Itu teman. Tap layar teman-teman. Nanti insya Allah kalau Gurunda Zuma sudah monitor teman-teman, nggak apa-apa, saya nanti bisa nyimak aja atau apa namanya, saya turun di bawah juga nggak apa-apa gitu ya kan. Ya teman-teman, Kristen yang merasa kurang sehat bahwasanya dia sedang berada di kekristenan, di bawah ketik sakit gitu ya, ketik sakit ya teman-teman, ketik sakit di bawah. Ya, coba ketik sakit. Coba yang merasa Kristen ketik sakit gitu ya. Coba, saya pengen tahu teman-teman di bawah sakit. Oh Ria sakit rupanya. Loh, yang Kristen aja yang sakit, yang Islam jangan ketik sakit. Gimana sih? Akong Kristen. Nah, silakan minta permintaan multi. Kita naikkan. Juga ada yang ketik. Bang Adi anggap enggak anggap. Yang Kristen aja ketik sakit. Yang Islam nggak usah ketik sakit, nggak usah. Yang Kristen aja ketik sakit, gitu loh. Nanti di atas kami akan berusaha untuk memberikan resep obat kepada Anda dan juga memberikan sedikit terapi untuk memulihkan syaraf-syaraf otak yang mungkin sedikit kejepit di tempat Anda, gitu kan? Iya, serius teman-teman. Serius, saya akan memberikan sedikit terapi otak gitu kan, tanpa bersentuhan. Ini secara goib teman-teman. Secara goib ini. Jadi dari sini saya terapi gitu kan. Saya terapi dari sini. Nah, sembuhlah di sana. Kalau kena. Kalau nggak kena, ya makin sakit lah. Bibit ikan gabusnya di saya. Di DM ya, DM saya, Bang beli bibit ikan gabus, minta nomor WA-nya, silakan. Harganya Rp1.500 per ekor. Pembeliannya minimal 1.000 ekor atau 1 kantong. Bagi yang dalam Pulau Jawa, kalau di luar Pulau Jawa, bagi yang Jawa Timur, kalau di luar Jawa Timur minimal 3.000 ekor. Itu ya. Kalau Jawa Tengah sih 2.000 ekor boleh lah. WA-nya Bang, iya di DM ya teman-teman, di DM ya. Kali ini ada stok ukuran bibit ikan gabus 5-6 cm, kurang lebih stoknya ada 5.000-an ekor lah. Lumayan ya kan? Itu. Ya ketik sakit di bawah ya. Bibit ikan paus nggak ada. Bibit ikan Paulus sekarang aja. Bibit ikan goreng nggak ada. Nggak ada teman-teman. Waras aku mas, iya alhamdulillah nek waras, berarti Islam kan. Nah kita cek dulu Bang Halawa ini. Loh, kok permintaan dibatalkan? 1 ekor 1.500 teman-teman. Greges aku mas, inje. Mojokerto mana Kang? Mojokerto Kabupaten. Dagang yo ya, yang mau aja, yang nggak mau nggak apa-apa. Pengiriman Papua bisa nggak? Kalau ada pesawatnya bisa. Kalau ada bandaranya di dekatnya situ bisa. Berapa inci Bang? Senti, 5-6 senti. Itu ya. Ya yuk kutuk, yuk kan gabus ikan kutuk. Itu pembelian minimal kalau yang Jawa Timur aja minimal 1.000 ekor, di luar Jawa Timur minimal 2.000 ekor, di luar pulau 3.000 ekor minimal. Itu. Yang ukuran 30 cm nggak ada, udah panen itu. 30 cm udah mau panen itu. Siapa sakit? Kopi hitam sakit rupanya. Kopi hitam Kristen atau Islam? Bibit oten nggak ada lah. Saya nggak pelihara bibit yang kayak gitulah.
Ih, naudzubillah. Ini belum ada yang minta naik, teman-teman ya. Kenapa aku sering ke Geraha Popi? Kenapa basikan? Enggak, tadi aku cuman informasian aja. Teman-teman jangan lupa tetap layar dan juga di follow-follow. Oke. Jadi saya sedikit bernarasi ya sambil menunggu teman-teman Kristen. Tadi saya barusan berdiskusi dengan seseorang, nggak tahu di sini teman-teman lihat atau enggak gitu kan, mengenai kitab, apakah Bible dipalsukan gitu kan? Apakah Bible dipalsukan? Kemudian pertanyaan ini ternyata membuat teman-teman Kristen menjadi panas. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Begitu kan? Loh, sudah jelas-jelas ada di dalam kitab Anda sendiri bahwasanya Bible itu memang telah diubah-ubah, teman-teman. Yang diubah-ubah gitu loh. Udah nggak asli lagi. Kalau bertanya mana yang asli, kan yang rubah kalian. Kok tanya yang asli ke saya? Kan repot gitu kan. Halo Febri. Halo Febri. Feb. Halo Feb. KRN 23119. Kristen apa Islam KRN? Febri di bawah aja ya. Berhala itu bang. Waduh, arti apa? Cimeci Andriani. Bening sakit naik. Halo Cimeci. Cimeci. Bang. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Muslim ya? Kepencet bang, maaf. Iya, saya maafkan, nggak apa-apa. Mohon diturunkan. Iya, siap. Micin namanya. Iya. Apalah? Nggak tahu. Wow, suara. Sok lembut. Ya emang harus lembut kita ini dulu teman-teman. Saya aja sama Oten yang Kristen aja lembut kok, yang cewek. Febri ini apa naik kok? Udah saya batalin si Febri. Kopi hitam naik aja, kopi hitam. Minta permintaan naik kopi hitam. Itu ada multi, itu ditekan multinya. Nanti saya naikkan. Halo. Halo. Desper Kristen Islam. Islam lah bang. Yang naik yang Kristen dulu bang. Oh sorry bang, salah pencet. Siap, tak apa-apa bang. Bang Jib, ada nggak di bawah Bang Jibril? Bang Jib, ada nggak? Temenin aku dong bang, daripada aku sendirian ya kan. Bang Wi. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen. Islam bang. Yang naik. Pencet bang. Iya, yang naik yang Kristen dulu. Maaf, ya bang. Iya. Maaf bang. KRN 23 itu ada multi kalau pengen naik. Kau jangan ngetik aja di bawah naik, tapi nggak ditekan multinya. Multinya ditekan baru kita diskusi kan gitu kan. RR 59. Nah, Kristen Islam bang. Bang, Assalamualaikum. Cuma mau tanya, itu Edis TV itu kenapa ya bang? Kok suka memelintir ayat-ayat Al-Quran ya? Kenapa ya? Kok gitu ya? Ya jawabannya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh bang. Terus dia beraninya sama Muslim awam-awam terus. Yang ya ketika ya bang mau dijawab nggak ini? Perlu bang, perlu dijawab biar tahu semua teman-teman Muslim bang. Ya saya jawab ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan ya.
Kata iblis nggak mau menolak. Kata iblis apa? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya, gitu kan. Terus kemudian iblis berjanji akan menyesatkan anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Salah satunya adalah iblis. Itu jawaban saya. Itu ya. Abang Zuma sudah monitor, Bang? Saya tunggu bentar, Bang Haidir ini di bawah ini Kristen atau Islam, Bang Haidir? Haidir Jojo. Islam atau Kristen, Bang? Kalau Muslim dibatalkan dulu, Bang Haidar. Ya, yang teman-teman Muslim jangan masuk ke room edis ya. Tuh, syukran Bang RR. Masuklah ke room Islam aja, ya kan? Masuk ke room Islam. Yang Kristen ketik sakit. Naikkan saya, Bang. Anita Kristen atau Islam, Anita? Kalau Anita Kristen, minta permintaan naik. Nah, ini ada sakit kopi hitam tadi katanya. Silakan kopi hitam. Kristen Islam? Ya, halo. Ya, Kristen Islam. Oten? Kristen berarti ya? Ya. Kristen ya? Nah, siapa Bang yang disalib siapa, Bang? Enggak tahu siapa. Saya cuma mau tanya. Loh, ini loh pertanyaannya dulu. Siapa yang disalib ini loh? Siapa yang disalib? Ini temanya ini. Ini tema guru saya. Saya nggak mau ngerubah-rubah tema guru saya. Hah? Apa tema guru saya ini loh. Siapa yang disalib? Ya, kalau sesuai keyakinan Kristen ya Yesus. Oh, berarti ada buktinya ya, Yesus disalib ya? Ya iya, bukti sejarahnya ada. Apa buktinya? Sesuai keyakinan Kristen. Di mana tertulis Yesus disalib? Di mana? Ada nggak buktinya? Tunjukkan kepada saya di mana tertulis Yesus disalib. Saya minta bukti. Ada di Alkitab. Tunjukkan di Alkitab di mana? Di sebelah mana di Alkitabnya? Di Injil sebelah mana? Cari ada. Di sebelah mana? Kasih tahu saya. Saya malas bukan kitab. Kita diskusi nih. Kita diskusi. Jangan saya yang nyuruh repot. Anda ini naik kok nggak bawa data, nggak bawa ilmu ini loh. Saya juga lagi repot. Ya kalau repot turun. Bukan nggak bawa ilmu. Ya kalau nggak ada data, nggak ada ilmu, ngapain naik ke sini? Lah, tadi disuruh naik yang sakit. Ya, kamu kan sakit. Tadi bilangnya yang sakit naik. Iya, kamu kan sakit. Naik. Terus. Kamu kan sakit. Betul nggak? Saya obati melalui diskusi ini. Iya, betul. Mau nggak saya obati? Kebetulan saya lagi batuk nih. Bukan batunya yang saya obati. Bukan batunya yang saya obati. Pikiran Anda yang saya obati. Mau nggak? Gimana sih? Waduh. Iya, yang saya obati bukan batunya, kucluk. Yang saya obati adalah sakit Anda yang ada di pikiran Anda yang mengatakan Yesus disalib itu, gitu loh. Enggak, pikiran saya nggak sakit kok. Oke, pertanyaan saya, kalau memang pikiran Anda nggak sakit, pertanyaan saya, ada nggak bukti bahwasanya Yesus itu disalib, ada atau tidak? Ada, cuma saya lagi nggak enak badan, kan malas banget mau ambil Alkitab. Ya makanya biar sembuh saya obatin, Anda buka gitu loh. Ya udah, katanya tadi obat jarak jauh, ayo. Iya, ini saya obatin, ini saya obatin gitu loh. Ini saya obatin. Kebetulan saya lagi nih, udah habis resep dokter, nggak mempan batu pilek nih.
Aduh, kacau kali Pak Nirab. Oke, menurut gini deh, saya ajak berpikir Anda, mau nggak? Kalau memang Yesus mati di salib, apa alasannya Yesus harus dibunuh? Apa alasannya? Waduh, tanya gitu lagi. Orang saya lagi pusing gara-gara resep dokter nggak ada yang tepat nih. Ya, bisa nggak jawab pertanyaan saya? Boleh nggak orang soleh? Sakit saya. Boleh nggak orang soleh disalib dibunuh? Boleh nggak? Ya nggak boleh sih. Oke, Yesus orang soleh nggak? Karena kesolehannya siapa itu? Siapa? Iya, Yesus orang soleh nggak? Iya dong. Boleh nggak disalib? Dia disalib ya, nggak tahu gara-gara apa. Kalau ini obatnya bukan di sini bang, di RSJ Rumah Sakit Jiwa bang, bukan di sini bang, obatnya bang. Ya, di Rumah Sakit Jiwa itu obatnya, bukan di sini. Itu akut itu udah. Halo Regaza. Halo Regaza. Halo bang. Kristen Islam. Halo. Halo bang. Kristen Islam. Halo. 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 Halo bang. Halo. Halo bang. Halo. Udah kau dibawa aja lah. Halo. Kebetulan saya kerja di RSJ. Serius ini demi Allah ini Bang Rahmat. Tolong dibawa Bang Rahmat. Sengaja itu Bang. Iya makanya itu. Gak enak juga gini juga. Gurunda udah monitor belum ya? Lemot kali bah. Gurunda kemana banget? Masih sholat teman-teman, masih sholat, masih makan siang. Nanti kalau sudah saya limpahkan ke beliau lagi ya, izin ya teman-teman ya. Saya hanya membantu, ditugaskan untuk membantu menjaga komal beliau gitu kan. Jangan dimarahin saya ya kan. Saprikos. Bang Adi naikin tuh Anita. Mana Anita? Anita nggak minta naik kok. Halo. Oh ini Anita. Kristen ya? Enggak, saya Islam. Saya dibesarkan dari keluarga yang Pancasila. Campur. Ya terus? Boleh tanya ya? Ya sebentar. Sakit tapi hati ini Kristen Islam? Halo, sakit tapi hati? Iya, siap. Gimana Anita? Ya, saya dibesarkan di keluarga. Loh. Kemana dia? Halo Regaza. Halo bang. Islam Kristen? Muslim. Oh, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kok hilang tadi? Anita. Ada apa dengan Anita ini? Saya nggak ngerti teman-teman. Saprikos. Halo Saprikos Hunter. Halo Sapri.
Halo. ZKL Hasibuan, Sapri Kos Hunter, nggak monitor ya? Sapri? Halo. Dengan suara. Ya, Sapri. Ya, dengar. Kristen Islam. Halo. Duh. Sapri. Waduh. Kok turun Sapri? Naik lagi Sapri. Kristen kayaknya dia tadi. Iya, gimana? Iya, Hasibuan, Pak Hasibuan. Gimana Pak Hasibuan? Gimana Pak? Mana? Halo. Iya, Kristen atau Islam? Oh, Islam lah. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dibawa dulu ya Pak. Ini bisa apa ini? Ada bang apa ini? Si Juma ada? Nggak ada Pak, nggak ada. Beliau masih Pak. Oh. Ya, izin ya Pak. Iya. Kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi si Sapri tadi Kristen apa Islam ya? Belum aja. Itu Anita nyamar mau naik lagi Bang, nyamar. Ya boleh. Anita naik lagi Anita. Mana Anita? Minta permintaan naik, Dek. Coba. Saya kepingin tahu apa yang mau kau narasikan gitu. Saya pingin lihat apa yang mau kau narasikan. Jambatnya Bang dia. Anita, mana Anita? Coba minta naik lagi, Dek. Lemot kali babeku bah. Belum diterima itu. Oke, saya terima ya. Wah, susah kali terimanya. Lemot kali HPku bah. Mana ada? Nggak ada ini. Nggak ada minta naik, Dek. Coba dicek dulu. Nggak ada minta naik, Anita. Jangan di privat, Anita. Jangan di privat. Ya, gimana, Dek? Halo, Open Bang. cam dulu, Dek. Aduh, open cam ya. Aduh, jadi malu aku. Nggak apa-apa. Coba open cam dulu. Ngomong aja deh, nggak usah open cam. Loh, biar santai. Coba open cam dulu. Biar bagus diskusinya. Ayo. Waduh, nanti jadi terkenal aku. Padahal cuma tanya doang. Enggak akan terkenal. Tenang aja. Saya aja yang open cam gini nggak terkenal kok. Oke. Gini ya. Kelihatan. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan apa, Dek? Iya, ada. Apa? Di keluarga aku kan keluarga Pancasila tuh. Kalau yang asli Muslim cuma aku aja dari mama papaku. Tapi kalau saudara-saudara itu banyak yang Kristen dan mualaf. Loh, mamamu Kristen atau Islam? Mamamu? Islam. Papamu? Papaku orang Ambon. Bukan itu pertanyaan saya. Papamu Islam apa Kristen? Islam. Gitu dong. Nah, tapi terus di keluarganya papaku rata-rata itu Kristen gitu loh. Jadi kalau kumpul tuh kita rukun aja. Ini gimana ngomong sambil sembunyi-sembunyi nih? Ini gimana ini ceritanya ini? Ngapain malu? Saya aja yang ganteng nggak malu kok. Udah Bang, aku mau tanya aja nih, jawab dulu. Iya, apa pertanyaanmu? Aku tuh kalau udah ngumpul tuh ya, kalau pas acara Natal gitu sama keluarga besar gitu kadang tanya, kamu kenapa nggak ikut Kristen aja gitu? Kenapa? Islam sama Kristen itu kan duluan Kristen gitu. Muhammad tuh kan terakhir. Kenapa nggak kamu ikut Yesus aja? Duluan Kristen daripada Islam. Terus aku jawab apa ya? Jawabannya itu begini, Dek. Ketika ditanya duluan Yesus terus kemudian nggak usah mengikuti Nabi Muhammad gara-gara Nabi Muhammad nggak duluan, itu adalah nalar atau logika yang
Katanya kita yang jiplak-jiplak. Iya. Makanya dengerin dulu. Aku mau jawab. Oke ya. Jadi timeline kronologi duluan siapa dan lebih dulu siapa, lebih lambat siapa, itu bukan ukuran kebenaran, Dik. Itu yang pertama. Ukuran kebenaran itu bukan dari duluan mana yang datang, enggak. Bukan itu. Kalau ukuran kebenaran diukur dari duluan mana yang datang, kenapa enggak Hindu aja dia beragamanya? Kenapa enggak Buddha aja dia beragama? Ayo. Kenapa enggak paganisme aja dia beragamanya? Padahal duluan paganisme daripada Kristen, betul nggak? Tahu nggak pagan? Pagan tahu nggak pagan? Nggak tahu. Aku tahu. Pagan tuh penyembah berhala. Pagan itu penyembah berhala, penyembah dewa-dewa. Kenapa Kristen nggak menyembah berhala? Kenapa orang-orang kok menjadi Kristen yang abad pertama? Padahal sebelum abad pertama itu sudah ada yang namanya paganisme atau penyembahan terhadap dewa-dewa, dewa Osiris kek, dewa Isis kek, dewa Atis kek. Banyak sekali dewa-dewa, mitos-mitos dari Mesir maupun dari Yunani itu banyak. Kenapa mereka nggak menyembah dewa-dewa kalau memang ukurannya ada duluan mana, betul nggak? Iya sih. Nah, itu jawaban pertama. Jawaban kedua adalah mereka bohong kalau mengatakan mereka mengikuti Yesus. Bohong, 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 pendusta. Iya sih, sempat sih ngintip Alkitabnya saudara-saudara gitu. Oke. Yesus di dalam kitab mereka tidak pernah mengaku Tuhan. Yang ada adalah dibuat menjadi Tuhan. Ingat, dibuat menjadi Tuhan dengan tata cara apa? Dengan cara merubah atau merevisi kitab-kitab mereka. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Aslinya tuan, ditambah jadi Tuhan. Nah, kan kacau. Betul nggak? Oh gitu ya. Iya begitu, masa begini? Iya, aku kan dengerin Bang, nanti kalau aku kumpul terus aku ditanya, aku bisa jawab ya, kenapa nggak Hindu aja kamu, nggak kenapa? Ah iya, pinter, gitu. Cerdas. Kenapa nggak Hindu aja? Atau gini, kenapa kamu nggak pagan aja? Nah gitu. Pagan itu kan sudah ada duluan sebelum Kristen. Ayo. Ya kan? Ya harus bilang di Al-Quran itu ada, di Alkitab itu ada. Al-Quranmu itu jiplak dipunyanya Alkitab gitu. Aduh. Lah kalau Al-Quran jiplak, pertanyaan saya, kenapa mereka menggunakan nama Allah di dalam kitab mereka? Ayo. Kenapa mereka menggunakan kata Allah? Padahal kan nama Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam. Nama Tuhan kami. Sebenarnya Allah itu Tuhan semesta alam, betul. Tetapi gara-gara mereka nggak mau menyembah Allah, jangan gunakan kata Allah dong. Gunakan nama Tuhanmu sendiri, begitu loh. Ya, paham ya? Allah itu adalah Tuhan semesta alam, termasuk Tuhan mereka juga sebetulnya. Yang menjadi membedakan adalah mereka nggak mau menyembah Allah. Mereka nggak mau. Yang ada adalah mereka menistakan nama Allah menjadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Menistakan itu namanya. Oke, paham. Gitu dong. Oke, satu lagi ya, terakhir ya. Iya. Apa? Nah, ini. Dek, kamu kan Islam toh? Iya. Coba ambil kerudung dulu, tampilkan wajahmu. Ambil kerudung dulu, sana. Kerudung dulu. Ambil kerudung dulu sana. Kerudung dulu. Kerudung dulu sana. Jangan marah-marah, sabar aku ambil. Nah, gitu dong. Kalau nggak ada kerudung, boleh korden tuh diambil. Pakailah itu. Jangan. Sabar dulu. Ya, silakan. Tapi yakin Islam ya, Dek ya? Islam ya dari lahir, tapi keluarga aku rata-rata Kristen semua. Coba pas waktu sholat subuh berapa rakaat, Dek? Sholat apa? Sholat subuh. Usoli fardol subahi rakaat mustaqbilal qiblat hadaan lillahi ta'ala Allah. Oh iya. Udah dites teman-teman, udah dites. Dah. Ya, udah kan? Udah. Umur berapa kalau boleh tempe? Kok tanya umur sih, Bang? Ya ada yang tanya di bawah. Ada yang belum nikah di bawah soalnya. Mau nikahin kamu? Enggak, saya mau belajar. Karena aku kalau udah kumpul tuh dikeroyok soalnya. Ditanyain.
Ya gini, kalau mereka menanyakan hal itu, coba tanyakan balik. Kalau mereka mengatakan Quran ini jiplak, coba tanyakan balik. Kalau boleh tahu, Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu nama Allah dapat dari mana, woi? Gitu, tanya gitu. Iya sih bang. Nama Allah itu dapat dari mana? Karena mereka tuh terus gini pertanyaan yang kedua ya. Terus nih, kayak gini, Anita kamu kan ngaji tuh. Iya aku ngaji, kenapa? Kamu tahu nggak apa yang kau baca? Kamu nggak tahu artinya kan? Aduh, bingung aku mau jawab nih. Jawabnya begini. Sama aja baca mantra katanya. Oh ya Allah, masa aku baca mantra sih? Iya, sabar. Jawabnya begini, Dek. Yang pertama. Iya, santai dulu. Yang pertama begini. Pada saat kita melakukan ritual ibadah, misal seperti sholat, kita harus menggunakan bahasa Arab. Yang notabene Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu menggunakan bahasa Arab. Jadi kita nggak boleh bikin sendiri. Kalau mereka ibadah di hari Minggu, balik sekarang. Hari Minggu ada nggak contohnya dari Yesus? Tanya mereka, ada nggak perintah dari Yesus ibadah hari Minggu? Ayo, sampai kiamat. Katanya ke sinagog katanya. Tapi sinagog sama gereja beda apa sama? Mana aku tahu bang. Aku nggak pernah ke sana. Ya makanya ditanya sama mereka. Sama apa beda sinagog sama gereja? Tanya. Itu. Atau gini, kau telepon keluargamu sekarang, suruh naik ke sini. Jangan nanti berantem bang, kita ini keluarga yang rukun bang. Ya yang berantem biar saya aja, di Anita turun nanti. Jangan, nggak boleh. Keluarga kami tuh keluarga Pancasila bang. Iya. Kalau Lebaran kita makan bersama, kalau Natal kita makan bersama. Nggak boleh, Natal nggak boleh datang, di Anita Natal nggak boleh datang. Datang bang, tapi kan tidak mengikuti ibadahnya, cuma kita makan bersama. Makan bersama dalam rangka apa? Ya kumpul keluarga tuh. Bukan, dalam rangka apa kumpul keluarga itu? Ya Natal. Makan doang. Natal. Ya kita ke sana kan mau ketemu keluarga kan mumpung Natal. Iya, dalam rangka apa? Bersama. Dalam rangka Natal bukan? Iya sih, pas dasar Natal. Natal itu apa? Ulang tahun Tuhan bukan? Iya. Berarti di Anita ikut merayakan ulang tahun Tuhannya mereka? Ya enggak, kan aku nggak pergi ke gereja, kan makan aja bersama. Iya, makan bersamanya itu dalam rangka ulang tahun Tuhan, nggak boleh. Terus piye bang? Ya sudah, cukup mengatakan bahwasanya mohon maaf kami nggak bisa datang karena ada acara keluarga. Selesai masalah. Ya Allah, selesai. Bang, kita udah biasa kayak gitu bang. Ya sudah, berarti Anda membiasakan. Hati-hati deh, soal akidah, tak kasih tahu ya. Kalau soal dosa-dosa yang lain Allah ampuni, hati-hati. Soal akidah, ketika Anda secara tidak sadar ya, Anda kan nggak sadar, di Anita kan nggak sadar. Secara tidak sadar, kok ternyata ikut dalam acara perayaan kelahiran Tuhan mereka yang notabene dianggap oleh Islam sebagai berhala, itu dosa besar loh, Dek. Kan dosa besar itu. Matanya yang penting tidak ikut ibadahnya, kan gitu. Salah, tetap salah. Meskipun nggak ikut ibadahnya, tapi ikut perayaannya nggak? Saya tanya sekarang, ikut perayaannya nggak? Iya. Ya, makan-makan bang. Iya, pertanyaan saya, ikut perayaannya tidak? Perayaan. Ya makan-makan tuh perayaan bukan? Makan-makan tuh perayaannya bukan? Iya. Bentuk perayaannya apa? Makan-makan kan? Iya. Perayaan apa itu? Perayaan ya Natal ya. Perayaan Natal kan? Iya. Hari lahir Tuhan. Betul. Loh, ayo coba mikir. Nggak boleh. Berarti hari berikutnya aja gitu ya. Hari berikutnya. Nggak boleh ikut perayaannya, nggak boleh ritual ibadahnya, apalagi ritual ibadahnya. Ikut merayakannya tok. Wah, jangankan mengucapkan aja haram, nggak boleh. Iya, kalau tidak mengucapkan kita nggak ngucapin, cuma kita ngasih hadiah gitu, kayak baju lebaran kasih. Dalam rangka apa? Ngasih hadiah dalam rangka apa?
Iya, ini Oma buat baju Natalnya, Dalam baju baru. kan baju Natal kan, baju Natal kan? Baju baru. Iya baju baru dalam rangka. Ya buat beli baju baru aja. Kalau dia buat baju baru mau pergi ke gereja ya suka-suka dia tuh. Dia nggak boleh, tetap nggak boleh karena dalam rangka Natal nggak boleh. Kecuali misal bukan dalam rangka Natal, bukan, tetapi Anda mau memberikan karena apa? Misal karena ini keluarga aku kok, aku kasihan juga ya sama dia, aku kasih, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena dalam hal bukan dalam hal akidah. Tapi kalau sudah masuk dalam hal akidah nggak boleh. Dalam hal akidah nggak boleh. Kalau muamalah boleh, Dek. Boleh muamalah. Misal Denita mau berkunjung ke saudaranya yang Kristen. Ya udah berkunjung. Dalam rangka apa? Iya dalam hal rangka berkunjung aja, nggak pas Natal, enggak. Iya. Kalau Denita berkunjungnya dalam pas Natal, itu jatuhnya perayaan Natal, nggak boleh. Kok gitu sih Bang? Ya terserah mau pilih yang mana, mau pilih ikut selamat, mau pilih selamat dengan aturan Tuhan atau mau ngatur diri sendiri. Silakan. Silakan. Terus kalau pas acara-acara kenegaraan gitu gimana? Soalnya mama papa saya kan kalau acara Natal selamat hari ya gitu-gitu. Kenapa mama papanya kerja di mana? Kan keluarga kita keluarga itu semua Bang. Itu apa? Ya itulah Bang. Itu apa? Gak bisa saya sebutin di sini. Oh Bang. bisa. Jangan Bang. Ya udah. Gimana? Ya udah itu kan acara negara kan. Itu kan acara negara kan. Acara negara kan. Bahkan Rasulullah dulu dengerin dulu ya dia. Rasulullah dulu pernah didatangi oleh perwakilan dari kekristenan dari Sinai itu meminta perlindungan kepada Rasulullah supaya dilindungi hak-hak mereka begitu loh. Supaya dilindungi. Boleh nggak dilindungi? Boleh. Dilindungi boleh. Memang nggak boleh merusak, nggak boleh, dilarang. Kasih karangan bunga gitu boleh nggak Bang? Karangan bunga ucapan apa? Buat apa? Selamat ulang tahun? Bukan Bang, kan keluarga kami kayak gitu Bang. Apa karangan bunga untuk perayaan apa? Ya Natal, Idul Fitri. Sama aja, selamat hari lahir Tuhan dong jadinya. Aduh, kacau kali bah. Nggak boleh. Keluarga kita gitu Bang. Justru jangan biasakan sesuatu hal yang buruk gitu loh. Hilangkan kebiasaan yang salah, perbaiki dengan kebiasaan yang benar. Ingat Dek, tak kasih tahu ya, akidah itu nggak bisa ditukar sama apa-apa. Akidah itu nggak bisa ditukar dengan nggak enak sama keluarga, nggak bisa. Akidah itu nggak bisa ditukar. Gitu loh. Paham nggak? Ya terserah, masih tetap merayakannya seperti itu ya tanggung resikonya sendiri nanti di akhirat. Nah gitu kan. Iya Bang. Iya. Gimana Bang keluarga itu kalau ngucapin ada posternya foto gitu gimana Bang? Aduh. Nggak usah ngucapin bodo amat. Kenapa? Saya juga punya keluarga Kristen juga kok, ada tapi jauh. Keluarga jauh. Setiap Natal saya nggak mau datang ke sana. Kalau pas waktu Lebaran mereka datang ke tempat saya ya silahkan. Iya, kalau Lebaran datang Bang kita. Iya, itu urusan mereka bukan urusan kita. Urusan mereka itu bukan urusan saya. Tapi kalau mereka Natal saya nggak mau datang ke mereka karena nggak boleh. Gitu loh. Seandainya dia ngerti Bang. Ya makanya adik kan tak kasih ngerti, tak kasih paham ya kan. Iya. Ya udahlah Bang, jangan lama-lama. Iya. Makasih ya Bang. Assalamualaikum. Turunin Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya udah aku turunin. Iya. Gimana caranya? Susah kali bah. Gimana? Kok blokir? Ntar dulu. Ada. Udah gak kuat bang. Ya apanya yang gak kuat teman-teman, ya kuat aja. Bentar ya teman-teman ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ardi, Bang Zuma. Waduh, kepencet tadi tapi iya suara ayam loh. Ini kepencet loh, tap-tap tadi. Maaf ya teman-teman, woi maaf. Itu tadi yang siapa tadi tuh suruh sering-sering aja nonton di sini, suruh sering-sering. Juga banyak pencak ini enggak? Kalau dapat pencak ini. Oh, siapa yang disalib? Yang disalib itu bukan Yesus. Yesus itu adalah utusan Nabi untuk kaum Bani Israel. Yang disalib itu adalah Yudas pengkhianat Yesus. Yesus bukan Iya. Sorry. Gimana Bang Ocit? Kristen Islam Bang. Bah, mana Bang Ocit? Johnny. Halo John. Mana ada Ustaz Alif? Bang Ardi, jadi kalau Natal aku kasih hampers ke teman-teman itu nggak boleh ya? Dalam rangka apa itu ngasih hampers? Saya tanya dulu. Kalau dalam rangka Natal nggak boleh. Kalau dalam rangka sayang sama teman, misal karena nyata suka kan sama dia kan, nah itu bahaya juga itu kalau sampai suka. Nggak boleh ya. Nggak boleh suka sama orang selain Islam, orang Islam. Itu kan. Oke. Jadi kalau mau ngasih sesuatu ya kasihlah ke orang Islam aja. Ya boleh aja sebenarnya mau ngasih sih, boleh sih. Cuman jangan pas rangka Natal, nggak boleh teman-teman. Nggak boleh dalam rangka Natal. Akidah itu mutlak nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa akidah itu ditoleransikan, nggak bisa. Akidah itu nggak bisa ditoleransikan. Yang bisa ditoleransikan itu adalah masalah muamalah. Nah itu bisa tuh. Muamalah bisa, boleh tuh muamalah. Muamalah misal begini.
teman-teman Muslim jualan, yang beli Kristen, boleh nggak makan duitnya dia? Boleh dong, kan muamalah, boleh itu, boleh teman-teman. Itu muamalah namanya. Ya betul, absolut. Kalau menghadiri undangan Natal dalam rangka mewakili pemerintahan, gimana Bang Hardi? Mewakili pemerintahan kan? Jadi bukan apa namanya? Bukan bukan apa namanya ya? Bukan kehendak Anda sendiri. Ah, ini masuknya dalam fikih, teman-teman. Masuknya dalam fikih. Ya. Ada yang lebih baik itu enggak, ada yang sebagian itu saya nggak mau terlalu jauh lah fikih, nanti daripada saya apa namanya. Ya, kalau soal fikih saya nggak berani jawab teman-teman ya, karena saya bukan ahli fikih. Izin sekali lagi, saya nggak berani jawab. Nanti disalahin juga saya sama Ustadz kan berabi juga di telepon saya sama Ustadz Wafin nanti. Bang Ardi salah tadi, waduh. Kan kacau juga ya. Kalau soal masalah fikih saya nggak berani ngomong teman-teman. Gitu. Tapi kalau ada Ustadz Wafi bolehlah masalah fikih ya. Ah betul. Ulama aja yang betul. Tapi kalau soal itu tadi itu mutlak teman-teman, nggak boleh. Mutlak ya. Itu. Betul. Kami umat Islam tidak diajarkan untuk sok tahu dalam segala hal. Nggak boleh. Saya nggak mau jadi orang sok tahu. Mentang-mentang saya ditanya, ada Ustadz Miftah. Assalamualaikum Ustadz Miftah. Naik Ustadz Miftah, monggo. Itu Camat Samaria. Naik Camat, sini saya makan. Saya belum makan. Sini saya makan. Kalau ngucapin tahun baru nasional boleh kan? Tahun baru nasional boleh aja ya. Kalau menurut saya ya. Tahun baru kan nasional kan? Kenegaraan kan? Itu. Soal masalah fikih saya nggak mau terlalu jauh teman-teman. Bahaya. Mana Ustadz Miftah ini? Ustadz Wafi sudah keok sama edisi Vilo Joni. Tadi katanya naik Joni, kok kabur? Joni tadi lu. Tadi katanya naik, kok kabur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Miftah. Nah ini ada yang lebih berkompeten. Jadi umat Islam tuh begitu teman-teman. Saya nggak berani ngomong soal itu Ustadz. Soal kalau dia bertugas kenegaraan, boleh nggak dia menghadiri perayaan Natal tapi karena dia itu melaksanakan tugas negara, diutus dia juga sama atasannya gitu, boleh? Gimana tanggapannya Ustadz Miftah? Masalah apa ini? Natal, masalah Natal. Iya. Ya, akhirnya aku makan juga ini. Ardi. Ya kau diem dulu bentar. Saya ngomong sama Ustadz Miftah masih. Kau santai dulu. Ya silakan Ustadz Miftah. Silakan Ustadz. Ada dua pendapat ya. Kalau untuk dalilnya apa namanya banyak juga ya. Apa namanya ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi apa namanya ketika kita menjadi di pemerintahan gitu ya, sebenarnya yang diharamkannya itu ketika kita mengucapkan itu kemudian meyakini itu. Jadi memang ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Nah untuk pemerintahan ini memang ulama lebih cenderung bahwasanya mengikuti bahwasanya boleh. Yang terpenting itu ritual. Itu yang penting, menghindari ritual itu yang paling itu standar ganda namanya, woi. Ini urusan fikih, Cok. Kau diam dulu, Cok. Ini urusan fikih, bukan urusanmu. Jadi ritualnya gitu. Karena apa? Sekali boleh. Kata diam dulu kau. Kau diam dulu. Nah, kemudian menurut sebagian ulama seperti halnya Syekh bin Baz, kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian juga Syekh Ibrahim bin Ja'far, kemudian juga Syekh Ja'far At-Tahawi itu berpendapat bahwasanya mengucapkan kalimat Natal, selamat Natal itu haram.
Ya. Itu kalau menurut imam-imam tersebut itu juga jelas ya di dalam banyak surat seperti dalam Al-Furqan juga dikatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Karena kata-kata tersebut ibaratnya apa? Sama halnya gitu loh, kita memperbodoh diri. Dan yang paling penting banget itu di Indonesia kita sudah tahu sudah dengan jelas bahwasanya apa? Natal ini adalah peringatan kelahiran Tuhan, diyakini sebagai kelahiran Tuhan itu. Kenapa sangat diharamkan? Maka saya juga jujur aja Kang Ustadz ya, saya pribadi lebih berpendapat untuk mengharamkan itu sesuai dengan pendapat tadi Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian Syekh Ibrahim bin Ja'far, Syekh Ja'far At-Tahawi gitu. Karena apa? Kita sudah tahu ranahnya gitu. Ini sudah menyangkut ranah akidah, itu masalahnya. Betul, Ustaz. Kita sudah tahu peringatan Natal adalah kelahiran Tuhan. Coba bisa bayangkan. Iya. Itu. Kita udah maklum semua. Jadi pemerintah pun bahkan ibaratnya kalau bisa berbicara langsung, alangkah lebih baiknya pemerintah itu dengan kata-kata ya kalau masalah toleransi jelas kan. Menghadiri itu udah cukup tanpa harus mengucapkan. Betul. Menghadiri itu tanpa harus mengucapkan kalau memang dia muslim gitu. Karena apa? Betul. Dengan hadirnya tersebut kemudian tidak mengikuti ritual itu juga udah toleransi banget gitu loh. Karena apa? Jelas-jelas peringatan Natal ini jelas-jelas peringatan kelahiran Tuhan. Itu kan musyrik. Betul. Itu yang perlu dipahami. Nah, kalau kita gali lagi, itu pendapat yang kedua, coba dibandingkan pendapat yang pertama, semuanya ranah akidah. Sedangkan pendapat yang kedua, mereka memaklumi itu semuanya dalam hal muamalahnya. Dalil-dalil yang dikeluarkan untuk pendapat yang kedua hanya sebatas muamalah. Maka tadi, selama itu tidak mengaitkan kepada ritual-ritualnya, maka itu boleh-boleh saja. Contoh seperti tadi. Nah, yang jadi masalah gini, kita itu ketika di hari raya Natal ini, kita ada alasan menghindar tapi justru mendatangi. Contoh, kita membeli apa pernak-perniknya. Padahal hal semacam itu bisa kita hindari. Kita misalkan ke mall, ikut gitu ya, ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Keramaian yang semestinya padahal kita bisa menghindari acara-acara yang meramaikan ritual-ritual tersebut, padahal kita bisa hindari, tapi justru malah kita mendekati. Karena coba, jadi yang berpendapat yang kedua ini semuanya itu ranahnya, dalil-dalil yang dikeluarkan itu adalah muamalah, sebatas muamalah. Perlu diingat, sebatas muamalah. Itu sih Kang Ustaz, dalilnya banyak ya. Luar biasa. Kalau mau dijelaskan mungkin hampir bisa makan waktu. Itu aja sih poinnya. Ya, luar biasa. Jadi kesimpulannya begitu teman-teman. Saya sebagai umat Islam, saya Ardiansah mewakili diri saya sendiri, mengatakan kepada antum semua yang di bawah, kalau urusan fikih saya nggak mau ngomong ke situ. Itu bukan ranah saya. Begitu kan? Nah, itu artinya apa? Artinya saya sedang menghargai ilmu pengetahuan, saya sedang menghormati diri saya. Nggak mungkin saya menjatuhkan diri saya. Mana ada di sini orang yang mau menjatuhkan dirinya sendiri, ada nggak? Nggak ada. Saya menghormati diri saya sendiri, gitu loh. Saya nggak mau berbicara di luar apa yang tidak saya pelajari. Joni, naik aja, saya tunggu di sini Joni. Kalau berani, kalau nggak berani Joni tetap layar di bawah ya. Tadi kan udah naik Joni, kenapa turun? Nggak berani ya? Takut ya? Kepencet ya? Nah, kalau saya tunggu di atas Joni. Dong Dewa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Dewa, udah mau dikit, boleh nggak? Boleh. Oh iya, silakan Dewa. Ini sekedar akal aja ya. Kita menggunakan akal di sini. Karena Dewa lebih tertarik diskusi itu menggunakan akal, bukan menggunakan dalil. Sebab kalau kita menggunakan dalil, dalil itu diperuntukkan untuk para pengikutnya saja yang percaya. Bahkan ada dalil, tetap pengikutnya tidak percaya ada. Itu umat sebelah lah, kalau kita kan percaya. Mengenai masalah, ulang tahun ya. Ulang tahun Yesus, tadi sudah disampaikan oleh Gus Miftah. Nah, kalau Dewa berpikir begini ya, Pak Ustadz Ardiansah ya, Pak Gus ya. Kalau misalkan ada yang ulang tahun,
terus kita merayakan ulang tahun, kalau Dewa sih lebih tidak setuju. Kenapa? Karena kita tahu pada saat kita dilahirkan itu orang tua kita dalam keadaan sakit itu. Masa kita sebagai anaknya merayakan? Sementara itu adalah hari kelahiran di mana orang tua kita itu, ibu kita itu sedang namanya berjuang untuk antara hidup dan mati. Dewa sih lebih setuju tidak untuk dirayakan ya untuk ulang tahun karena mengingat ibu kita. Nah, seperti itu Gus Miftah. Itu sih Dewa pribadi ya, Terlepas diterima atau tidak itu terserah, kita balikin lagi. Seperti halnya di bawah ya, ada saudara kita namanya Pak Imron. Kemarin Pak Imron sempat merayakan ulang tahun dan dia tidak acara tiup lilin, tapi dia beli rumahnya dibakar itu Pak Ustaz. Ditiup sama dia itu sampai mati itu rumahnya. Ditiup. Luar biasa benar. Orang tiup lilin, dia bakar rumah. Ngadi-ngadi. Ya. Ya jelas ya teman-teman gitu. Makanya kan di dalam Al-Quran sudah jelas bahwasanya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ya, kita tidak boleh gitu kan. Jadi sampai mengambil sesuatu selain Allah gitu yang kemudian dijadikan Tuhan. Kita tidak boleh mempersekutukan Allah gitu ya, mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah maklum, makanya kenapa tadi saya berpendapat untuk dalam hal ini ibaratnya di Indonesia kita sudah maklum perdiskusian ini, siapakah Yesus, siapakah yang mereka rayakan itu kan? Kita sudah tahu semua. Itu sedangkan di dalam hadis disebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa mu'min fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia termasuk bagian daripada kaum tersebut. Nah, ini seringkali ya emang kita terjebak hal-hal semacam ini karena nggak enak gitu kan, hanya karena perasaan. Padahal apa perintah Al-Quran, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kita tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, apalagi masalah akidah. Kita sudah maklum, mereka sudah jelas, sudah tahu oten di Indonesia ini menuhankan anak manusia gitu. Ketika kita memberikan selamat, berarti kita mengaminkan adanya Tuhan manusia. Itu jelas ya. Kita banyak ibaratnya hal-hal tanpa harus mengucapkan juga. Kita sudah menghargai kok. Kita sudah toleransi gitu kan. Tanpa harus mengucapkan kata-kata itu, apalagi ikut serta untuk mengikuti ritual-ritualnya. Jelas bahwasanya Al-Quranul Karim sudah menegaskan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Apakah kita akan menjadi bagian dari umat yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu satu, Tuhan itu tiga? Sedangkan kata Al-Quran, sungguh kafir bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada tiga. Itu wa ma min ilahin illa wa ilahu wahid. Padahal yang namanya Tuhan itu adalah Esa. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut Bang Dewa. Wallahu a'lam bimuradih. Iya. Di dalam Islam itu ya, dosa yang paling tidak diampuni itu menyekutukan Tuhan. Sementara umat sebelah bukan cuma menyekutukan Tuhan, Tuhan aja dibunuh mereka. Ini ajaran lucu. Iya betul. Jadi itu ya, silakan ada yang mau naik silakan ya. Tapi ini terserah ya, mau bilang menghujat atau tidak. Yang jelas faktanya seperti itu. Dosa yang di Islam itu menyekutukan Tuhan itu tidak bisa diampuni. Umat sebelah bukan hanya menyekutukan Tuhan, Tuhan aja mereka bunuh itu. Ini lucu Pak Ustaz Ardi ya, Gus ya. Iya betul. Silakan kalau ada yang mau naik, ini saatnya belajar. Mungkin hari Minggu mereka masih pada ibadah ya. Kenapa di dalam gereja itu mereka itu banyak yang namanya melakukan ritual menyanyi,
joget-joget, jingkrak-jingkrak. Kenapa seperti itu? Karena supaya dihindari yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Bible. Supaya mereka menghindari untuk membaca yang namanya Bible. Semakin mereka bodoh, semakin mereka itu pintar untuk mempertahankan yang namanya keimanannya. Justru semakin mereka cerdas, mereka akan keluar dari yang namanya kekristenan. Bukti sudah berapa banyak ya, sudah berapa banyak di Eropa, di negara Amerika. Dewa sempat ke Eropa kemarin, ketemu sama Vladimir Putin. Banyak yang namanya dari umat sebelah itu meninggalkan kekristenan. Mereka lebih memilih yang namanya menjadi seorang ateis. Kenapa seperti itu? Karena pendetanya sendiri sekarang banyak yang memeriksakan dirinya ke dalam psikiater. Ternyata semakin Bible itu dibuka, pendeta tidak berani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jemaat-jemaatnya. Banyak domba yang keluar dari kandang, dan banyak juga domba yang pindah dari kandang itu. Begitu ya. Jadi pendeta-pendeta di Eropa, di Amerika, mereka semua rata-rata memeriksakan ke dalam psikiater karena terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan dari jemaat yang tidak sanggup dijawab oleh pendeta sama pastor. Begitu ya, Ilham ya. Ya, silakan. Wah, ada abang kita ini, Bang Bibel. Assalamualaikum, Bang Bibel, Bunda Rahma sama Wak Smith Arai. Namanya aneh amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bibel. Dewa Sapita, Bunda. Ya, siap. Kita sapa si Wak ya, Wak Smith. Assalamualaikum, selamat malam, selamat sore. Muslim. Assalamualaikum semuanya sudah. Oh, XXX 30. Di Kristen Muslim. Triple X. Muslim ya, Bang? Muslim. Ini kok dalam kegelapan sih? Kita manusia yang sesungguhnya tidak punya agama yang sebenarnya. Agama ini tinggal pembawaan dari manusia masing-masing. Kristen, Bang? Saya tadi, kita punya agama, tidak punya agama masing-masing kan? Jadi kau apa ini? Kata siapa nggak punya agama? Lanjut Gurunda. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Waalaikumsalam. Izin Gurunda, izin menyimak Gurunda. Tunggu. Jangan dulu asal-asal turunkan dong. Enggak, kata siapa? Saya kan hanya mau menjelaskan. Apa yang Anda ingin jelaskan? Iya. Kita kan awal kejadian pertama kan kita tak punya agama. Sudah kita manusia terakhir lah. Iya, tapi kan kita diberi agama. Kita dikasih Tuhan. Tunggu. Siapa lagi yang ngajarin ente siapa gitu? Tunggu. Mungkin Anda namanya Bang Juma. Oke. Saya siap. Cuman gini Bang ya. Kamu kenapa? Kita tak punya agama awalnya. Ya, awalnya kita sebelum ada di muka bumi, ya, kita tak punya agama. Ya, jadi gini ya, maksud saya gini. Jangan emosi ya, jangan emosi. Iya, bukan emosi. Anda tuh ngomong apa? Ya, saya lillahi ta'ala. Saya Islam. Jadi gini, saya hanya membahas kita manusia ini hanya hidup ya sedemikian rupa di muka bumi ini. Kita lahir. Thomas Olang. Kita lahir dari materi dan energi. Kita mati pun hilang begitu saja. Ya kan, tanpa ada dikatakan masuk ke neraka, masuk ke surga. Kita lahir begitu saja. Kita mati juga pun begitu. Anda tahu kehidupan alam ruh sebelum Anda menjadi makhluk yang berjasad. Anda tahu? Oke. Saya bahas
Oke, kalau bisa nyimak, saya bahas ya. Ya, saya tanya dulu, Anda tahu kehidupan alam ruh sebelum kita turun ke bumi dibungkus oleh biologis? Oke. Siap. Bukan oke. Pertanyaan saya, Anda tahu? Ya, saya tahu, Bang. Oke, coba Anda ceritakan alam ruh sebelum Anda turun ke bumi. Oke, siap. Terima kasih. Nah, jadi gini, Bang ya. Sebelum terciptanya sesuatu apapun yang ada muka bumi ini, di alam ini Abang minta kan? Bukan segala sesuatu. Andanya yang saya tanya, Anda yang saya tanya, bukan alam semesta. Apakah Anda mengenal diri Anda sebelum Anda itu dicipta dalam bentuk biologis? Oke. Itu kan dari Big Bang dulu, Bang ya. Oke, dari kenapa lari? Hukum alam biologis kenapa larinya ya? ke Big Bang? Siap. Oke. Dari alam biologis lah ya. Sebelum kita ada di bumi ini, kita itu sudah ada, Bang. Iya, siap. Saya tahu. Terus saya tahu. Sebelum kita ada di apa nih? Di bumi. Sebelum kita ada di bumi ini, kita itu sudah ada. Sudah ada sebelum terciptanya sesuatu. Ya kan? Gimana maksudnya? Jadi gini, saudaraku, apa yang terbungkus oleh jasad kita ini itu adalah ruh, di mana ruh ini adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada kita sebagai manusia bahwa ketika kita dicipta oleh Allah di alam ruh, Allah sudah mengatakan tentang keberadaan kita sebagai manusia, sebagai ciptaan. Paham tak sampai situ? Oke. Ya, pilih dua objek yang bentuknya sama. Pilih dua objek yang bentuknya sama. Ini kenapa ini, saudara-saudara? Itu huruf yang sama. Biasanya yang satunya besar, pilih yang satunya kecil. Yang bentuknya sama. Iya. Pilih dua. Jadi pertanyaan saya, ini Bang Juma Gurunda atau bukan nih? Karena ada yang apa namanya? Anda begini ya, saudara. Anda mengaku Muslim. Di dalam kaidah Islam itu diterangkan begini. Banyak orang tipu abang punya nama ini. Wa iz ahaza rabbuka min bani Adam min suhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Jadi sebelum kita turun ke bumi, kita itu sudah ada dalam bentuk ruh. Jadi kita itu hidup di atas di alam yang namanya alam ruh. Pada saat kita masih di alam ruh, Allah kemudian mengeluarkan kita dari sulbi satu demi satu. Lalu kemudian Allah menyatakan kepada kita, kalau kita itu dulu di alam ruh itu diambil kesaksian terhadap apa yang Tuhan inginkan. Alastu birabbikum. Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika kita ini dibungkus oleh daging, apakah kejadian itu kita ingat? Itu dulu. Kita ingat gak kejadian di mana kita pernah mengaku di hadapan Tuhan kita, Bala syahidana, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. 100% sih enggak ingat sih, Bang. Enggak ingat. Kenapa kita tidak mengingat? Karena kita dalam rem ibu, Bang. Karena kita dibungkus oleh nafsu, syahwat duniawi biologis. Nanti kita mengingat kembali dalam posisi kembali kepada fitrah ketika jasad berpisah dengan ruh. Maka disitulah saatnya kita menyesali. Dulu ternyata keadaan ini sudah pernah terjadi, yaitu sebelum aku keluar ke bumi, ini posisiku manusia, makhluk ruh ini sudah pernah aku jalani. Di situ aku bersumpah, Tuhanku itu adalah Allah. Tapi begitu aku turun ke bumi, jasadku memalingkan aku dari Tuhanku.
Sehingga begitu aku turun ke bumi, entah apa-apanya aku sembah. Nyembah anak orang lah, nyembah makhluk dari kuburan lah, nyembah pohon segala macam. Karena ada sifat biologis yang melekat pada diri kita. Begitu kita keluar kembali dari cengkraman biologis, maka kita kembali kepada kodrat kita, yaitu makhluk ruh. Disitulah disebut alam penyesalan. Disitulah disebut alam kebahagiaan. Karena orang yang mampu menundukkan jasadnya untuk sujud kepada ruhnya, itu adalah orang yang tidak dipalingkan kehidupan dunia. Tetapi mereka yang ruhnya tunduk, bahkan mereka tidak mengenal ruhnya sedikit pun, akan menyesal ketika kelak dia sudah keluar dari jasadnya. Makanya orang beriman itu tembus dia tentang alam ruh itu, dia tahu, dia ngerti tentang alam ruh. Yang kita paham sekarang ini kan cuma jasad. Kuku kita bersihkan setiap saat, gigi kita bersihkan setiap saat, buang air kita bersihkan. Kita tidak pernah mengenal ruh kita yang adalah kita itu sendiri. Al-Quran mengatakan, alastu bi rabbikum, apakah kau bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Berarti dinul, agama, jalan, kesempurnaan, damai, sejahtera itu sudah ada di alam ruh. Karena kita berasal dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu. Makanya Yesus Nabi Isa alaihissalam disebut mana? Dari Ruhullah. Karena dia tidak melalui kemudian jasad manusia dari segi laki-laki. Maka mereka siapapun itu, Adam kah, keturunannya kah, selalu mengatakan apa? Bala syahidna. Orang-orang kafir hari ini yang terpenjara oleh jasadnya, oleh nafsunya, begitu dia mati, dia akan menangis senangis-nangisnya, menyesali kehidupannya di atas muka bumi. Nah, kita jangan sampai segitu. Sampai kita mengatakan dulu kita tidak beragama. Kata siapa? Di alam ruh kita sudah punya keyakinan. Bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, betul. Engkau adalah Tuhan kami. Dan aku bersaksi agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi orang yang sadar akan alam ruh di mana dia berasal, hidup di dunia ini tidak semena-mena hidupnya. Diharamkan makan babi, diharamkan ini, lakukan semuanya. Enggak bisa. Kenapa? Karena yang akan kembali kepada Allah adalah zat yang suci, kembali kepada yang maha suci. Jadi yang kembali itu yang tunduk, yang berserah diri. Makanya giring jasad kita ini untuk ikut tunduk, supaya kita bersama dengan jasad kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali ke Allah. Jangan dari Allah dilempar ke neraka. Jangan. Nah, ini konsep dalam akidah. Jadi kalau saudara mengatakan pada dasarnya kita tidak punya agama, oh Anda keliru, Anda nggak ngerti. Yang Anda tahu ketika Anda bercermin itulah Anda. No, Anda itu makhluk ruh, makhluk suci yang berasal dari kesucian yang kemudian dihembuskan terhadap keturunan Adam, yaitu ayah dan ibu kita. Kita berasal dari makhluk ruh. Makanya Allah menitipkan cahayanya. Aku menitipkan cahayaku, dua serpihan cahayaku yang melekat pada diri manusia. Apa itu? Ruh dan akal. Akal tak bisa dilihat, tapi akal bisa menerbangkan besi, baja yang beribu ton. Kenapa bisa kayak begitu? Karena Allah menitipkan serpihan keilmuannya kepada manusia berupa akal. Itu Allah menitipkan, menghembuskan sedikit pengetahuannya berupa akal kepada manusia. Jadi orang yang kematian akal, orang yang kematian cahaya. Orang yang kematian akal, tai sapi pun bisa disembah kalau dari doktrin untuk menyembah tai sapi. Kenapa? Cahaya keilahian pada dirinya gelap, mati, redup. Maka sumber satu-satunya untuk kembali kepada pencipta kita, bukan dosa kita ditebus sama hewan, bukan dosa kita ditebus sama Tuhan mati dalam salib, enggak. Satu-satunya jalan kembali kepada pencipta kita, ya kembali ke fitrah. Apa itu? Akal dan ruh. Tuh kuncinya tuh. Roh itu tidak pernah berubah warna. Roh itu tidak pernah dia tinggi, tidak pernah rendah, tidak pernah gemuk, tidak pernah kurus.
Roh itu tidak bisa diwarnai oleh jasad. Gilakah Anda, sintingkah Anda, Kristenkah Anda, Islamkah Anda, roh tidak pernah berubah derajat. Tetapi insan, nafas yang hadir di antara paduan roh dengan jasad inilah yang kemudian menentukan kebenaran hakiki pada setiap diri manusia. Kenapa? Roh itu tak berwarna, roh itu tidak berwujud, roh itu tidak berbentuk. Yang membuatnya bermakna di hadapan Tuhannya ketika ia dibungkus oleh jasad yang bersih. Jasad yang bersih adalah jasad yang tunduk kepada aturan Tuhannya. Roh mengikuti apa biologis itu. Orang itu pergi mencuri, roh tunduk ikut pergi mencuri. Jasad itu berangkat ke masjid, rohnya tunduk menuju ke masjid. Apapun yang dilakukan oleh jasad, roh tidak pernah berontak. Dia tidak pernah bisa mewarnai dan dia tidak pernah diwarnai. Nah, itulah roh. Jadi kalau ada orang bilang, ini kenapa rohnya sakit? Tunggu dulu. Roh itu tidak pernah sakit. Roh itu tidak pernah sakit. Tetapi jiwa manusialah yang sakit disebabkan karena jasadnya mematikan dua serpihan tadi, roh dan akal. Maka jiwa sakit. Makanya tidak dikatakan sakit roh, tapi dikatakan sakit jiwa. Kenapa? Rohnya itu terdiam. Rohnya itu terdiam. Dia mengikuti ritme jasad. Makanya kalau ada orang buntung tangannya kena senjata, tidak dikatakan rohnya terpotong, enggak. Jadi roh orang ini timpang ya? Enggak, karena roh itu serpihan hidup yang diserahkan kemudian kepada makhluk dari Sang Maha Hidup. Makanya dikatakan bala syahidna. Aku bersaksi, kami bersaksi, kamu itu adalah Tuhanku. Nah, ini yang harus dipahami oleh saudara. Kemudian akal. Akal ini adalah serpihan Tuhan yang Tuhan titipkan pada diri kita sebagai manusia. Maka ketika orang itu bijak, orang itu arif, bijak dan arif yang paling hakiki adalah bijak dan arif terhadap dirinya. Contoh, ada tamu, Anda kasih minum, lantas kemudian Anda berikan gelas dengan Anda alasin piring penghargaan terhadap tamu. Pernah Anda lakukan itu terhadap diri Anda sendiri? Pernah. Anda mau minum, Anda mengambil piring untuk mengalas piring atau minuman saudara. Untuk apa? Untuk menghargai diri Anda sendiri. Itu namanya ilmu makrifat. Di mana orangnya? Jangan salah ngomong kalau naik ke sini. Kita tadinya tidak bertuhan, tadinya kita ini tidak beragama. Anda salah. Lantas Anda mengaku diri Anda adalah Muslim. Kajian ini panjang, kajian ini luas. Nuansa keilmuan tentang kajian makrifat itu luas banget. Nah, bagaimana kemudian ketika orang itu menghargai dirinya? Maka ketika dia memperlakukan orang tuanya dengan sopan, menggantikan pakaiannya dengan sopan, bertutur kata dengan sopan, menghargai orang tuanya, maka orang bijak dan arif adalah orang yang mampu melakukan itu terhadap dirinya sendiri. Maka muncul orang tersebut nampak bagi manusia, dia berwibawa, dia punya karisma, dia punya talenta, dia punya cahaya. Kenapa? Karena dia menghargai orang lain jauh, dia juga menghargai dirinya sendiri. Kenapa orang itu berkarisma? Kenapa orang itu ilmunya bermanfaat? Kalau dia ngomong orang mendengarkan. Kenapa? Karena dia menghargai dirinya sendiri. Dia arif, dia bijak, mendudukkan kemudian kodratnya sebagai satu dari banyak ciptaan, sebagai makhluk yang harus dihargai. Jadi dia dulu yang menghargai dirinya. Orang yang tidak menghargai dirinya, ya tengoklah, mabuk, makan makanan yang tidak dihalalkan, sembarangan berzina dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak menghargai dirinya. Orang yang tidak menghargai dirinya, orang yang tidak sayang dirinya. Orang yang tidak sayang dirinya sulit untuk sampai kepada tingkat makrifat, mengenal Tuhan dengan cara yang baik. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Makanlah makanan yang halal,
Jangan kau makan yang haram. Wala tattabi khutuwati syaitan. Jangan kau ikuti langkah setan. Setan itu mengarahkan selalu manusia untuk makan makanan. Adam jatuh, makanan. Umat Musa jatuh, makanan. Umatnya Nabi Isa jatuh, makanan. Umatnya Nabi Muhammad jatuh, makanan. Jadi kalau ada ajaran yang menghalalkan semua makanan, setan. Karena biologis inilah titik lemahnya manusia. Kenapa malaikat itu sekali diperintah sujud, sujud? Kenapa? Karena mereka kemudian tidak dibungkus oleh biologis, di mana biologis itu menghantam manusia untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Itu jasmani kita tuh. Itu jasmani kita. Duduk sedikit ngomong kayak gini butuh cemilan. Duduk sedikit ngomong kayak gini butuh minuman. Jadi biologis ini selalu meminta. Nah, tugas kita memfilter sebagai makhluk yang memiliki nafas, memiliki jiwa, untuk memfilter apa yang harus masuk. Haram, halal. Yang diharamkan jangan dimasukkan. Yang halal itulah yang dimasukkan. Halal saja punya batasan. Itulah indahnya Islam. Nabi Muhammad kemudian mengatur ritme makanan. Ini separuh, ini separuh, ini separuh. Islam itu indah. Karena Islam tidak hanya berbicara mengenai jasad, tapi Islam juga berbicara mengenai ruh, yang kemudian perpaduan antara jasad dan ruh, lahirlah yang disebut nafas atau jiwa. Begitu saudara-saudara. Tapi ini kajian subuh, jam 4 subuh, sebelum salat subuh baru bisa. Kalau jam segini biasa orang tidur. Oke. Sedikit lagi, saudara-saudara, mungkin ada saudara kita dari non-muslim yang ingin belajar di sini mengenal Tuhan, bukan memaksakan makhluk dan dijadikan Tuhan. Silakan. Masya Allah, kajiannya mantap. Regasa, Kristen Muslim saudara, Regasa. Dalam ya kajiannya Gurunda. Regasa, Kristen saudara. Muslim Bunda, Muslim. Silakan, apa disampaikan Bang? Alhamdulillah. Ya, Nek Kristen dulu saudara ya. Silakan Bang, bagi siapa? Oke, silakan Bunda. Bunda, salam kenal Bang Zuma. Salam kenal. Saya udah lama ikuti Bang Zuma ini. Iya Bang. Alhamdulillah tercerahkan. Alhamdulillah. Bang Zuma mengenai soal keagamaan ini. Tapi Masya Allah, alhamdulillah. Bukan saya Bang Zuma, satu aja. Iya. Di kebiasaan sekarang kan banyak itu yang hamil di luar nikah itu kan. Iya. Tapi masih bisa sudah hamil. Iya. Tapi masih bisa dinikahkan para ustadz-ustadz kita itu. Gimana hukumnya itu Bang Zuma? Tanya saja sih. Karena agak ragu juga. Kata Ustadz Somad itu nikahnya sah. Apa memang sah atau bagaimana itu hukumnya itu Bang Zuma? Cuma itu aja. Terima kasih Bang Zuma. Iya. Jadi kalau ada orang hamil, berarti kan orang itu cinta terhadap orang yang dihamili kan ya. Terlepas dia kemudian punya keturunan di situ, maka ya wajib hukumnya untuk dinikahkan. Itu sah itu. Adapun anaknya, ya itu yang jadi permasalahan. Tapi itu berbicara mengenai hukum Islam. Nah, banyak hal yang mendatangkan nilai positif ketika orang itu mereka dinikahkan daripada tidak dinikahkan. Yang pertama, ketika dia tidak dinikahkan, wanita ini siapa yang menafkahi, siapa yang mempertanggungjawabkan kemudian janin yang keluar. Nanti janinnya keluar cari bapaknya siapa. Tapi kalau misalnya dia dinikahkan, anak ini keluar tahu siapa bapaknya. Seperti itu saudara. Jadi banyak hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, kasihan anak ini. Oleh karena itu yang harus dilakukan sekarang ini adalah bukan terkait menikahkan orang yang hamil di luar nikah, tetapi bagaimana umat ini bisa menjaga supaya mereka tidak hamil di luar nikah. Itu yang lebih penting. Nah, kalau itu terjadi, maka salah satu solusinya yang tadi itu.
Begitu bang. Karena hanya ada satu cara. Ketika kemudian dia hamil, ya jangan dinikahkan atau dinikahkan kan itu. Kan gitu bang. Oke, Bang, itu aja ya. Oke, makasih banyak, salam dari niat bang ya. Makasih, Bang. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun sendiri Bang ya. Is Dio, Muslim Kristen saudara. Is Dio Kristen. Is Dio Kristen. Oh maaf, mungkin kepencet. Maaf. Salah pencet. Ya. Iya maaf, saya Muslim. Oh iya. Iya, salam kenal. Iya, di Australia ini lagi kerja. Maaf kepencet mungkin. Saya cuma online, saya pakai handfree. Maaf. Ya, makasih. Salam kenal. Salam kenal kembali. Bisa diturunkan. Iya, makasih. Baru naik kok udah turun. Nanti dong. Saya lagi kerja. Kepencet ini saya taruh di pocket. Di pocket. Di pocket apa itu pocket? Apa itu? Pocket apa sih pocket bahasa Indonesianya? Saku. Saku iya. Iya di saku, maaf. Saya suka lihat ini Bang Zumba live tiap hari, cuman saya taruh pocket aja. Saya online aja. Maksudnya kantongnya di handphonenya ditaruh di pocket gitu. Kantong di kantong. Sengaja kepencet. Pocketnya ditaruh di handphone, itu yang betul. Maaf. Baik, dimaafin ya. Iya, iya, oke. Makasih, salam kenal semuanya. Di Australia? Ya di Australia, iya. Saya suka ini karena suami saya kan orang Pakistan. Alhamdulillah beliau kan Maulana. Jadi saya ingin suami saya juga belajar dari bahasa di sini biar mengetahui gitu dengan bahasa Indonesia dengan baik dan bisa bergabung. Iya. Siapa suaminya siapa tadi? Mau buka celana siapa? Maulana. Oh, Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana kok larinya aku buka celana. Itu tadi dengar Bang. Ini Maulana sama ini kepencet juga Bang. Iya Bang, cek Bang. Iya maaf. Ya tapi saya mau nanya ini Bang, bisa tidak? Iya. Ini pertanyaan saya sama dengan Resak tadi itu Bang. Ini bukan kajian Bang, ini diskusi lintas agama. Kalau ada ustaz. Iya benar. Ya. Aduh maaf ya, Bang. Ya udah kalau begitu diturunin aja Bang. Ya Bang, mohon maaf ya Bang Jack. Iya Bang, iya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya juga izin untuk diturunin aja Bang. Ya. Iya makasih. Akun baru ini lagi kodong, bukan moderator lagi. Bang Dalbo, silakan bertanya. Kalau nggak penting turun ya, Bang Dalbo. Aduh kodong, baru naik, diturun kodong. Kodong. Silakan Bang. Ada si Kudis. Bang Lis bisa turun sendiri Bang, pencet itu. Mbak Lis pencet. Gimana ya? Saya kurang paham ini. Kurang paham, tolong turun aja. Oke. Ya. Edis, Kudis betul? KW kayaknya Bunda. Cuma 70 pengikutnya. Edis? Boleh Bang Juma dengan Dewa Edis kalau bener Edis. Dewa dari dulu ngelamar terus sama dia pengen diskusi. Dari sejak Zoom. Dia di Zoom udah Dewa digamparin, di WA udah Dewa gamparin. Sekarang tinggal di sini Dewa mau ngelamar ke Edis. Dis, silakan ambil tema, terserah Edis. Mumpung Dewa bawa pisang, mau pisang apa tulang Dis? Pilihan ada di Edis. Silakan Dis. Allahu Akbar. Konsep lawak. Bukan Kudis ini, Pak Dewa, bukan Kudis. Ya palsu. Mana berani dia? Berani kalau dia naik ke komal kita itu, dia sengaja gelapkan tempatnya.
mati lampu. Lalu teriak-teriak. Turunkan yang lain, turunkan yang lain. Timer, jangan di mute, jangan di mute. Itu aja terus. Edis palsu pengikutnya cuma 11, turun. Kudis. Palsu dia. Ayo nak teman-teman Kristen ya. Joker. Joker swasta. Joker. Kristen. Assalamualaikum. Mama Bunda ini apaan sih Bunda ini? Sabang ada yang mau naik tanya Islam atau Kristen. Ya iyalah kan diskusi di sini, bukan mau kajian. Karena gini Bunda ya. Karena kita naik ini, karena kita dengarkan konsepnya ini Islam. Masa kita Kristen mau naik di Islam? Aduh, kok ini baru di TikTok ya? Kok baru di TikTok? Nggak tahu ada dialog lintas. Di sini yang dialog ini Kristen. Saya tahu Bunda. Saya sudah 6 tahun. Terus kenapa kau bertanya seolah-olah kau bodoh? Makanya saya yang heran sama Bunda. Setiap orang mau naik, kamu ini Islam apa Kristen? Ya kita kan kalau Kristen, kita berharap cuman diskusi gini Bunda ini. ya, saya Kita berharap diskusi jalan karena ada Burunda tuh. Oke. Kalau ada orang Buddha, jadi kita nggak kasih tahu. Buddha atau Hindu naik. Muslim. Berapa? Ada orang kalau Buddha kau Muslim atau masa naik gimana? kau bego, kau Muslim jangan bego lah kau Muslim. Maksudnya kita terimalah apa yang siapa yang mau naik, terimalah. Jangan kita tanya-tanya langsung gitulah. Ya diterima sudah Bang. Anda kan sudah diterima. Mau menyampaikan apa silakan. Baru turun ya oke. Iya ini Bunda ini yang aduh nggak jelas hidupnya. Dek, ini ruang diskusi. Di atas ini ring tinju. Tempatnya orang perang argumen. Kalau kau mau belajar, kau pergi ke masjid atau kau menyimak di bawah. Beliau bukan Islam ini. Oh. Loh kafir. Makanya ahlak nggak ada ahlak. Islam itu enggak gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Silakan Bunda. Ya, ini Komal diskusi Islam Kristen. Jadi kalau jadi kalau kita naik itu artinya tujuannya kita itu mau berdiskusi. Kalau Anda dari Islam berarti Anda mau jadi narasumber Islam. Kalau Anda dari Kristen berarti Anda kemudian ingin diskusi dengan Islam yang ada di sini. Anda katakan 6 tahun. Muslim. Saya tunggu Bang ya. Saya kan naik. Kok saya sudah dipatok oleh Bunda? Ditanya lo. Kan enak juga. Islam atau Kristen? Kan ditanya. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, la ilaha illallah. Apa itu? Apa itu la ilaha ilahan? Aduh, mama penyamaran nih. Coba gini aja Bang Joker, begini aja Bang Joker. Bang Joker Islam, tadi sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat Bang, burung beo juga bisa. Cukup ya. Coba saya pengen tahu. Baik, saya pengen tahu coba. Saya baca ayat sebentar Bang. Jangan sebentar. Bacaan sholat aja, ya. Coba bagaimana? Ucapkan bacaan sholat Bang. Bacaan sholat. Yang dari mana dulu? Doa itidal aja. Jadi sorry, saya minta maaf. Doa itidal. Aku mau Google dulu Bang. Itidal dia tidak tahu ya Allah. Coba Bang doa itidal aja Bang. Saya minta maaf ya. Karena saya sudah belajar tentang Marifatullah. Enggak, saya nggak nanya itu Bang. Sebelum Abang belajar jauh Bang, sholat dulu Bang. Coba Bang, ucapkan doa itidal Bang. Doa itidal. Saya sudah lupa. Ya Allah, Marifat udah lupa doa itidal. Belajar lagi Bang ya. Bang ya, belajar lagi ya. Tunggu. Oke, tunggu ya Bang ya. Yang nanya sama Anda ya. Ya. Tahu usah kamu tes di doa-doa lah. Bang, yang namanya sholat harus bisa Bang. Ya udah Bang Jumat, lanjut. Doa-doa ya. Lanjut Bang Jumat. Tes di doa-doa, kamu bawa saja kesimpulanmu, kehidupanmu bagaimana? Lebih bagus atau enggak daripada saya?
Lah ini kau hidupmu, hidup saudara enggak tahu Islam apa Kristen. Bagaimana mau lebih bagus? Doa sholat saja Anda lupa, bagaimana mau lebih bagus ente? Gimana mau dibilang lebih bagus, Bang? Apa bedanya dengan kambing? Kalau bacaan sholat aja Anda nggak tahu, beda dengan kambing. Karena apa? kita Bang Juma ya, entah Bang Juma yang asli ini atau bukan ya. Karena saya sudah asli. lewat dari itu, jadi saya sudah lupa. Saya sudah lewat itu tentang sholat. Di mana di Islam itu sholat itu dilewatkan? Ajaran dari mana lagi itu, Bang? Kalau Anda, Bang Juma ya, kalau masih mengerjakan sholat, Anda itu sesat. Di mana dalilnya? Oke. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Anda menyembah Tuhan yang tidak ada. Anda mana? Kafir. Ya. Anda Menyamar itu. Coba. Saya udah bilang kan Anda menyembah tadi. Tuhan yang di mana? Anda menyembah Tuhan di mana? Kada aflahal mu'minun. Anda masuk masjid. Beruntunglah menyembah orang Tuhan, yang Tuhan sholat. yang di mana? Nah sekarang Anda punya akal nggak? Anda punya akal nggak? Aduh. Ya saya tanya dulu. Anda punya akal nggak? Jangan bicara Tuhan, akal dulu. Anda punya akal? Oke, saya punya akal. Mana coba Karena itu tunjukkan? Islam bermakan Tunjukkan mana akal Anda coba. Saya mau tahu. Oke. Mana akalnya? Mana? Buka kamera. Jangan kamu balikan Buka kamera Anda. Saya mau lihat akalnya. Akalnya dalam seharian 5 waktu Anda sholat. Ya. Saya minta Anda sholat akalmu dalam 5 mana? waktu, ya. Kamu sholat itu menyembah Kristen Tuhan. Tuhan yang mana kau sembah? Kristen Tuhan siapa yang laknatullah kau sembah? alaih, nyamar-nyamar. Kau ke gereja aja, cipok lubang pantat pendetamu. Jangan kau ke sini, bahlul. Kau kafir aja. Dari baumu tadi naik itu, udah ketahuan bau babi kau. Jarak 2 kilometer aja, baumu itu sudah bau babi. Kafir lah. Tidak salah saya katakan kau kafir kan? Ya, selamat siang. Ya, sorry saudara. Dari mana? Sealiran sama yang tadi. Oh iya. Sealiran dengan yang tadi. Oh bukan Bang, saya Kristen Bang. Oke, lanjut Bang, lanjut. Ya. Saya boleh ini ya Bang, boleh bertanya di sini Bang ya? Boleh. Halo. Ya. Saya mau mengutip ayat Al-Qur'an Bang, ayat Al-Qur'an di Al-Qur'an surat Al-Arab ayat 157. Iya. Di situ dikatakan bahwa Nabi itu seorang ummi. Nah, ternyata ummi di sini artinya buta huruf. Nah, iya. Ini bagaimana Bang? Seorang nabi utusan kok buta huruf? Kalau seandainya buta huruf, terus bagaimana menjelaskan Al-Qur'an ini, kitab Al-Qur'an ini yang tebalnya 30 juz? Ini gimana ini Bang? Gimana menjelaskan Al-Quran yang 30 juz ini? Tapi buktinya dijelaskan nggak sama dia Bang? Nah itu yang saya jadi pertanyaan, seorang buta huruf kok bisa menjelaskan Al-Quran? Nah itu yang saya pertanyakan di sini Bang. Iya. Sedangkan Al-Quran seorang buta huruf ini di sini digelari 4 gelar: amanah, fatona, sidik, dan tablik. Cerdas. Oke. Kok seorang buta huruf digelari seorang cerdas, ini gimana ini Bang? Iya. Oke, baik. Jadi Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad bagaimana bisa menjelaskan Al-Quran sementara dia buta huruf. Nah, saya pun juga kalau seperti Anda jadi heran juga saya. Tapi pada faktanya dia mampu mengurai Al-Quran. Berarti buta huruf yang dimaksud di sini adalah buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Karena kalau dikatakan dia buta Al-Quran, faktanya dia yang menguraikan Al-Quran. Al-Ijazul Balagha dia yang menjelaskan. Al-Ijazul Tashri dia yang menguraikan. Al-Ijazul Ilmi dia yang melaparkan, kemudian melapaskan. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran dipaparkan oleh beliau, dan tak ada satupun disiplin ilmu di atas muka bumi ini yang bisa membantah
Berarti buta hurufnya beliau itu buta terhadap dalil-dalil kitab yang datang sebelumnya. Makanya dikatakan alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyal ummiyal ladzina yajiduna maktuban indahum fit Torah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Diterangkan orang-orang yang mengikuti utusan rasul yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Di mana kemudian Nabi ini mengajarkan manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia kepada hal yang bersifat kemungkaran. Islam hari ini ketika Nabi Muhammad disebut sebagai rasul atau nabi yang buta huruf, ajarannya sempurna, kompleks. Sedangkan Paulus yang dikatakan kemudian tidak buta huruf, kerjasama dia dengan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kerjasama mereka banyak orang, dibantu pendeta-pendeta, pastor-pastor, dibantu lagi lembaga Bible Indonesia, dibantu, tapi mereka tidak sanggup menentukan Tuhan mereka itu siapa. Nabi Muhammad buta huruf tapi jelas Tuhannya Allah. Orang Kristen Tuhannya siapa? Nggak jelas. Padahal di situ ada Yesus katanya, di situ ada Paulus, ada Lukas, ada Markus, banyak sekali. Katanya mereka orang-orang terpelajar, bahkan mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Tapi untuk menentukan siapa Tuhan yang ahad itu, mereka nggak bisa sampai hari ini. Bingung. Masuk ke Yahudi ngaku Tuhannya Elohim, masuk ke Islam ngaku Tuhannya Allah, masuk ke Bali ke orang Hindu ngaku Tuhannya Sang Hyang Widi. Bingung saking buta hurufnya itu, kuadrat-kuadrat yang tidak bisa terhitung lagi. Jadi Nabi Muhammad dikatakan buta huruf, maksudnya buta terhadap kitab Taurat, buta terhadap kitab Injil, terhadap kitab Mazmur atau Zabur. Tidak ada Nabi Muhammad belajar tentang kitab-kitab itu, tetapi wahyu langsung dari langit, dari Sang Yang Maha Mengetahui, mengajarkan lisannya untuk menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Andai saja Nabi Muhammad itu pintar seperti Paulus, ahli Taurat, maka dia bisa saja ngarang Taurat, bisa saja ngarang Injil karena dia ahli. Tapi Nabi buta huruf, hidup di zaman jahiliyah, tidak bisa baca tulis. Datang kepadanya kebenaran yang hari ini dibuktikan oleh seluruh pakar ilmu dari disiplin ilmu manapun. Ya, oke Bang. Tadi menurut Abang bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf hanya karena tidak memahami kitab-kitab yang sebelumnya gitu. Iya, betul. Ya, terus lalu bagaimana di Quran surat Al-Arab, Al-Alaq ayat 1, Iqra, bacalah. Kalau saya tidak dapat membaca, ini gimana? Ya, karena di situ tidak ada bacaan. Di situ tidak ada buku. Enggak. Tidak ada. Kalau memang di situ tidak ada buku, tidak baca, terus ngapain Allah menyuruh orang dengarkan. Bagus. Menyuruh orang yang tidak bisa baca. Sudah tahu Allah sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf. Ngapain Allah Nabi Muhammad disuruh baca? Dengarkan saya. Anda sebagai orang yang bertanya, boleh nggak orang membaca keadaan? Boleh nggak orang membaca situasi? Apa Bang? Ini kayaknya nggak masuk ini dengan pertanyaan saya. Oh, nggak masuk dong. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Iqra. Abang bilang tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca kitab-kitab sebelumnya. Tetapi di sini di surat Al-Alaq ayat 1, Iqra, bacalah ini gimana ini? Ya, makanya diam. Kalau Bahlul diam, jangan sok tahu. Saya menjelaskan, Anda potong-potong. Padahal Anda statusnya adalah anak TK yang baru mau belajar. Diam, saya jelaskan. Saya menjelaskan begini. Orang membaca itu tidak mesti ada huruf, Bahlul. Anda turun. Gimana kalau tidak ada apa yang dibaca? Anda turun dulu, nanti saya naikkan. Anda turun dulu, nanti saya naikkan. Ya. Atau Anda tutup mic dulu, jangan Anda ngomong. Biar saya jelaskan. Tidak ada yang harus dibaca, ini gimana ini? Kok diam dulu? Anda diam atau Anda turun? Diam dulu. Diam ya, diam ya. Saya diam. Oke, ya, baik. Jadi gini, saudara. Jadi gini.
Kalau Islam itu ketika datang Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Iqra, Nabi Muhammad tidak disodorkan buku untuk dia baca. Apa yang disuruh baca oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa yang harus kau baca wahai Nabi Muhammad? Khalaqal insana min alaq. Bacalah, dialah Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah wa rabbukal akram, dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Bacalah bahwa yang Allah itu yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, dialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Bacalah, kalla innal insana la yatagha. Bacalah sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Bacalah, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Yang disuruh Nabi Muhammad baca itu bukan huruf-huruf. Yang disuruh Nabi Muhammad baca itu adalah bahwa alam semesta ini, manusia ini, itu dicipta oleh Tuhan yang bernama Allah. Makanya ada konsep baca dengan akal, baca dengan pikiran, baca dengan perasaan, baca keadaan, baca situasi, baca apa yang kamu lihat, baca apa yang kamu dengarkan, baca apa yang terjadi. Itu maksudnya, bukan disuruh baca buku. Makanya baca dalil selanjutnya. Ya, menurut abang berarti Rasul itu tidak bisa membaca gitu, benar? Tidak bisa membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gimana sih? Udah dijawab. Nah, oke. Kalau begitu, bagaimana dengan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 di situ dijelaskan artinya dialah yang telah mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dan membacakan ayat-ayatnya. Ini siapa ini? Oke. Kalau membacakan itu, kalau jangan bilang Nabi ini ya, jangan bilang baca-bacakannya ya. Tunggu, saya bacakan. Jangan bilang abang. Saya bacakan ayatnya, Lul. Saya bacakan ayatnya. Lul, ya, kamu mute lagi, anak Tapi Tika. jangan bilang ya, Mute lagi, anak Tika. Zadap, sip, babami, diam. Sekarang saya tutup mata. Saya tidak baca Quran. Saya baca Al-Quran tanpa melihat dengan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam pada saat membaca surah Al-Fatihah, apakah imam baca huruf-huruf yang ada di kertas atau tidak? Membaca itu kan tadi saya sudah sampaikan sama Mulul. Membaca dengan pikiran, membaca dengan perasaan. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan membaca, dia tidak benar bang, di situ di ayat Al-Jumu'ah ayat 2 di situ sudah jelas membacakan ayat-ayatnya bang. Di situ jelas membacakan ayat-ayatnya. Saya sekarang begini, kalau dikatakan membaca tertulis, itu di situ sudah jelas tertulis ayat-ayatnya bang. Subhanallah, bahlulnya minta Dia ampun. yang telah Bang, Anda bertanya, posisi Anda bertanya, dengarkan Bang. Anda tidak akan pernah ditanya. Sudah jelas di ayatnya, di situ sudah jelas ayatnya, ayat Muhammad di situ sudah jelas. Dialah yang telah mengutus seorang rasul dan kepada kaum yang buta huruf. Anda ke gereja aja, ke gereja. Jadi orang membaca itu tidak mesti ada huruf. Bahlul. Orang membaca itu sama sekarang nih. Saya membaca. Membaca itu kan melafazkan. Membaca itu melafalkan. Ada yang disebut bacaan yang berdasarkan apa yang kita lihat. Ada bacaan berdasarkan apa yang kita hafalkan. Saya membaca. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yanslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin.
Itu saya membaca enggak? Membaca. Apakah ada kitab yang saya sedang baca? Enggak ada. Tapi saya sedang membacakan apa yang ditelaah akal saya. Makanya dikatakan baca dengan pikiran. Coba kau lapaskan. Kalau kita melapaskan satu pernyataan, itu uraian, untaian huruf demi huruf dibingkai, dirangkai huruf-huruf itu menjadi sebuah kata. Kata dibingkai menjadi kata-kata dibingkai menjadi kalimat. Sehingga menjadi pesan. Nabi Muhammad diperintahkan, bukan hanya itu, Al-Quran surah Al-Anbiya juga diterangkan, yaitu seorang rasul dari Allah bernama Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Apa lembaran yang suci itu? Al-Quran. Apakah ketika pada masa Nabi Muhammad sudah berbentuk lembaran? Tidak. Jadi ketika Nabi Muhammad disebutkan membaca, bukan berarti ada buku yang dibaca. Lul. Bukan. Jadi sulit bagi kamu ingin membantah kebenaran Islam kalau Anda gunakan akal. Ada enggak istilah membaca dengan perasaan? Ada. Adakah membaca dengan pikiran? Ada. Al-Quran itu ilham. Al-Quran itu wahyu. Bukan turun ke bumi berupa lafalan, berupa tulisan di kertas, bukan. Nabi Muhammad diwahyukan Al-Quran ke dalam hatinya. Kita lihat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat berapa? Ayat 100 berapa itu akhina? 105 apa 102? 102 ya. Al-Baqarah ayat 79 diterangkan kemudian dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Al-Quran diturunkan kemudian oleh Allah itu berupa buku langsung gitu? Tidak. Begitu juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dengan terinci bahwa Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Ini yang noise ini kenapa nggak ada host yang bisa bantu? Jadi di dalam Al-Quran, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya bukan moderator, Guru. Gak ada momot, Gurunda. Iya, sorry. Dikatakan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Qalbika. Al-Quran itu berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati. Qalbi. Hati siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dia tidak turun berupa kertas atau papan tulis. Tidak. Tapi berupa ilham, wahyu ke dalam hati baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu dilisankan oleh beliau. Tidak membaca. Kalau dia membaca berarti ada jiplakan dari kitab sebelumnya. Beliau tidak membaca buku. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quranul Karim tidak membaca buku, tetapi membaca apa yang diilhamkan di dalam hatinya. Orang berbicara, kalau dia menggunakan buku, berbicara dengan membaca buku. Orang yang berbicara dengan hati, berarti dia berbicara dengan membaca bisikan-bisikan hatinya. Apa itu di situ? Huruf demi huruf, terbingkai kata, terbingkai kalimat, lantas disampaikan, disuarakan, didengarkan orang menjadi satu pesan. Makanya ada disebut baca dalam hati. Kalau baca dalam hati berarti hati yang membaca. Al-Quran menjelaskan, Al-Quran diwahyukan ke dalam hati. Nabi Muhammad membaca untaian kalam yang ada di dalam hatinya, yang diterima dari roh kebenaran, Roh Kudus dari Sang Khalik Pencipta Azza wa Jalla.
Bahlulnya ente, hati ente buta, mata ente juga buta. Subhanallah, subhanallah. Sahabat Orin, syukran. Itu yang disampaikan. Makanya kenapa Al-Quran menerangkan orang-orang kafir itu? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta. Kenapa? Karena dikasih hati tapi nggak bisa baca. Orang boleh matanya buta, maaf, tapi hati nggak buta. Betapa banyak orang yang tidak berfungsi pupil matanya bisa membaca hanya dengan meraba. Bisa membaca. Ada penghafal Quran 30 juz hanya dengan meraba-raba bisa membaca. Kenapa? Karena hatinya yang membaca. Nabi Muhammad ketika diturunkan wahyu kepadanya yang membaca qalbu, hatinya. Makanya diterangkan dalam Al-Quranul Karim, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi kemana-mana orang yang cerdas itu, orang yang pintar tidak lagi bawa buku. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam buku, sebelum ada di buku, sudah ada dalam hati, qalbu. Itu namanya wahyu. Makanya kalau ada yang mengaku pendeta bertanya kepada Bang Suma, itu di mana Suma? Kayak tadi pastor yang dari Bulukumba itu katanya, itu tertulis di mana? Itu nggak ada loh di dalam Bible. Begitu saya tunjukkan, nyahok, malu. Kenapa demikian? Karena tidak ada Bible di dalam hatinya. Kenapa mereka tidak menghafal Bible-nya? Karena memang tidak perlu disimpan di hati. Kalau mereka tidak menghafal Bible, mereka nggak tahu Bible, justru bertanya kepada para apologet Islam, berarti selama ini dia cuma omong doang, dia cuma congor, dia cuma nipu-nipu berarti. Kenapa? Karena kebenaran hakiki itu bukan di atas kertas. Kebenaran hakiki itu di dalam hati, di dalam kalbu, di dalam kepala, akal. Itu kebenaran hakiki itu. Kebenaran hakiki itu bukan di kertas, tetapi adanya di hati, adanya di kepala. Itu kebenaran hakiki. Kenapa? Karena kebenaran akan tidur bersama dengan manusia yang benar. Kenapa? Karena kebenaran itu akan tinggal bersama roh yang benar. Kenapa? Karena roh yang tertuntun, yang terpimpin adalah roh yang mendudukkan dirinya sebagai hamba berdasarkan dengan kitab yang dianggap suci oleh mereka. Ini seorang pastor bertanya, itu tertulis di mana Suma? Jadi yang selama ini kau ajarkan di gereja itu apa? Oh, yang kau hafal aja. Berarti yang kau hafal itu yang ingin kau sampaikan secara mutlak ada tujuan. Kenapa kau nggak hafal yang lain? Ketika Tuhan berfirman, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, biar mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Imamat 11, Imamat 18, jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Kenapa Anda menabrak semua dalil dalam Bible? Kenapa Bible itu menjadi musuh besar Anda? Karena Anda tidak tahu isi Bible. Andai saja Anda tahu isi Bible, malu ente berdiskusi dengan umat Islam. Malu. Karena musuh terberatmu adalah isi Biblemu itu sendiri. Al-Quran di hati manusia umatnya, umat Islam. Di kepala umat Islam. Kenapa? Karena selaras dengan akal, selaras dengan hati, dengan kitab sucinya. Bagaimana mungkin sebuah narasi dalam kitab saudara Anda mau simpan dalam hati dan kepala? Apa itu? Maka laparlah Yesus. Maka matilah Yesus. Anda mau simpan data-data itu di dalam kepala Anda? Anda mau simpan data-data itu di dalam hati Anda? Untuk apa? Untuk apa coba kira-kira? Untuk apa? Untuk supaya tahu bahwa Tuhan kami mati. Mustahil. Anda menyimpannya di tempat yang sebisa mungkin tak ada di dalam dunia ini. Karena Anda takut, Anda malu di hadapan manusia lain yang di luar agama Anda diketahui Tuhan Anda pernah mati, pernah ditampar, pernah ditonjok, pernah diludahin oleh manusia. Makanya buku-buku itu isinya tak ada dalam hati, tak ada dalam kepala. Jadi berbicara mengenai kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbu dalam hati.
dalam hati, dalam hati. Kenapa tinggal dalam hati? Karena dia serumah dari asalnya, yaitu Sang Pencipta dengan ciptaannya satu frekuensi. Itu baru betul. Jadi kalau ditanya kenapa, mana buku yang dibaca nenek lu kiper? Membaca itu tidak mesti ada tulisan, Martin. Gurunda izin pamit dulu Gurunda, makasih banyak Gurunda. Ya makasih sahabatku. Ya, Barakallahu fiik. Ya teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam abangku. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam kisah para rasul itu Gurunda, memang buta huruf mentongi. Iya. Bukan cuma buta huruf, idiot juga. Idiot 413, kisah 413 itu aduh. Padahal Jadi itu beda ya. Beda buta huruf dengan idiot. Idiot. Gurunda. Ya, siang. Gaskan, Kristen Muslim gaskan. Saya Kristen. Saya pengen tanya silakan dong. Cuma saya pernah dengar katanya iblis itu pernah goda Adam sama Hawa, akhirnya mereka bikin dosa. Pertanyaan aku, apa memang iblis ini penyesat ya? Itu aja sih Bang Zuma. Iya, iblis itu penyesat. Makanya Yesus pun mengajarkan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menyamar Yesus. Makanya kalau ada hari ini mengaku Yesus, itu setan, penyesat. Oke, jadi udah dengar. Terima kasih jawabanmu buat Bang Zuma. Anda sudah mengakui bahwa iblis itu adalah penyesat. Dan penyesat itu ternyata, kita bisa lihat nggak usah dijawab Bang Nahal Zuma, nggak usah dijawab. Iblis Dia udah sering banget sama anak-anak iblis itu juga. Allah ternyata. Nggak pernah mau jawab pertanyaan. Apa itu iblis, dia penyesat ternyata. Ya, Tuhan ente juga iblis saya sama jelaskan. menyesatkan. Tuhan ente iblis menyesatkan. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Mana datanya? Data botol. Botol. Saya jelaskan. Yang botol 1 Korintus Bang. Ya. 1 Korintus, Kristen botol karena Kristus. 2 Tesalonika 2 nomor 11 itu jelas. Ya. Lihat bahasa aslinya. Oke. Lihat bahasa aslinya. Oke, baik. Itu penyesatkan di situ illusion. Ya, sekarang bahasa Yunani illusion. Sekarang kita bahas itu. Sekarang Kalau kita sudah bahas. mengakui Allah, tidak ada saya mengatakan Allah itu penyesat. Allah, dengar. penyesat. Anda Dengar. Saya bahas. Oke, saya bahas kepada Anda ketika kemudian Allah mengatakan menyesatkan. Siapa yang disesatkan oleh Allah? Siapa yang disesatkan di situ? Oke, gue jawab. Ada orang yang disesatkan oleh Allah di situ. Oke, saya jelaskan ya. Oke, saya jelaskan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Tunggu dulu. Daripada Anda diturunkan, mending Anda lagi bilang makasih. Daripada Anda diturunkan, mending Anda duduk di sini. Anda duduk di sini. Baik, Gurunda, baik. Oke. Baik. Tapi terima kasih Juma. Iya, dengarkan. Sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. bahwa Anda tidak bisa dibiarkan. Anda turun berarti. Lanjut. Oke. Gitu dong. Turun betulan. Jadi gini, walau sya Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Walakin akan tetapi kata Allah, yudillu may yasha wa yahdi may yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi tidak begitu. Allah tidak menjadikan manusia satu umat saja. Kenapa? Allah memisahkan antara yang sesat dan Allah memberikan penetapan siapa yang mendapat petunjuk. Nah, untuk supaya Tuhan menetapkan siapa yang sesat, siapa yang mendapat petunjuk, Allah menggariskan di dalam Al-Quran diterangkan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditorehkan oleh Allah. Kebenaran yang datang dari Allah disampaikan. Ini yang benar, ini yang salah. Itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Jelas itu. Allah menjelaskan kepada kita umat manusia, kebenaran itu datangnya dari Allah. Siapa yang beriman, silakan beriman.
Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Yang mau beriman ditetapkan oleh Allah mendapatkan petunjuk. Siapa yang mau kafir ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sesat. Tidak dibalik. Yang kafir menjadi orang yang dapat petunjuk, yang dapat petunjuk disebut orang kafir. Tidak seperti dalam Kristen. Terbalik. Orang benar dikutuk, orang bersalah ditebus. Terbalik. Kalau di kita enggak, yang sesat, yang mendapat petunjuk dapat petunjuk. Itu maksud ayat itu. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahid. Tidak. Allah memberikan perbedaan. Siapa yang sesat ditentukan oleh Allah. Apa yang ditentukan oleh Allah? Yang sesat adalah yang kafir, yang makan babi, yang tidak sunat, yang nyembah Yesus. Itu yang ditetapkan untuk sesat. Siapa yang ditetapkan mendapatkan petunjuk? Islam. Jadi itu sederhana. Allah memang menetapkan yang sesat itu ya sesat. Yang mendapat petunjuk itu yang mendapat petunjuk. Allah sudah menggariskan itu. Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendaki. Yang dikehendaki Allah untuk disesatkan adalah mereka yang menganggap perintah-perintah Tuhan itu adalah sampah. Itu ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sesat. Siapa yang sesat itu? Kalau menurut Yesus dia sesatkan juga. Yesus sudah menetapkan juga. Yang sesat itu adalah dia yang mengikuti Yesus palsu. Dan ditetapkan juga. Jadi dipisahkan antara pengikut Yesus asli dengan pengikut Yesus palsu. Makanya di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan. Siapa yang mengadakan? Tuhan. Apa yang diadakan? Permusuhan. Siapa yang menciptakan permusuhan? Tuhan. Permusuhan baik atau tidak? Tergantung konteks. Kalau bagi Kristen, musuh adalah kekasih. Kalau Islam, musuh ya musuh. Tergantung konteks. Tuhan menciptakan musuh, bagus kalau di Islam. Karena kalau tidak ada yang diciptakan musuh, tidak diketahui siapa musuh, tidur sama setan pun dianggap tidur bersama dengan malaikat. Begitu saudara. Walau sya Allah. Jadi Allah kemudian itu tidak menghendaki kemudian kita itu cuma satu. Tapi Allah menghendaki pembeda mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Dalam kitabnya mereka jelas Allah menetapkan di dalam Mazmur 58 nomor 3 nomor 4 Tuhan menetapkan penyesat sejak dari dalam rahim ibunya. Udahlah teman, kalau cuma diskusi lari kayak begitu, tidak mau mendengarkan penjelasan ya sulit. Kalian tidak akan sampai ke Islam begitu. Tapi kalau Anda setelah bertanya duduk cantik, ya kita pasti jelaskan. Dia tidak lihat doa Tesalonika itu Bunda. Tuhan yang iya, memang dia tidak pernah mau belajar. Sayangnya itu di situ. Heran juga si Kristen ini. Padahal sekedar bertanya loh, kok ngamuk-ngamuk. Padahal di sini dari tadi saya duduk nggak pernah ditanya Kristen. Bertanya Kristen ya. Kalau saya baca dalil dulu bang. Tuhannya Kristen itu menetapkan orang sesat. Di dalam 1 Raja-Raja 22-23, Theos mengutus iblis kepada nabi-nabi. Apa tujuannya Theos mengutus iblis? Nanti orang Kristen kemudian menjelaskan. Kolose 1, 16-17, Theos menciptakan segala sesuatu, termasuk iblis. Yesaya 45 nomor 7, Tuhan menciptakan evil atau iblis. Kemudian 1 Samuel 18 nomor 10, Tuhan mengutus roh iblis. Kemudian
Di Yesaya 63, di situ dikatakan, ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Berarti dia yang menyesatkan. Matius 17:8, celakalah bagi dunia dengan segala kesalahannya. Kesalahan memang harus ada. Nah, kesalahan memang harus ada, berarti sudah diciptakan kesalahan itu. 2 Tesalonika 2:11, Tuhan mendatangkan kesesatan. Nah, itu. Tapi kalau yang berbicara tadi dengan Al-Quran ini, itu salah tafsir dia. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang menyesatkan. Tidak, bukan begitu polanya. Tuhan mendudukkan sesat itu sesat dan mendudukkan benar itu benar. Makanya sebelum Anda disesatkan, Allah sudah mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Mau bukti? Anda ditanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Tuhanku atau Anda sendiri? Nah, adakah Allah mengajarkan Anda, Tuhanku ini agar Anda menyembah Yesus? Enggak ada kan? Siapa yang mengajarkan Anda untuk menyembah Yesus? Ya Anda sendiri. Berarti bukan Tuhan saya yang menyesatkan, tapi Anda sendiri yang mau sesat sehingga Anda duduk pada kaidah sesat. Begitu, Jo. Oke, silakan. Keren. Balada, Kristen Muslim. Selamat sore Balada, monitor. Kabur ternyata Balada. Masya Allah ya. Jadi teman-teman di bawah tuh catat kalau ada tetanggamu oten, dia berusaha membodoh-bodohi kalian tentang ajaran Kristen, jawab. Ya, matanya tadi tuh mata Dajjal. Tadi Dajjal itu. Nickname, selamat sore. Nickname Hunter Laut, naiklah ke kafir, diskusi Hunter. Nickname Kristen, Muslim. Iya, halo, assalamualaikum. Saya Muslim, Kak. Oh, Muslim. Apa bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya cuma mau nanya satu aja sih, Kak. Cepat bang ya, silakan cepat, jangan lama-lama. Cuma satu aja. Kalau secara ilmiah tuh bang, secara sains, kenapa tayamum itu bisa membersihkan diri dari hadas ya bang? Itu aja sih, mau tanya itu aja sih Kak. Kalau mau membersihkan badan itu mandi bang. Kalau mencucikan diri dari hadas bisa pakai debu, tayamum pakai debu. Kalau membersihkan hadas itu air. Kalau itu tayamum itu pengganti wudu. Pada saat kita mau sholat, kemudian tidak ada air untuk wudu, kita tayamum. Kalau mau membersihkan badan ya cebur ke sungai. Atau kalau mau membersihkan hadas ya ambil Tuhannya oten kan batu kan bisa dalam keadaan darurat. Sudah bang ya. Oke bang, mungkin itu aja. Oke, terima kasih ya bang. Jadi tayamum itu kalau darurat gak ada air, tapi kalau banyak air di dekat nggak usah kok mandi. Tayamum. Jadi beda mandi dengan wudhu bang. Mandi itu untuk membersihkan diri kita. Kalau wudhu itu syarat untuk sholat. Iya betul, saya. Nah makanya kalau Anda kentut, bukan pantat Anda yang dibersihkan, tapi Anda disuruh wudhu lagi. Kenapa? Karena itu adalah rukun di dalam salat. Apa rukun itu? Sesuatu yang wajib ada sebelum kita melakukan sebuah kewajiban. Gitu. Oke, siap-siap bang, makasih bang. Tapi belum paham sih bang. Lah, wudhu itu adalah rukun sholat. Itu perintah. Andai kan Tuhan memerintahkan kita sebelum kau sholat manja pohon kelapa, itu pun yang harus kita lakukan. Izin bang, izin. Maksud saya tuh gini bang,
wudhu itu kan bisa mensucikan diri dari hadas ya? Siapa yang ngajarin? Membersihkan diri dari hadas. Kalau wudhu yang ngajarin bukan, siapa? Yang ngajarin berarti bukan ya Bang? Lah, gimana sih orang ini? Berarti bersihkan diri itu Pak, kalau kena tai kucing, pipis anjing, pakai air dibersihkan, bukan pergi wudhu. Oh aku kena tai ayam, wudhu apaan sih? Aku kena jilat anjing, wudhu bukan. Wudhu itu syarat untuk sholat. Kalau kita sudah bersih dari hadas kecil, hadas besar, baru kita wudhu untuk sholat. Jadi wudhu itu adalah salah satu rukun untuk sholat. Kalau tidak ada air untuk wudhu, maka kita tayamum. Bukan kita dijilat sama anjing kita pergi wudhu. Nah, kalau misalnya Anda dijilat anjing, kemudian Anda mau sholat, apa yang Anda lakukan? Bukan wudhu. Anda bersihkan dulu, guyur air dulu, baru setelah itu campur air, baru campur pasir. Habis itu setelah bersih mandi, guyur air, baru wudhu untuk masuk waktu sholat. Siap Bang, terima kasih Bang. Berarti saya selama ini saya salah pengertian berarti. Kirain wudhu itu membersihkan, mensucikan diri dari hadas kecil. Gimana ceritanya kalau misalnya Anda buang air keluar di anus tapi ternyata wudhu tidak cuci anus? Betul Bang. Anus dulu dibersihkan, baru ketika mau sholat wudhu, gitu saudaraku. Siap Bang, makasih banyak Bang. Cuma mau nanya itu aja sih Bang. Iya. Oke, sukses selalu Bang, sehat selalu. Wassalamualaikum. Terima kasih saudaraku. Waalaikumsalam. Oke, saudara Henry, Bang Henry Kristen, Mama Kristen, John Rido, Muslim Kristen. Oh Muslim. Kita turunkan dulu Bang ya, kita ke Kristen dulu ya. Atau ada yang penting? Di bawah, enggak cuma nama pengajian aja, cuma dengar aja. Oh, nyimak di bawah Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, Bang, silakan. Kristen apa oten Bang? Itu apa yang disampaikan Bang? Silakan. Bang Henry. Ada dia, sunat itu wajib. Apa arti sunat bagi Islam? Silakan. Sunat itu membersihkan kelamin dari memotong kelamin kita, ujung kelamin kita itu dipotong. Itu sunat atau khitan. Itu perintah wajib di Islam. Di Yahudi juga wajib. Di Kristen seperti monyet, tidak wajib potong kulup. Ini parah nih. Tapi anehnya Kristen ngaku-ngaku bagian dari kami. Sorry, bagian dari monyet kali. Buka mute Bang Henry buka mute. Ya lanjut. Tapi di Yahudi kan beda itu pengertiannya. Kenapa beda? Apanya yang dipotong kalau di Yahudi? Hatinya. Perintahnya jelas di Kejadian 17. Di situ ada perintah perjanjian kekal itu potong kulup. Itu sunat dari keturunan Yahudi. Kata siapa? Seluruh keturunan Abraham harus sunat. Itu. Kalian bukan keturunan, makanya kalian tidak sunat. Setan juga enggak sunat Bang. Jadi kalian itu ya boleh dibilang keturunan setan. Ya gitu dong, karena dengarkan ya, Abraham diajarkan oleh Tuhan, keturunannya, anak-anaknya secara turun-temurun wajib hukumnya sunat dan itu perjanjian kekal. Jangankan keturunannya, orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, orang yang mereka beli yang tinggal di tengah-tengah mereka wajib hukumnya sunat. Kapan Allah berfirman kepadamu Abraham tentang sunat? Pencipta langit dan bumi berfirman di dalam Kejadian 17. Al-Quran memberitakan itu juga di dalam An-Nahl ayat 123. Nah itu kitabnya saudara kami Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Itu bukan kitabnya Kristen. Apaan kamu punya saudara Yahudi?
Iya betul, karena kami berasal dari Kapan ajaran kamu Nabi punya saudara Ismail. Yahudi? Hei, Ajaran Ismail Islam dan itu Ishak kalau kamu itu ketemu bersaudara. dengan Yahudi dan Nasrani, Yahudi persulitlah jalan. dan Arab itu, Islam itu bersaudara. Islam berasal dari Ismail, Yudaism berasal dari Ishak, Kristen dari Popo. Itu fakta. Kau jangan sakit hati, Cak Kangkung. Agama Berarti Yahudi kamu pendukung berasal Israel. dari dengar. Agama Yahudi itu Berarti kamu berasal pendukung Israel. Dengar, yang bilang pendukung Israel siapa? Berarti kamu pendukung Israel. Saya berbicara secara histori, Bahlul. Inilah Kristen kalau berbicara entah kemana-mana perginya. Saya berbicara mengenai akidah, berbicara mengenai muamalah, berbicara mengenai Iya. agama, konyol, bonyok, tuyul, penyembah setan. Saya tidak berbicara mengenai. Udah kau turun bonyok dibawa. Kau jangan pancing-pancing saya memaki. Ya, turunkan aja moderator, turunkan aja tuyul itu. Bahlul. Ya, lanjut. Hanya keturunan monyet dan keturunan anjing yang tidak bersunat. Kalau keturunan Abraham, Ibrahim, semuanya bersunat. Baik itu dari Ismail maupun dari Ishak. Jadi kalau ada kemudian orang yang tidak bersunat, ngaku-ngaku ajaran dari Abrahamaik, ya berarti dia adalah setan yang nyamar-nyamar sebagai pengikut dari keturunan Abraham. Begitu lol. Keturunan Nabi Ismail sunnat, keturunan Nabi Ishak sunnat. Lah, kami orang Islam Indonesia bukan keturunan Ismail. Betul. Akan tetapi keturunan Nabi Ismail namanya Nabi Muhammad mewajibkan kami bersunnah. Nah sekarang siapa yang mengajarkan kalian tidak bersunat? Cetang. Yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan, perintah Tuhan itu pasti cetang. Oke? Nabi Abraham sunat, Musa sunat, Daud sunat. Siapa lagi? Salomo sunat, Saul sunat, Daniel sunat, Nabi Muhammad sunat, Yesus sunat. Orang-orang yang saya sebutkan adalah orang-orang tokoh-tokoh mulia. Sunat, semuanya sunat. Nah, Islam sunat. Nah, sekarang saya sebutkan ya. Monyet, babi, setan, popo, parakang, kera, gorila, kuda nil, biawak, semua itu tidak bersunat. Semua itu tidak bersunat. Siapa manusia yang sama seperti mereka? Kelompok mana? Kristen. Dari buahnya kau bisa melihat mereka. Gitu. Abraham sunat, Islam sunat. Daud sunat, Islam sunat. Musa sunat, Islam sunat. Daniel sunat, Islam sunat. Yesus sunat, Islam sunat. Setan tidak sunat, Kristen tidak sunat. Babi tidak sunat, Kristen tidak sunat. Anjing tidak sunat, Kristen juga tidak sunat. Parah toh? Itu namanya adil. Apa ini? Cerita apa ini? Halo. Celo, kau celo Kristen bang, celo. Kristen. Oh, Nah, cerita apa silakan. ini? Cerita pelernya nih. Cerita bahasa Saya apa? Gunung katakan atau peler? Yesus sunat, Islam sunat. Saya katakan gitu tadi. Setan tidak sunat, Kristen juga tidak sunat. Gitu tadi. Nah, terus yang jadi permasalahan apa nih? Kok ceritain peler, saya scroll kok cerita peler asik peler aja diceritain. Inilah dalam ulangan 23 nomor 1 bang, orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan bang. Sementara Nah, jadi kalau pelernya misalnya- Yesus, bentar bang sebentar ya, pelernya Yesus itu terpotong bang, pelernya Yesus. Apakah Yesus masuk jemaat Tuhan bang? Masuk tidak bang?
Bukan, ranah istilahnya itu sunat atau tidak sunat itu Ismail jelas-jelas nggak masuk dalam perjanjian gimana? Iya nggak apa-apa. Yang jelas ya Bang ya, di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Sementara Yesus kemaluannya terpotong. Kenapa Yesus sampai masuk jemaat Tuhan, Bang? Kan aturannya jelas Bang di dalam Bible mengatakan seperti itu. Semua Silakan, untuk Bang. cerita bersunat itu di Alkitab itu sudah dipatahkan. Jadi apa yang diperintahkannya itu apa Ya yang wajar dilakukannya Bang. bukan. Bang Celo tidak melakukan sunat itu wajar. Kenapa? Semua keturunan Abraham itu disunat. Sementara Bang Celo ini keturunan Firaun. Wajar tidak disunat, nggak apa-apa. Nah Bukan sekarang masalah pertanyaan cinta saya. Misalnya nabimu itu istrinya berapa kau ikuti, Iya, istrimu ada berapa? pertanyaan saya Bang. Yesus itu kan kemaluannya terpotong atau tidak Bang? Loh sampai ke situ pembahasan ke situ aja aku tadi udah apa kan istilahnya mengatakan bilang buah peler. Mari kita bahas dengan saya Bang, karena itu tertulis di dalam Bible. Ulangan bukan cerita 23 kalian nomor 1 kemarin saya Bang. scroll cuma di sini Juma di sini ada cerita gunung ini saya scroll tadi cerita Buat cerita gunung. Kok cerita atau peler gimana? gunung, peler gunung aja kalian baik. cerita-ceritanya. Yang cerita peler gunung itu Bible Bang. Yang cerita seperti itu. Bahkan kemaluannya sebesar keledai itu di Eskil Bang, di Eskil. Nah pertanyaan saya kembali lagi Bang. Iya. Yesus itu kemaluannya terpotong atau tidak Bang? Terpotong atau tidak? Coba kamu diam dulu di 33 WA diam kamu. Iya, kemaluan ini karena Yesus saya terpotong Juma ini atau Juma tidak? ini sumuran saya nih. Juma ini sumuran saya. Iya, Kemarin nggak apa-apa, Bang. Ulangan 23 nomor 1 Bang. Bang, saya ulangi sekali lagi Bang. Ulangan 23 nomor 1, orang yang buah pelernya hancur. Orang yang buah pelernya hancur ya. Karena kan Bible berisi tentang mengenai soal peler terus Bang. Dan kemaluannya terpotong, dilarang masuk jemaat Tuhan. Sementara karena kemaluan ada Yesus terpotong terkontaminasi Bang. otakmu itu sama cerita-cerita ngesum semua. Jadi Yang ngesum itu ada di Bible Bang. Peler, Ada di asal Juma Bible. saya lihat live gunung, Iya, ada peler, di Bible. gunung, peler, gunung. Sebentar Bang, saya tunjukkan Bang ya. Umuran selalu. Ya, kalau Iya, bicara saya pembahasan tunjukkan Bang. agama itu, Saya tunjukkan Bible-nya Bang. Ya, yang sebentar. benar-benar lah. Ulangan. Sebentar Bang. Kita lihat benar nggak sih ayat di situ Bang menceritakan tentang buah peler Bang. Nah ini nih Bang, ya. Nah, ini Bang, saya tunjukkan Bang ya. Bible sendiri yang bilang seperti itu Bang. Jangan salahkan kami. Kami di sini cuma membaca Bang. Nah, ini Bang. Nah, orang yang hancur buah pelirnya. Nah, ini kan kitab apa Bang? Yang bilang seperti itu. Kami di sini hanya membaca aja Bang. Kira-kira Yesus kemaluannya terpotong. Kenapa Yesus masuk jemaat Tuhan Bang? Sementara aturannya jelas di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Silakan Bang. Ini kami Itu kan membaca aja Bang ya. Itu Cuma kan membaca. pengertian dari akal pikiranmu yang udah terkontaminasi sama yang namanya Saya baca loh Bang, selalu ini berbicara Bang. tentang seks. Jadi kalau kau bacanya semua sepenggal mana bisa? W4 hati-hati kau ya, aku cari kau ya. Hati-hati Oh kau, ini kau Bang, bujuk iya dia, ini mana dia? Ini wajah saya Bang, wajah saya Bang. Bang mau nyari wajah saya nggak apa-apa Bang. Ini wajah saya Bang. Rekam ini ya. Kau Ya cari rekam kau ya. Bang. Ya rekam. Yang punya akun kau ya. Ya ini wajah saya Bang. Ya wajah saya Bang. Kau di mana kau? Ya Bogor. Sok jago kau. Orang mana kau? Bogor saya Bang. Di Bogor saya Bang. Orang mana kau? Orang mana kau? Orang mana kau? Bogor. Nabi aja digebukin oleh dewa. Bogor Bang. Sudah hebat kali kau ini kan. Iya. Ini wajah saya Bang. Wajah saya Bang. Ini wajah saya Bang. Di mana kau? Bogor. Di mana? Nggak perlu. Bogor. Di mana kau? Bogor. Saya di Bogor Bang. Itu menghujat Saya di Bogor. Kok tutup aja kameramu itu dia Bang, tiga. Mual saya ngeliat. saya di sini membaca Bang. Ulangan 23 Orang nomor mana kau? 1. Nggak bikin bacanya. Orang mana? Jadi kalau kau membaca itu hanya sepenggal susah lah. Gimana kau? Ya udah, mengartikannya? baca selanjutnya Bang. Itu kan kita mulai dari ayat 1 Bang ya. Ayat 1 mengatakan seperti itu. Kalau toh misalkan
misalkan abang tidak terima mau dibaca semuanya, silakan baca ke bawah bang. Silakan bang. Maaf, abang Bahkan boleh yang di cerita bawah, di Bang. Alkitab dari awal sampai akhir semua saya Keturunan. terima. Cuman kau mengartikannya atau mengimaninya itu membacanya jangan pikiran seks. Itu yang Baik, saya tekankan menurut sama abang, kamu. baik, siap. Menurut abang nih bang ya, di dalam ayat ulangan 23 nomor 1 itu berbicara mengenai soal seks atau bukan bang? Ini kan berbicara mengenai soal aturan. Aturan di dalam Yahudi, di dalam Bible mengatakan orang yang buah pelirnya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Saya membaca loh bang ini bang, saya membaca. Di mana saya Hubungannya menghujat apa bang? sama kami umat Kristen yang tidak menjalankan ritual-ritual, misalnya bersunat, hubungannya apa? Abang tadi kan begitu naik itu membawa buah peler. Makanya di sini saya bahas. Kenapa di dalam Bible ada kata-kata buah peler? Gitu maksudnya, Bang. Makanya kau baca ranahnya itu, jangan kau mengartikannya sepenggal Di saja. situ Jadi kalau- dikatakan bang, jemaah yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan bang. Aturannya seperti itu. Bahkan anak haram bang, sampai keturunannya ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Mungkin abang keturunan 11, abang boleh masuk jemaat Tuhan. Siapa yang marah sama saya? Saya cuma membaca di sini, silakan. Cari saya nih ya. Cari saya nih. Di Nggak Bogor, ada saya di Bogor. waktu. Kami umat Kristen, ini ingat ya, D33 ya. Kami umat Kristen tidak ada waktu untuk marah samamu. Nggak ada waktu. Bahkan Ya, mau Bang. bagaimanapun kamu mempelintir apa segala macam, saya tetap mengasihimu. Cuman, Ya, betul, saya Bang. scroll nih. Ini Bang Juma, pamit ya Bang Juma, izin ya. Siap. Kemarin itu saya Silakan, Bang. scroll. Bang Juma kemarin saya scroll. Nah, Bang Zuma, ya. Saya scroll. Lanjut Cerita diskusi. gunung. Lanjut aja Cerita diskusinya, peler, lanjut cerita aja. gunung, peler gunung. Kawan, kamu tadi mengatakan bahwa Nabi Ismail itu alaihissalam itu bukan masuk dalam perjanjian kekal. Silakan Gurunda, itu tadi premin dia. Berarti nggak pernah baca Bible ini orang. Lah Gurunda, itu nggak Bang masuk Suma, perjanjian dan sabar. Bang Suma, monitor. Oke, baik. Lanjut, Gurunda. Oke. Tadi ada ungkapan apa? Kenapa Dewa itu? Ismail tidak masuk dalam perjanjian kekal, kata Oten ini, Bang. Di mana dalilnya tuh? Kita minta dalil dulu. Kau baca dalilnya, kau baca. Ya di mana? Di mana? Tunjukkan biar saya baca. Ngapain saya tunjukkan kalau kamu bisa baca? Berarti benarlah apa yang diterangkan oleh Tuhan di dalam Kejadian 12 nomor 3. Siapapun yang mengutuk engkau Abraham, pasti mereka kutuk. Kau itu dikutuk. Makanya kau ngomong Tuhanmu sama Tuhan gitu beda juga. Ya beda lah, Tuhan Ya, menete itu sama makanya. manusia. Nah, tidak akan saya marah dengan perkataanmu seperti itu. Iya, Tidak tapi akan Tuhan saya marah. menete sama manusia, bagaimana mau sama? Lah Tuhan itulah makhluk makanya yang saya keluar bilang dari kan terbukti kan. kubur. Begitu kamu berbicara, ini kamu cerita lagi. Pasti ke Bagaimana situ mau semua Tuhan arahnya. kita sama? Tuhanmu itu makhluk yang keluar dari kubur. Pembicaraanmu pasti berhubungan sama selangkangan semua. Tuhanmu keluar dari kubur. Tuhanmu nete sama ibunya. Tuhanmu keluar dari selangkangan. Bagaimana Tuhan kita mau Coba tuh sama? teman-teman menyaksikan kan? Ya Baik itu memang teman begitu. Kristen, yang Mau Muslim. gimana? Mau gimana? Setiap Matius kau 1. berbicara membawa Matius premi 1. semua ngarahnya ke situ. Ya karena Tuhanmu dari selangkangan. Mau gimana? Kita membahas Tuhanmu karena Tuhanmu keluar dari selangkangan. Tuhanmu tidak keluar dari pohon. Ayo, malu. Tanpa selangkangan kau tidak punya Tuhan. Mau keluar dari mana Tuhanmu kalau tidak ada selangkangan? Hah? Mau keluar dari ketek, lubang hidung? Percaya diri pula kau mengatakan Tuhan kita tidak sama. Memang tidak sama. Tuhanmu makhluk. Tuhan saya penciptaan Tuhanmu. Tuhanmu itu berdoa setiap saat kepada Tuhanku. Paham situ? Nah gitu dong. Kau itu belajarlah, jangan so cantik kau. Kristen itu, kutanya samamu, Kristen itu penyembah makhluk roh. Kristen itu penyembah roh, bukan penyembah Tuhan. Penyembah roh Kristen itu. Mau lihat wujudnya Tuhanmu? Kau baca Wahyu 5 nomor 6. Tuhannya Kristen binatang yang bertanduk 7, bermata 7. Sakit, derita lo. Siapa suruh? Masih mau datang besok. Itu dalilmu. Jangan kau mengatakan dirimu itu Tuhanmu adalah Tuhannya Yahudi. Jangan. Nanti kau diludahin sama Yahudi.
Tuhanmu itu tidak sama dengan Tuhan Yahudi. Tuhan kau itu binatang bertanduk 7, bermata 7 berdasarkan Wahyu 5 nomor 6. Dan aku melihat, nah, apa yang dilihat di situ? Apa yang dilihat? Binatang bertanduk 7, matanya 7. Tuhan kok kayak gitu kali Tuhanmu. Malu. Malu. Bagaimana mau malu, namanya Kristen, tidak ada otak. Enggak malu lah. Buka mute, Celo. Makanya kau naik itu santai lah. Kau jangan naik-naik premium-premium, ketawa-ketawa. Kena sendiri batunya toh. Siapa suruh kau datang? Celo. Buka. Oh, Celo. Celo. Buka mute. Dia pingsan, dia pingsan. Bodoh. Pingsan dia. Jangan di mute-mute saya ngomong. Ini saya bicara tadi di mute-mute. Oke. Gimana kalian mau dengar? Tanggapi, silakan. Bahkan saya mengasihi Juma ini. Ini tanggal 2 Agustus. Saya mengasihi dia dalam arti saya tak memaafkan dia. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin dari apa yang kau ucapkan ini. Ada kasih. Di Kristen itu ada kasih. Mana ada kasih di Kristen? Mana dalilnya kasih di Kristen? Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya kalau ada dalilnya kasih di Kristen. Dalam praktek kehidupan sehari-hari mana kasih itu di Kristen? Ada? Enggak ada. Yang ada ajakan menyembah kepada makhluk roh bertanduk 7 bermata 7. Apa gitu kasih? No. Yang disebut kasih itu mengajarkan manusia tidak menghilangkan ajaran menyembah kepada Tuhannya. Nabi Musa itu kasih. Agamamu mengajarkan kepada menyembah kepada makhluk bertanduk 7 bermata 7. Nenek gimana kalau saya berbicara kalian mute? Ya karena mulutmu itu tidak ada kebenaran yang keluar dari mulut kau itu. Semua apa yang diutarakan Alkitab kami imani itu semua benar. Nenekmu kiper. Contoh, saya bertanya sama kamu. Berarti Coba kau saya tanya mengimani. sama kamu. Berarti kamu mengimani bahwa Yesus hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ayo. Pertanyaanmu itu berarti di kau otak mengimani. saya. Berarti kau mengimani Yesus hanya untuk Bani Israel. Ayo. Semua makhluk di bumi ini. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus mengaku aku diutus untuk itu bukan Yesus disuruh jadikan murid. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Menjadi murid. Seluruh bangsa kamu tahu artinya? Dengar. Yang mengatakan itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, bukan Yesus. Lah itu kamu memframing lagi. Siapa yang memframing? Siapa yang memframing? Kamu tentang bagaimana siapa yang memframing kalau saya katakan itu bukan Yesus? Saya bisa buktikan kalau yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Lah itu kamu membuktikannya mungkin dengan cicak yang kamu cari 100 ekor. Makanya jangan kau jadi Kristen, makanya kau dapat 100 pahala, kamu bunuh satu. Kristen, kau jadi bahlul, makanya kau tolol karena kau masih Kristen. Coba Yesus sendiri yang mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Tepuk tangan lagi kalian. Mending kalian itu cari cicak. Cari cicak bunuh. Iya dong. Jangan seperti kau membunuh Tuhan dapat pahala. Oke, Anda turun aja, Anda turun. Anda tidak punya ilmu soalnya. Bunuh mana? Dapat 100 pahala. Daripada bunuh Tuhan dapat pahala masuk surga? Bunuh Tuhan dapat pahala masuk surga. Kau ditanya, kenapa kau bunuh Tuhanmu? Supaya orang-orang Kristen masuk surga. Bahlul. Bunuh cicak dapat pahala, masih rasional karena cicak itu makhluk yang menjijikkan, tak ada manfaatnya cicak itu. Menjijikkan. Yesaya 66 di situ jelas dikatakan di data nomor 17-18 bahwasanya Tuhan akan datang membakar semua pemakan binatang yang menjijikkan. Nah, supaya kamu jangan dibakar oleh Tuhan, cicak kami bunuh. Karena kalau kami tidak bunuh, kau makan nanti. Dan kalau kau makan, kau dibakar sama Tuhan. Supaya kau tidak dibakar Tuhan, cicak kami bunuh dulu. Karena kalau kami tidak bunuh cicak, kalian makan. Pasti itu. Karena kalian adalah pemakan segala. Itu dalil, Bung. Kau ditanya, kenapa orang itu rebutan bunuh Tuhanmu? Supaya mereka jadi pahlawan untuk Kristen. Supaya Kristen ditebus dosanya. Memuntah. Ajaran apa itu?
Tuhan dibunuh supaya selamat. Ya. Teman-teman, kita bunuh Tuhan yuk. Untuk apa? Supaya orang selamat, dosanya ditebus. Dasar kambing kurapan. Tuhan dibunuh untuk menyelamatkan manusia. Dompala Kardoba. Titi kabur. Untuk apa Tuhan dibunuh? Apa jawabannya Kristen? Untuk apa Tuhan dibunuh? Keselamatan dosa-dosanya, diampuni dosanya. Masolang bonyok. Ada otak memang. Dia yang berzina, dia yang malin, Tuhan yang harus mati. Gak ada otak memang. Kareste tolona. Untuk apa Tuhan dibunuh? Supaya mereka bebas, Bang Suma. Bebas, ya. Karena mereka sudah dimerdekakan. Maka dia tidak akan jadi hamba lagi karena Tuhannya sudah dibunuh. Gampang kok. Mantap. Untuk apa Tuhannya Kristen dibunuh? Untuk menyelamatkan manusia. Mati. Kok kenapa ini Alpon Karesteng Muslim. Dia yang berzina, dia yang maling, Tuhan yang harus mati konyol. Tidak ada otakmu, Bang Alpon. Kristen Gurunda, mohon izin dulu, mohon pamit. Terima kasih Gurunda kesempatannya bersama. Ya. Bunda, ya, Masya Allah. Ya, Sehat-sehat selalu Gurunda dan juga. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa semua ini? Paduan suara. Bang Alpot, Kristen apa Oten, Bang? Oteng aja, Bang, ya. Gak boleh gitu. Selamat sore, Bang. Lari dia. Oten aja ya, Bang. Ajak ke sini. Kabur semua Mika Restengah. Malah dia bilang jangan samakan Tuhanmu, Tuhanku. Inasami. Jijik kali. Tanpa kamu bilang, memang Tuhan kita tidak sama. Kau menuhankan makhluk ciptaan Tuhanku, Tuhanku tempat berdoanya Tuhanmu, Tuhanmu berdoa kepada Tuhanku. Lucu ente. Sri Irene, naik kok Sri Irene. Moms CBC, Kristen Muslim. Moms, Nenek 3434 Kristen. Apa? Bodoh anak. Nenek Bapak, selamat malam. Nenek Kristen, turunlah kau Nek. Jangan kau udah tua, jangan ikut diskusi. Bang Alpon Kristen. Bismillah. Nggak mau istirahat Gurunda, mau maghrib. Iya, istirahat dulu. Betul. Iya. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyimak diskusi sepanjang hari ini ya. Antum semua baik, antum semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk kemudian melakukan kegiatan dalam keseharian kita untuk menyimak sesuatu hal yang baik. Meskipun dalam perjalanan dialog ini terkadang saudara-saudara mendengarkan hal-hal yang tidak pantas untuk didengarkan, tapi itulah karena kita sedang berhadapan dengan orang-orang pengikut pembunuh Tuhan. Maka kita harus memiliki kekuatan yang full, berlipat ganda, karena yang kita hadapi ini adalah pengikut pembunuh Tuhan, gitu ya. Pencipta langit dan bumi pun dibunuh, maka kita harus kuat. Jangan kemudian saudara-saudara mengatakan Bang Suma terlalu keras. Kalau saya tidak keras, Tuhannya aja mereka bunuh, saya bisa dilumat sama mereka. Ancaman-ancaman kan selalu muncul kan ya. Diancam dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena mereka ini orang-orang sakti. Mereka pewaris Tuhan, makanya mereka
seenak dewe, seenak perut aja mau ngomong apa gitu kan ya. Karena mereka adalah ajaran yang menerima pembantaian kepada Tuhan di atas muka bumi ini untuk dosa-dosa mereka. Tuhan aja mereka perintah supaya Tuhan itu kemudian mati untuk dosa mereka, apalagi kita. Jadi maafkan bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, itu semata-mata tujuannya untuk menghalau hujatan, hinaan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran terkait dengan tuduhan buta huruf segala macam dan seterusnya. Ya, saudara-saudara, jadi tolong sepenuhnya didukung pergerakan kami ini. Sebelum kita tutup juga saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat kita akan milad ulang tahun API yang kedua. Mohon kiranya sahabat-sahabat membantu kegiatan ini kepada saudara yang berlebihan, ada harta yang berlebih, kemudian daripada nganggur menjadi penyakit, mending diimpakkan dalam kegiatan kita. Karena kegiatan kita ini syarat dengan nilai positif, bagaimana kemudian kita memperlihatkan bahwa perjuangan umat Islam di tengah-tengah banyaknya misionaris yang bekerja untuk memurtadkan umat Islam itu nyata. Kami umat Islam, dalam hal ini Apologet Islam Indonesia, menyatukan tekad untuk eksis, ya, memperlihatkan gerakan kami bahwa kami ini ada perlawanan terhadap kegiatan-kegiatan pendangkalan akidah, serangan-serangan terhadap Islam, itu sudah ada lawannya, yaitu Apologet Islam Indonesia yang sudah berdiri masuk usia ke-2 tahun. Sekali lagi untuk itu silakan bagi teman-teman yang ingin mendukung kegiatan kami atau hadir di acara ini, silakan hadir nanti hubungi Dinda Kores. Beliau adalah salah satu panitia yang bertugas untuk meregister teman-teman yang akan hadir, di mana undangan itu maksimal 400 orang ya teman-teman sekalian. Sekarang sudah berapa Bun yang mendaftar? Kurang lebih 100 atau gimana? Iya Gurunda, kurang lebih hampir 100. Tuh sudah hampir 100 orang. Masih ada 300 orang. Silakan daftarkan diri Anda ke Kores, Dinda Kores, untuk kemudian hadir tatap muka mengikuti kegiatan kita secara offline. Dan teman-teman yang belum bisa hadir dan punya harta berlebih, silakan nyumbang ke Apologet Islam Indonesia di Bank BNI. Berapa nomor rekeningnya Bun? 75 kali 51770. Ya, Bank BNI, Bank Tabungan Negara. Jadi silakan teman-teman nanti tembuskan kemudian struk transfernya ke Bang Handi atau ke Bunda Rahma sebagai bukti dokumentasi untuk kami sebagai pengurus dan sekaligus sebagai panitia kegiatan. Gitu ya. Jadi kegiatan ini tidak kemudian membacakan dalil di dalam rumah ibadah untuk memungut sekian persen dari penghasilan saudara-saudara. Tidak sama seperti tetangga kita ya, memperkaya diri dengan menjual agama. Kalau kita tidak, ini semata-mata dukungan untuk kegiatan yang kita lakukan, di mana kegiatan ini adalah kegiatan dari Yayasan Pergerakan. Ini adalah yayasan pergerakan, yayasan yang bergerak di bidang menghalangi, mengkanter para misionaris laknatullah yang ingin memurtadkan generasi Islam. Dengan secara masif mereka lakukan, terencana dan terstruktur. Karena itulah API ini berdiri, karena ingin menghalau saudara-saudara dari sebelah yang kerjanya siang malam berusaha menjadikan anak-anak Islam itu keluar dari Islam. Maka dukung kegiatan ini, dukung Apologet Islam Indonesia ini supaya bisa eksis. Gimana caranya? Mereka tentu butuh suplai tenaga dari teman-teman Muslim yang lain, bukan kepada yang lain ya, yang di luar Islam, hanya yang Islam saja. Begitu saudara-saudara. Demikian untuk sementara. Kalau ada yang ingin nanti nyumbang, nanti langsung ke Bunda Rahma atau ke Bang Handi. Demikian saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Sehat selalu Gurunda. Thank you netizen yang sudah nyimak ya. Terima kasih. Bang Dewa,
Udah mau tutup, Bang Dewa. Iya, Tadi nggak apa-apa. ya? Dewa kena ban. Oh, Dewa kena ban. Silakan mau sampaikan apa Pak Dewa? Yang penting Jangan pesannya lagi sampai salahkan tadi. aku ya. Baik. Jadi tadi mohon maaf sebelumnya ya agak sedikit keras tadi ya. Karena kan kita tahu tidak bisa yang namanya kita melawan dengan kelembutan orang seperti itu. Kita tahu yang namanya balok itu keras. Kalau kita mukul paku menggunakan palu perlahan itu nggak akan tembus. Makanya dibutuhkan yang namanya keras di situ. Dan kesalahan terbesar bukan pada orang yang gagal, tapi pada mereka yang merasa paling benar tanpa belajar. Jadi seindah apapun yang namanya senja itu akan sia-sia bagi orang yang buta. Semerdu apapun yang namanya burung berkicau akan sia-sia bagi orang yang tuli. Dan sederas apapun hujan akan sia-sia bagi bunga yang sudah mati. Nah seperti itulah, karena akal mereka itu betul-betul dimatikan itu. Manusia punya dua mata, namun kebanyakan menilai lewat telinga. Manusia punya dua telinga, namun kebanyakan mereka menutup mata. Sebanyak apapun yang datang, sesempurna apapun yang di depan mata, tidak akan pernah bisa mengalahkan apa yang sudah ada di hati. Karena sejatinya, hati lebih mengetahui dari apa yang dilihat oleh mata. Mungkin itu aja dari Dewa. Terima kasih Bang. Sebenarnya Dewa dari tadi itu gatal Bang, bener Bang, sumpah mulut pada saat itu. Cuma ada Bang Juma aja nggak enak, udahlah Dewa diam aja lah. Tapi akhirnya gatal juga itu Bang. gitu siap. Lanjut aja Bang, makasih banyak Bang. Oke, kita tutup ya. Saudara-saudara, terima kasih banyak sekali lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang tidak sempat kita naikkan, ada Anti, ada Seta, ada Ika Kartika, ada Om Sugeng, ada Farida Aryani. Mohon maaf, insya Allah di lain waktu kita akan naikkan lagi.